kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Selamat malam saudara. Presiden Jokowi menyatakan ia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan terbuka di depan puluhan pimpinan media di Istana Merdeka Jakarta. Kepentingan negara dan bangsa dijadikan alasan. Meski demikian, Jokowi berjanji tak akan menggunakan Polri dan TNI. Pernyataan Jokowi ini menuai kontroversi. Sebagai seorang politisi, Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk cawe-cawe dalam kontestasi. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seyogyanya Jokowi bisa menahan diri. Etiskah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan ia tak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, selamat malam Arya Bima, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam juga Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu kehadiran Studio Duara semakin semarak dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Mercu Buana, dan UHAMKA. Saudara, inilah Dua Arah, saya Liviana Charlisa. Di depan para pemimpin media, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe di Pilpres tahun depan. Jokowi berdalih, itu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jokowi pun berjanji tidak akan menggunakan TNI dan Polri. Pernyataan Jokowi ini seolah menanggapi kritik dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang meminta Jokowi supaya tidak cawe-cawe di Pilpres 2024. Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe, Pilpres biar urusan parpol, dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja, insya Allah masyarakat akan mengenang. Biarkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon presiden tanpa harus ada yang cawe-cawe. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan tidak akan cawe-cawe di pemilu 2024. Yang namanya Pilpres itu urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Presiden Jokowi memang sering terlihat akrab dengan dua baca pres, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Di acara bersama para relawan, Jokowi seperti ingin menegaskan pengaruhnya. Namun, hasil terbaru dari survei Litbang Kompas di Mei 2023 merilis sebanyak 90,35% responden menyatakan sangat penting bagi presiden untuk bersikap netral di pemilu 2024. Etis nggak sih seorang kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan kalau dia tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita langsung mulai Dua Arah. Mas
Pak Zaki jawab, coba etis nggak sih kepala pemerintahan ikut cawe-cawe di Pilpres mendatang? Ya, kalau dari kami melihatnya begini nih, ada dua hal, mesti dipahami. Kalau bicara etis tidak etis, jelas. Kalau dari kami tidak etis. Mengapa? Kalau kemudian bersandar pada, ini kan cawe-cawe untuk kepentingan negara gitu. Bahwa ini untuk mengamankan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Loh, itu bukan cawe-cawe namanya. Kalau cawe-cawe itu ikut-ikutan gitu. Mengurus, membereskan, melakukan. Lah kalau memastikan pemilu jujur dan adil, demokratis, itu tugas utama seorang presiden gitu loh. Nah kita nggak mau kemudian yang tugas utama ini beliau sampaikan cawe-cawe atau ikut-ikutan. Ini satu hal. Sehingga kesannya nanti loh, berarti kalau ada masalah atau gagal atau ada masalah, bukan saya loh, kan saya hanya ikut-ikut aja nih. Nah itu kan nggak benar namanya cuci tangan gitu kan. Nah, tapi yang kedua kalau misalnya bagus, wah dapat kredit beliau. Nah ini yang kami nggak mau satu hal ya kan. Jangan sampai keliru dalam menangkap makna cawe-cawe. Ada yang bilang cawe-cawe positif, loh itu tugas utamanya kok. Gitu. Nah yang kedua kami ingin sampaikan juga gitu, cawe-cawe ini bagaimanapun mau Bang Faldo bolak-balik bicara itu positif. Di publik udah tahu kok gitu. Cawe-cawe itu maknanya jelas-jelas negatif gitu. Faldo, cawe-cawe gitu itu loh. maknanya jelas-jelas negatif. Jadi kenapa kamu bilang positif, Faldo? Ya karena kita terbiasa berpikir secara positif. Bahwa kita melihat bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan, ada banyak kegiatan yang akan berjalan ke depan, ada banyak PR yang terus dihadapi, dan kita juga sedang menuju untuk negara yang lebih maju. Tentu Presiden punya concern untuk pekerjaannya dilanjutkan. Itu yang pertama, Bang. Jadi jangan melihat cawe-cawe itu dipotong gitu. Cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Dan konteksnya kala itu, di pertemuan itu yang menjadi perdebatan kita hari ini, Presiden bicara tentang geopolitik, tantangan ke depan, dan sebagainya. Jadi sebagai seorang kepala negara, jika dia seorang negarawan, tentu dia akan memikirkan bagaimana masa depan bangsa ini. Jadi tidak melepaskan, tidak santai, malah tidak ngapa-ngapain, malah tidak mengambil sikap. Nggak begitu Pak Jokowi. Karena beliau punya kecintaan yang besar terhadap Republik ini, dan punya, mohon maaf nih, harus saya sampaikan, kepuasan yang tidak kecil di akhir pemerintahan yang di kala periode ini orang banyak bilang kita tuh lemdak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kata Mardhani tadi kan memang seharusnya fokus saja dengan sisa pemerintahan 2 tahun, nggak perlu ya lagi ikut cawe-cawe. Lah, fokus pemerintahan mah terus berjalan. Kita masih ada sekitar 1 tahun 6 bulan untuk memerintah sampai Oktober 2024. Itu nggak ada soal. Tapi berbicara soal siapa penerus ke depan, tentu banyak pekerjaan yang hari ini sudah dicapai, kepuasan hari ini yang telah dicapai, itu harus dilanjutkan. Itu harus dilanjutkan Mas Walid. Jadi sebenarnya nggak apa-apa cawe-cawe kalau menurut Faldo, selama konteksnya positif. Ada ungkapan yang sangat terkenal. Seorang politisi itu, dia hanya berpikir dan bertindak untuk pemilu mendatang. Tapi seorang negarawan, dia berpikir dan bertindak untuk generasi-generasi mendatang. Nah, ini yang dilakukan Pak Jokowi. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Loh, gimana ya? Anda lihat. Nah, ini saya selesaikan dulu, Faldo. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan makna cawe-cawe. Cawe-cawe itu, misal nih, Mas Herzaki, dia punya tugas A, saya punya tugas B. Untuk menyelesaikan tugas A ini, saya ikut cawe-cawe, ngerjain apa yang dilakukan oleh Mas Herzaki. Padahal itu bukan kewenangan saya. Itulah makna cawe-cawe. Mau dibuka dengan bahasa apapun, itu makna cawe-cawe. Dan inilah yang kemudian menjadi poin penting. Kalau memang pemilu itu adalah kewenangan partai politik, pimpinan partai politik, berikan kepada pimpinan-pimpinan partai. Oh iya jelas. Tidak usah presiden ikut campur dan intervensi dalam proses tersebut. Urusan pencalonan, urusan partai politik. Tapi ketika calon sudah sampai di KPU, itu urusan rakyat, dan presiden menyatakan saya bersama rakyat gitu. Jadi seorang negarawan, kalau seorang presiden dia melakukan public address, ya seorang presiden itu public address, isu pangan, isu ketahanan ekonomi, isu bagaimana kedaulatan pangan dan sebagainya. Itu public address yang dilakukan. Bukan masalah ini yang berambut putih atau berambut hitam. Ini siapa yang akan didukung dan sebagainya. Itu tidak begitu. Presiden dia harus berpikir tentang kemaslahatan rakyat. Itu namanya statesman, seorang negarawan. Dan inilah yang harus kita harapkan. Kita harus bersama-sama. Faldo seorang aktivis yang pro dengan demokrasi. Saya yakin hatinya masih pro dengan demokrasi. Kita harus jaga-jaga sama-sama Faldo. Makin yakin nih, nah disinilah kita harus jaga. Demokrasi on the track. Kita harus wariskan legacy. Kita ingin Presiden Joko Widodo memberikan legacy yang luar biasa buat generasi mendatang dengan tidak melakukan cawe-cawe. Dengan tidak melakukan cawe-cawe, Mas Bima, gimana tuh Mas Bima? Jadi harusnya Pak Jokowi nggak perlu bilang cawe-cawe.
Begini, kalau konotasi negatif dari perspektif kawan-kawan dari PKS dan Demokrat, ini Presiden menyampaikan di depan media, khususnya pimpinan redaksi dan beberapa podcast-podcast yang cukup punya kompetensi yang cukup bagus lah ya. Saya lihat, masa seorang presiden mempunyai hal yang negatif, misalnya tadi keinginan mengintervensi pelaksanaan pemilu, ini disampaikan dan berulang kali dikatakan, Pak Presiden, apakah boleh kata cawe-cawe ini kita sampaikan ke publik? Oh silakan, silakan. Ini jelas sekali bahwa makna cawe-cawe dalam deskripsi yang disampaikan Presiden ini adalah hal yang terkait dalam fungsi dan tugas sesuai dengan koridor konstitusi. Entar dulu. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa kata cawe-cawe ini pun disampaikan sebagai akibat dari suatu penjelasan sebelumnya yang terkait dengan suatu narasi besar pemerintahan Jokowi dalam kaitan membangun Indonesia dalam fondasi 10 tahun ini untuk dilanjutkan sustain dalam konsepsi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau hal ini saya ikut cawe-cawe. Ini dalam kaitan sesuatu yang lebih substansial. Untuk sesuatu kewenangan beliau masih dalam deskripsi kewenangan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang proporsional. Terkait dengan dia atau presiden dalam kaitan sebagai kepala negara. Tapi yang kemudian dan jadi itu pertanyaan, wajar. Maksudnya kalau sampai presiden nggak mempunyai satu urusan lagi untuk 5 tahun 10 ke depan, ya ini bukan seorang negarawan. Dia berpikir Indonesia itu sampai 2045. Mas Bimo, tapi yang kemudian jadi pertanyaan gini, ketika di awal-awal, saya ingat momentumnya sekitar bulan Ramadan. Dulu ya. Apakah Pak Presiden kata cawe-cawe ini bisa saya sampaikan ke publik? Itu ditanya sampai 3 kali. Tapi dulu Pak Jokowi juga bilang saya tidak cawe-cawe, tapi sekarang Pak Jokowi menyatakan saya cawe-cawe. Konteksnya ini beda. Nah, konten dan konteks. Konteksnya beda. Konten dan konteksnya beda. Kata cawe-cawe pada saat hal yang terkait dengan seorang capres dan cawapres, ya kan? Dia termasuk bagian dari politisi yang ada di lingkaran partai politik, dan dia juga melihat berbagai menterinya keragaman dari partai politik. Dia akan menempatkan pada posisi kalau ada 3, 2, 4 menteri yang ada di sekitar kementerian atau di sekitar kabinet Pak Jokowi, disitulah kemudian dia akan mengatakan saya tidak akan ikut intervensi satu persatu untuk memenangkan. Solid, konten dan itu pada konteksnya posisi beda konten dan konteksnya. Jawab. Ya itu kan bisa-bisanya Mas Bima aja membuat momennya tidak substansi. Jadi begini. Ya. Sebelahnya Anda Pak Zaki, Partai Demokrat, dia saya setuju kalau cawe-cawe itu presiden 2 kali. Ya, public address yang dilakukan oleh presiden misal untuk menjaga demokrasi kita menjadi demokrasi yang sehat, saya minta KSP Muldoko tidak melanjutkan PK untuk Partai Demokrat karena itu mengkudeta demokrasi. Misalkan seperti itu. Itu luar biasa. Itu baru cawe-cawe yang sangat tepat. Karena misal nih, kalau presiden ikut-ikut soal Demokrat, Partai politik Demokrat sudah jatuh ke tangan Muldoko hari ini. Nah, ini justru legacy yang bagus. Legacy yang bagus untuk memastikan agar tidak serta-merta seseorang yang tidak menjadi kader partai tertentu yang kemudian bisa meng-take over dengan hostile gitu. Pak Khalid, itu dengan apa Anda mengatakan bahwa saya Pak pikir kita sama-sama ikut terkait dengan persoalan Demokrat dalam Muldoko? Ini saya memberikan contoh cawe-cawe yang sangat ditunggu-tunggu. Dengan itulah demokrasi untuk bisa menunjukkan demokrasi ini bagus dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo ideal seorang negarawan, maka kita harus melihat dalam konteksnya lebih jangka panjang. Bukan hanya masalah pemilu 2024, tapi bagaimana ketika pemilu dilaksanakan, sense of justice, sense of equality, mendapatkan perasaan yang fair dalam demokrasi. Itu yang harus kita hadapkan. Saya yakin di hatinya Pak Bima, di hatinya Mas Waldo dan seluruh peserta dan seluruh masyarakat menginginkan bahwasanya Presiden Joko Widodo seorang negarawan, seseorang yang bisa menjadi pemimpin teladan, yang bisa menjadi legacy yang luar biasa untuk generasi mendatang. Itu yang kita harapkan. Negarawannya di mana? Ya itu yang kita harapkan. Kalau seorang presiden menginginkan bahwa Indonesia ke depan itu adalah Indonesia yang saya yakin di hati kecil Pak Bima dan di hati kecilnya Pak Faldo. Di hati kecil Bang Khalid,
tahu juga nih, contoh yang saya sampaikan tadi tidak masuk akal. Dan yang kedua, tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu juga tidak sesuai bagaimana seharusnya. Enggak, Bang Khalid, kamu terlalu mendramatisasi Coba sesuatu dibuktikan yang aja. berlebihan. Buktikan aja nggak? Mendramatisir. Karena kalau hari ini bicara politik tanpa bukti, ini masyarakat juga paham. Mas Bima dan Mas Waldo. Jadi kalau kita melihat, please, kita lihat hati kita berbicara. Abang juga harus baca, Bang, hati abang mana seharusnya. Bagaimana demokrasi kita harus kita jaga bersama. Karena ini Indonesia ini menjadi the last standing democratic Iya, tepuk tangan dulu. Dan ini, saya tidak mau bicara secara rasionalitas. Ilmu, Valdo. Hati kita sebagai aktivis. Ini yang mendramatisasi. Didengarkan hati kecil. Buktinya apa, Pak? Oke. Buktinya Enggak, yang jadi pertanyaan saya sekarang gini, Mas Waldo, kan Pak Jokowi menyatakan ini demi bangsa dan juga negara. Tapi batasannya sampai mana? Nanti dijawabnya bisa jeda di luar. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjen, oh ye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Ribuan per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Kalau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Hanya saya sebenarnya menyesalkan kenapa Presiden Jokowi memakai diksi cawe-cawe. Meskipun ada kata-kata demi kepentingan nasional, karena Pilpres 2024 krusial. Kata-kata lanjutan ini juga menimbulkan debat lagi. Ya. Debatnya adalah sejauh mana demi kepentingan nasional cawe-cawe diperbolehkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan demi kepentingan nasional? Apa batasannya? Apa definisinya? Nah, apakah itu tergantung dari subjektif assessment dari seorang Presiden Jokowi, ataukah ada assessment yang bersifat objektif untuk mengatakan demi kepentingan nasional sehingga Presiden Jokowi boleh untuk cawe-cawe? Demi kepentingan nasional sehingga Joko Widodo harus cawe-cawe, tapi batasannya apa, Valdo? Ya, pertama ya, di pertemuan tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden. Ketika pertanyaan ini ditanyakan juga oleh beberapa pimpinan redaksi, apa batasannya? Pak Presiden menyatakan, saya ini 5 kali ikut pemilu, menang semua. Dan saya tahu betul batasan etika bagaimana seseorang terlibat di dalam pemilu. Oke. Itu satu.
Yang kedua, bagaimana mungkin kita itu tidak bisa mempercayakan pemilu ini berjalan dengan mempercayakan kepada institusi badan kepemiluan kita. Jangan lupa kita juga mendorong Bawaslu dan KPU untuk bekerja secara imparsial, independen, dan profesional. Dan jangan lupa dalam survei terakhir, Bawaslu termasuk lembaga negara yang nomor 3 dipercaya publik, KPU juga. Jadi apabila lembaga negara kita bekerja dengan baik, mau Pak Jokowi cawe-cawe, mau tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita nggak boleh lupa juga, ketika kita melihat bahwa Pak Jokowi, seorang presiden, dengan level juara kelas, pasti dia pengen penerusnya itu standarnya itu juara kelas juga. Jadi dia punya standar yang cukup tinggi. Tapi apa itu harus diurus sama presiden? Karena banyak pekerjaan harus dilanjutkan. Dia tidak terlibat dalam otak-atik gatuk pencalonan. Sekali lagi ya Pak Bima ya, disampaikan berkali-kali. Tapi ketika calon-calon sudah sampai di KPU, dia kan rakyat yang akan memilih. Dan kala itu Pak Presiden Jokowi akan bersama dengan rakyat. Oke, saya paham. Zaki, artinya batasannya hanya etika. Ini pernyataannya kontradiktif ini. Pada saat Presiden bilang cawe-cawe, lalu Valdo bilang batasannya adalah etika. Ya udah jelas kalau cawe-cawe itu tidak beretika gitu loh. Iya kan? Itu satu ya. Saya cermati. Karena tadi sama persis Bang Burhanuddin juga menyampaikan tadi. Masalah cawe-cawe disayangkan. Karena tadi lagi-lagi diksinya itu mengandung tadi negatif. Yang kedua adalah tadi bahwa seakan-akan bukan tugas tanggung jawabnya memastikan pemilu jujur dan adil. Nah tapi saya tertarik nih terkait apa yang disampaikan oleh Bang Valdo tadi, poin ketiga. Ya kan, katanya kalau bisa akan meneruskan pembangunan selanjutnya. Terus saya juga baca di beberapa media katanya ingin agar 13 tahun tersisa ini katanya peluang untuk bisa menjadi negara maju. Nah, ini menariknya apa ya saya bilang? Ini kontradiktif juga. Kok negara maju itu kan ciri-cirinya salah satunya ada pendapatan per kapitanya minimal 11.000 US dollar. Nah, kita flashback nih. Pak SBY 2004 diwarisi oleh Ibu Mega itu 1.100 US dollar. Setelah 10 tahun, Pak SBY berhasil meningkatkan menjadi 3.500 sampai 3.600. 3 kali lipat. Kalau track yang sama, progres yang sama, tren yang sama ini dilanjutkan oleh Pak Jokowi, wah nggak nyampe 13 tahun lagi udah jadi negara maju kita. Tapi sekarang di mana posisi negara kita? Silahkan dicek adik-adik data-data. Mahasiswa ini kan, 4.300 sampai dengan 4.400. Naiknya hanya 700 sampai 800 US dollar dibagi. Berarti nggak nyampe 1 kali lipat. Artinya? Lalu gini, lalu bisa-bisanya Bang Valdo bilang, Pak Jokowi ingin agar punya hak untuk memilih pemimpin selanjutnya biar pembangunannya tidak berantakan. Loh, pembangunan di era Pak SBY yang 10 tahun udah sukses itu, per kapitanya tinggi, melesat. Sama era Pak Jokowi 8 tahun ini malah jadi berdek gitu loh, kayak apa mobil mogok ya, apa gimana caranya bicaranya itu apa? Majunya sedikit sekali. Lalu bagaimana bisa Pak Jokowi bilang bahwa saya mau memilih pemilih yang pemimpin yang melanjutkan saya, yang prestasi juga bisa bagus. Saya takut nanti ujung-ujungnya malah hanya 5.000 aja nih selama 10 tahun gitu, ya kan? Justru yang perlu dipahami oleh kawan-kawan dari Demokrat dan PKS bahwa fondasi 10 tahun Indonesia sentris ini, Jokowi ini akan menggunakan dengan cara kereta bukan yang tradisional tapi kereta cepat. Kereta cepat itu pertumbuhan ekonomi, itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotif. Nah selama ini pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang belum ada itu seperti ibarat satu loko menarik 12 gerbong. Nah Jokowi dengan Indonesia sentris itu pertumbuhan infrastruktur dengan fondasi infrastruktur baik itu jalan tol, jalan trans, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, listrik. Ingin bahwa pertumbuhan Indonesia sentris itu tidak epicentrum lagi Jakarta atau Jawa, tapi epicentrum di kabupaten, kota, provinsi ini ibarat kereta cepat itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotifnya. Jadi kecepatan inilah yang dia melihat bahwa fondasi 10 tahun ini membangun Indonesia yang lebih produktif, baik itu di sektor kelautan, pertanian, perkebunan, begitu juga sumber daya alam serta pariwisata. Ini nggak bisa lagi dengan gaya kereta senja utama yang 12 gerbong ditarik satu lokomotif dari Jakarta. Justru yang akan diteruskan itu infrastruktur yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia ini nanti akan muncul gerbong-gerbong yang sekaligus lokomotif. Maka untuk itu perlu sustain justru visi kenegaraannya Pak Jokowi. Kalau pemerintahan ke depan kemudian putus kembali gaya pikirnya Zaki maupun PKS seperti Pak SBY kemarin, itu adalah suatu kemunduran.
inilah yang kemudian dia berpikir, dia berpikir presiden ke depan dia memiliki visi dan misi bagaimana ideologi tentang teknokratik Indonesia yang lebih adil, Indonesia lebih berkemanusiaan. Ini diwujudkan secara teknokratik. Nah, inilah kenapa bahwa dia ikut cawe-cawe dalam skup tugasnya sebagai seorang negarawan. Ini bukan ingin intervensi atau ingin campur tangan memenangkan seorang kandidat. Saya kira itu. Pak. Ya, ini PKS punya masuk pada isu ekonomi ya. Saya karena background saya juga ekonomi, saya melihat infrastruktur infrastruktur di era Presiden Joko Widodo, ICOR-nya, incremental capital output ratio, itu adalah indikator untuk melihat apakah infrastruktur itu efisien atau tidak. Jadi Anda menolak adanya infrastruktur pembangunan Jokowi? 6,5. Enggak, ini saya melihat, ini kita melihat kritik secara rasional kan, dan ini para ekonom sudah melihat infrastruktur yang dibangun itu tidak efisien atau boros. Ini adalah penilaian objektif dari pembangunan infrastrukturnya atau konsepsi infrastrukturnya. Jadi konsepsi. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya, Infrastruktur policy-nya itu boros, tidak efisien. Sehingga harusnya infrastrukturnya yang dibangun adalah inklusif, lebih kepada logistik, bagaimana menurunkan cost ekonominya. Itu adalah fungsi dari infrastruktur. Karena kita membangun infrastruktur, itu adalah menurunkan cost ekonomi kita, mempercepat logistik kita dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan kita di Koalisi Perubahan. Jadi jalan kita ingin membangun infrastruktur yang lebih inklusif. Itu tidak menurunkan loss logistik. Ini kita melihat, kita akan melihat bahwasanya cost ekonomi itu tetap masih tinggi. Ini kita bicara tentang data di sini. ICOR itu 6,5, artinya masih tinggi di situ. Saya lanjutkan ya Pak ya. Yang kedua ini saya lihat nih ICOR-nya nih. Kenapa salah satunya adalah secara ekonomi kita bermasalah, itu adalah masalah namanya indeks persepsi korupsi. Saya tidak akan membuat opini, ya, tapi saya membawa data dari Transparansi Internasional. Itu bicara infrastruktur atau transparansi? Itu ada kaitannya, karena kita bicara governance di sini. Governance itu tata kelola. Tata kelola ini berdampak kepada ekonomi, kepada hukum dan sebagainya. Kalau kita lihat dari Transparansi Internasional, data menunjukkan bahwa di era Presiden SBY di tahun 2004 itu 20 basis point. Di 2014 naik menjadi 34 basis point. Nah, di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 itu diwarisi dengan angka 34 basis point dan di 2022 tetap 34 basis point. Going nowhere. Bicara soal kepuasan publik. Ngapain aja nih gitu. Going nowhere. Dan di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita bicara dengan by data. Saya ngomong data boleh ya? Kita boleh ngomong data ya? Pertama, ketika zaman PSBY itu beda game. Ekspor komoditas. Hari ini Pak Jokowi itu 3 ideologi pembangunannya. Pertama infrastruktur, yang kedua debirokratisasi, dan yang ketiga penegakan hukum. Nah itu clear sekali. Nah kita lihat di kala itu ketika zaman PSBY ekspor komoditas lagi tinggi. Dan strategi itu nggak mungkin sama sampai dunia hari ini. Bang Khalid ekonom pasti tahu sendirilah. Bagaimana hari ini kita melihat dunia lagi demam. Bicara tentang korupsi, kita tahu banget bahwa seandainya hari ini dunia mengalami democratic backsliding. Ya kan? Dimana banyak negara mengalami ketidakpercayaan pada institusi demokrasi. Tapi kita perlu bersyukur di Indonesia ada Bapak Presiden Jokowi yang berusaha untuk menahan ini semua, tetap mencapai kepuasan berapa Pak Rebimah? 82%. Aduh manis sekali angkanya itu. Nah, sehingga itu berbeda banget. Dan seluruh lembaga survei Lado. Jangan dikira nanti kita dibilang kita lembaga survei berbayar. Berbeda banget bos, sama periode sebelumnya nih, maaf nih. Makanya dulu ketika Pak Jokowi maju, narasi perubahan jadi relevan. Karena angka survei dan kepuasannya tidak setinggi hari ini. Hari ini kita perlu bicara soal keberlanjutan. Terima kasih. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan. Berarti saya nih ya, saya ya habis ini ya. Saya nih. Zaki, kepuasan publiknya berapa Zaki? 85% kita pernah Pak LSI Ya, kita coba di SMRC. Masa akhir SBY kepuasan publik itu 83. Udah Tepuk tangan dulu untuk narasumber saya. Usai jeda, saya akan buka data yang juga akan dihasilkan Litbang Kompas. Sebetulnya seberapa besar publik atau responden mengharapkan netralitas presiden di Pilpres mendatang. Tapi usai jeda di dua arah.
gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal, RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Sebuah rumah panggung di Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah membakar sampah di bawah rumah. Dari video amatir warga, terlihat sejumlah warga berusaha memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya. Rumah panggung yang terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran diduga terjadi saat pemilik rumah sedang membakar sampah kering di bawah rumah. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Capek kurang ion. Stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Koko. Baru seenak kelapa Thailand. Plus 7 ion. Menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko. Baru excellent hydration dari Wings Food. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru
yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Bersama kami di Dua Arah, Jokowi cawe-cawe, siapa yang bakal kecele? Nah, ketika Presiden Jokowi menyatakan cawe-cawe, ini bersamaan dengan survei Litbang Kompas yang merilis soal bagaimana responden menginginkan netralitas Presiden. Kita akan lihat ini dia. Seberapa penting Presiden bersikap netral di pemilu 2024? 90,35% responden menilai sangat penting Presiden menjaga netralitasnya di Pilpres. Mas Holid. Ya, ini saya kira ini sangat jujur dan sangat mengcapture dari psikologis suara hati masyarakat Indonesia. Dan saya pikir ini harus betul-betul didengar ya oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden dan juga para pembantunya untuk memastikan agar penyelenggaraan itu berjalan dengan luber, jurdil ya, netralitas aparat, netralitas pejabat itu benar-benar dipastikan. Karena memang dalam undang-undang pemilu itu ada secara spesifik diatur terkait netralitas pejabat. Tapi Presiden memastikan akan netral kok, betul nggak Mas Arya? Gini loh, kalau soal itu nggak usah pernyataan lah. Ya. Saya ini tim ses Presiden sejak 2015-2019. Oke. Kenaikan Pak Jokowi di periode pertama 2014 ke 2019 Pilpres itu hanya 0,6. Kalau Pak Jokowi mau cawe-cawe dalam pengertian memaksakan kehendak dengan menggunakan instrumen pemerintahan seperti misalnya saja polisi atau kejaksaan atau mengintervensi KPU kan, itu kenaikannya bisa 30%. Ini dalam soal netralitas Pak Jokowi ini betul-betul menjadi keteladanan. Dia seorang presiden yang masih ingin menang lagi di 2019. Kenaikan Pak Jokowi dengan 2014 itu hanya 0,6. Ini menunjukkan bagaimana Pak Jokowi ada seorang presiden yang juga kepala negara yang bertanggung jawab pelaksanaan pemilu itu secara jujur, adil, dan dia tidak menggunakan kekuasaan itu. Apalagi sekarang yang dia sudah tidak lagi mencalonkan diri. Jadi menyangkut cawe-cawe ini betul-betul bagaimana cawe-cawe ini harus dimaknai bukan masalah campur tangan untuk memaksakan kehendaknya Pak Jokowi, tapi tetap bagaimana di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ini dia punya program-program strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan untuk generasi muda ini. Kalau sampai itu dirubah dengan antitesa jagonya Mas Jaki seperti Anies Baswedan, emang udah solid Pak ini? Ya nggak akan jalan. Itulah kemudian cawe-cawe di sini jangan diinterpretasikan seolah-olah ikut campur tangan memenangkan salah satu kandidat. Mas Zaki. Udah nih, udah ya, udah selesai ya, biar gantian saya gitu, ya kan? Gini, ya kan? Yang menariknya adalah tadi ya ada logical fallacy. Apa hubungannya kalau emang nggak mampu merebut hati rakyat pada saat pemilu lalu menyalahkan lawan atau pihak lain, kan nggak begitu gitu loh. Masalah netralitas ya itu bisa dilihat dari komitmen dulu pertama. Lah sekarang udah sibuk ngomong cawe-cawe. Wajar dong kemudian masuk banyak teks ya. Kemudian bertanya, ini bagaimana nih Pak? Apakah kemudian bisa jadi ada capres yang dijegal, ada capres yang di-endorse? Ya itu banyak kekhawatiran masyarakat loh gitu loh. Kemudian yang kedua, jangan-jangan ada partai yang berusaha dibegal, kayak Demokrat misalnya gitu, ya kan? Jelas-jelas nggak punya KTA, bukan anggota partai, bukan pengurus, namanya Muldoko, katanya kepala staf presiden atau KSP. Kita pikir dia kepala staf pembegal partai tadi, ya kan? Tapi dibiarkan saja oleh Pak Jokowi. Tapi Anda tadi bilang ada yang di-endorse, ada yang dijegal. Anda merasa calon Anda dijegal? Loh ya jelas dong. Demokrat ini, bayangkan, Pak Muldoko ini ada di sebelah Pak Jokowi. Kok tahu-taunya bukan kader, bukan pengurus, lalu mau maksa-maksa terus masuk ke jalur hukum. Katanya datang ujuk-ujuk mau ngambil Partai Demokrat. Ini lebih hebat Said Iqbal loh, ketua Partai Buruh. Dia capek-capek bangun partai dari bawah, punya kantor DPC seluruh Indonesia, DPD, dan kemudian juga DPP. Nah, tetapi maksud saya begini, saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi itu, ya Pak Jokowi itu punya campur tangan terkait dengan kasus Demokrat yang kayak Pak Arabima tadi sampaikan. Tetapi sangat kita sayangkan kalau beliau bilang ingin cawe-cawe agar pemilu jujur dan adil. Lah ini Pak ada peserta pemilu sah diganggu sama
Orangnya Bapak ini. Klarifikasi, Mas Faldo. Terakhir nih, Mbak. Terakhir. Oke. Yang lucunya ini, yang lucunya apa coba? Dia menggugat ke MA, yang digugat siapa? Yang digugat ada Kemenkumham. Yang anggotanya Pak Jokowi juga sama-sama di kabinet. Ya Oke, Allah, Mas Faldo, ya silakan Robby. dikonfirmasi. Ini ada mismanajemen apa ya di kabinet ya? Kalau Sesama anggota kabinet berantem semua gitu. bisa diatur-atur, sering otak-atik gatuk batku atur, ya kayak gitu perspektifnya tuh. Bahwa Menkumham jelas posisinya, tidak diterima. Pak Muldoko melanjutkan langkah hukumnya. Jika seandainya Partai Demokrat, silakan tunjukkan buktinya dan mari kita sama-sama menghormati hukum. Ya, Presiden Jokowi tidak mau juga mengintervensi hukum. Itu clear. Yang kedua, bicara soal penjagalan pencalonan. Yang jegal siapa? Ya, ada buktinya nggak? Yang bahkan lebih jauh nih, emang udah pasti jadi calon. Kayak di sana nggak putus-putus deh itu. Ya, kanan kiri senggol sana, senggol sini. Untuk exit strategi kali ya. Biar ini kalau seandainya tidak jadi, ada yang disalahkan. Dan jangan lupa dia diam-diam malam-malam datang ke istana. Nah, ini nggak tahu ini gimana tuh. Nah, itu ini diam-diam malam-malam ini. datang itu memang diam-diam. Karakter assassination. Sembunyi. Demokrat udah jawab. Atau malah disembunyikan. Demokrat udah jawab. Jadi dalam derajat tertentu, kita juga perlu ya, masyarakat pasti bisa melihat. Ini beneran nggak sih mereka? Nggak ada kita ketemu Presiden kita Jokowi. Dituduh pencegalan. Calon itu 3 lah sekarang misalnya kan. Calon 1 Pak Ganjar, calon 2 Pak Prabowo, calon 3 Mas Anies. Emang udah pasti jadi calon? Ya belum. Wakilnya aja belum ada. Ya kan? Ya, ini mana? Dan yang teriak, ini satu klarifikasi nih. Klarifikasi. Santai-santai aja gitu loh. Oke. Dia klarifikasi jelas-jelas. Yang bilang mau ketemu malam-malam. Mohon maaf. Mohon maaf Bang Faldo. Enggak Mas Zaki, yang aku jadi garis. Tuhan itu apa? Oke, Mas Zaki. Garis bawahi aja. Mohon maaf Bang Faldo. Malam-malam bayangkan Mas AHY ketemu Pak Jokowi terakhir itu 9 Maret. Pak Khalid juga ngomong ya? Enggak, gantian. Kan tadi Pak Khalid udah, gantian saya. Jadi 9 Maret 2021 ketemu di Istana Bogor. Karena apa? Pak Jokowi yang memanggil, meminta ketemu, mau menjelaskan bahwa tidak terlibat dalam urusan Muldoko. Enggak, dengar dulu kan dong. jawabannya tidak, dengar dulu dong. Dengar dulu dong. Tidak mengintervensi. Makanya, jangan kemudian berupaya melontarkan ke arah assassination seakan-akan kita ketemu istana Kan udah malam-malam. ketemu. Presiden ngomong apa? Presiden ngomong apa? Ini Presiden ngomong apa? Jangan gitulah, jangan gitu. Presiden ngomong saya tidak kalau ada yang bicara smoke and fire, kerjaannya melontar hoax, kita tahu sumbernya dari mana. Kalau apa? Minta ketemu malam-malam udah salah, Mbak. Presiden ngomong apa? Itu udah membuat persepsi yang keliru gitu. Kita buka survei minta selanjutnya. ketemu. Oke, Mas. Kita buka survei selanjutnya. Saya kira sebagai kepala negara. Mas Iqbal, kita buka survei masalah selanjutnya. Tepuk tangan dulu, ayo surveinya buka yuk. Satu lagi Mbak, satu lagi nih, ada yang belum selesai nih. Netralitas tadi, netralitas. Iya. Kok nggak dibuka datanya sih? Santai. Ini kita mau buka netralitas, kita buka dulu netralitas. Pendapat publik mengenai netralitas. Iya, ini kita mau buka Mas Zaki. Tadi saya udah bilang soal survei. Yuk dibuka yuk, surveinya mana? Udah selesai nih. Tepuk tangan dulu dong, survei. Mana surveinya nggak keluar? Ini surveinya. Ini kita lihat ya, Presiden sudah bersikap netral di penyelenggaraan pemilu 50,5% sudah netral Mas Zaki. Tapi memang ini angka cukup tinggi Mas Faldo, lihat dulu ya. Ini cukup tinggi, 39,3 ditambah 6,1. Kalau kita bicara belum netral dan tidak netral, jadi sekitar 45%, hampir setengahnya. Meskipun memang masih unggul di sudah netral di 50,5%. Dan jangan lupa, terima kasih survei Litbang Kompas, tepuk tangan dong survei Litbang Kompas nih. Apresiasi, Litbang Kompas top terbaik. Ya. Bayangin pemilih Pak Jokowi yang waktu itu 55%. Ya Allah. Yang percaya netral aja hanya 50,5%. Berarti ada pemilihnya beliau juga yang nggak percaya. Sedih sekali kita gitu. Loh, jadi jangan kaget kalau jangan diotak-atik angkanya sama pemilih Pak Jokowi, gimana cross-stepnya itu? Loh, kan itu kan dasarnya berbeda. Loh, jelas-jelas 50,5%. Kapan? Bukan, Pak. 50,5%. Ini kan belum ada tahapan pemilu untuk capres. Jadi ini. Enggak, pemilunya kapan? Ya, Bang Khalid, kasihan deh. Pemilunya kan belum ada. Jadi soal netralitas dan tidak itu kan dinilai pada saat tahapan pemilu, khususnya urusan capres-mencapres ini ada tahapannya. Kok sudah dinilai soal netralitas pada saat ini kan pemilu capres gimana? Ini persepsi publik. Tenang. Mas Khalid. Ya, kalau kita lihat ada segmen-segmen di mana Presiden Joko Widodo secara eksplisit menunjukkan dukungan itu. Misal di event seperti Musrah, itu beliau melakukan mobilisasi massa begitu luar biasa. Dan disinilah yang kemudian kita harus melihatnya. Masyarakat ini bisa membaca hal yang tampak, yang tidak tampak. Mereka bisa merasakan public mood. Ini yang harus di public address. Mood publik inilah yang harus kita tahu. Bahwasanya ini bagaimana demokrasi ini
kok begini amat gitu loh. Oke, tapi yang harus jadi kita pertanyaan lakukan gini, bagaimana gitu. kemudian Mas Bimo menjaga netralitas Pak Jokowi di Pilpres mendatang? Tapi dijawab tidak di dua arah. Kita teaser. Iya. Di PHP gitu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, benar. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampah deh. Aqua. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan, gitu. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Oke, itu dari pernyataan Pak Mahfud untuk Pak Anies Baswedan bahwa nggak usah khawatir untuk dijegal pemerintah. Jangan sampai dijegal internalnya sendiri. Mas Zaky? Wah, kalau menurut kami pernyataan Prof. Mahfud ini sangat bagus gitu. Mungkin ini bisa membantu menetralisir pernyataan yang keliru dari Presiden Joko Widodo yang bicara mengenai cawe-cawe. Karena bagus dong. Ini ada komitmen dari Menko Polhukam. Orang profesor hukum tata negara berikan jaminan tidak akan ada intervensi. Ini yang kita tunggu. Harusnya Presiden juga dengan tegas bicara tidak akan ada intervensi, capres manapun mau maju silahkan. Tapi kan tadi ini kan bagus nih. Tapi kan tadi sudut pandangnya gini, ketika Pak Mahfud bilang gini, oh tenang aja kalau pemerintah tidak akan intervensi, tapi jangan sampai kemudian nanti dijegal internalnya sendiri. Nah itu dia, sangat disayangkan Prof. Mahfud mendadak ada tambahan kalimat.
Loh, kalau namanya koalisi itu kan urusannya parpol. Oke. Kok pemerintah ikut-ikutan gitu. Ada apa ini? Mohon maaf, misalnya PSI sibuk mau dukung Ganjar, tapi ditolak mulu, nggak dianggap sebagai partai pendukung. Nah itu kan urusan PSI dong sama PDIP. Jangan ada intervensi dong, jangan ada intervensi. Hak partai politik kok. Ya, silakan Pak. Gesekan di internal pemerintahan ini kan harus diatasi Jokowi sebagai presiden. Di dalam kabinet sendiri ada dari Pak Erlangga juga calon-calon presiden. Kemudian Muhaimin juga ada, kemudian Pak Prabowo juga ada, dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya bahwa dalam kaitan seorang presiden yang menyampaikan ke publik secara terbuka, dia tahu persis mana porsi dia sebagai presiden dan mana dia sebagai Jokowi ya. Oke. Di Partai Demokrat dulu sewaktu Pak SBY menjadi presiden, ada kak konvensi kok. Konvensi dilakukan, dibuka oleh Pak SBY, itu tidak cawe-cawe, ya kan? Dia memang menyiapkan kandidat, syukur-syukur nanti kandidatnya itu bisa meneruskan jalannya pemerintahan, program-program Pak SBY. Jadi sangat proporsional sekali menurut saya. Masuknya presiden dalam urusan capres-capres ini masih dalam koridor konstitusi. Masih dalam kewenangan-kewenangan yang terukur. Tapi sekali lagi, bahwa kalau sampai presiden intervensi di dalam tahapan pemilu, yang ini belum ada loh ya, tahapan pemilu capres, ini siapapun tidak setuju. Ya. Termasuk PDI Perjuangan. Kita ingin bahwa presiden dalam menyiapkan seseorang misalnya dengan PDI Perjuangan, dengan menyiapkan Pak Ganjar Pranowo, dengan hal-hal yang menyangkut kehendak untuk ke depan itu tetap dalam hal-hal yang menyangkut program-program strategis yang itu sangat terukur demi kepentingan negara dan kepentingan bangsa, saya kira itu hal yang masih sangat Tapi artinya Pak Jokowi menjamin netralitasnya nanti? Bukan menjamin lagi, memang hal-hal yang terkait dengan netralitas itu sudah sangat diatur oleh undang-undang. Seberapa besar pengaruh seorang presiden, seorang gubernur, seorang kepala daerah, ini sudah ada rambu-rambunya. Dan siapa yang nyemprit, ya, siapa yang hal-hal yang terkait pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh seorang presiden sampai kepala daerah dalam aturan-aturan netralitas itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan percaya, selain undang-undang, sekarang ini Pak Zaki juga bisa langsung itu seluruh anggota Demokrat untuk bagaimana mengglorifikasi dan mengamplifikasi di dalam era digital media saat ini. Saya melihat bahwa transparansi juga bagaimana media saat ini yang sangat cepat mengupload hal yang negatif. Percayalah bahwa seorang Jokowi tetap akan pada posisi untuk menjaga netralitasnya. Mas Walid. Silakan Bang Walid. Saya pikir secara normatif dan ekspektasi kita sama. Kita berharap Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan ya tidak melakukan intervensi dan cawe-cawe dan sebagainya. Saya menyarankan tidak mudah. Saya menyarankan kepada tim yang mengelilingi Presiden Joko Widodo melakukan public address yang tone-nya atau nuansanya itu positif gitu. Sampaikan kepada para aparat, sampaikan kepada PLT kepala daerah, sampaikan kepada seluruh aparatus yang bertugas, kepada kabinetnya dan sebagainya untuk netralitas, untuk tidak melakukan cawe-cawe dan sebagainya. Karena diksi cawe-cawe yang kemudian dipakai, itu message-nya itu justru menjadi tidak bagus buat beliau sebagai seorang kepala negara. Kalau tidak dan bagus, kepala mungkin disampaikan secara terbuka. Inilah yang kemudian, nah ini masukan yang tulus nih dari kami. Di depan pimpinan redaksi dan dipersilakan untuk mempublish suasana demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Sehingga keadilan, sense of justice dari masyarakat kalau cawe-cawe punya agenda terselubung, itu tidak disampaikan. Kita melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo, beliau ini sudah tinggal beberapa bulan lagi ya untuk menuju pemilu dan 1,5 tahun untuk menjadi seorang presiden. Kita mengharapkan beliau di akhir pemerintahannya, beliau dikenang sebagai seorang pahlawan demokrasi. Seorang yang bisa memberikan legacy luar biasa kepada rakyat Indonesia. Bukan menjadi endorser atau tim sukses. Kita ingin beliau memberikan teladan dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan kebijakan. Sehingga rakyat itu percaya generasi milenial, generasi Z, generasi anak muda yang begitu banyak jumlahnya ini, mereka adalah generasi yang pandai-pandai, generasi yang cerdas, bisa melihat apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Saya berharap pemimpin kita memberikan keteladanan dalam kata dan tindakan. Terima kasih. Mari kita jawab bersama-sama apa yang disampaikan Bang Khalid dengan berbicara dengan
Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi semua yang Mas Khalid sampaikan tadi insya Allah akan tercapai. Amin. Karena Dan kita percayalah pada Pak Jokowi. Ya, mudah-mudahan ini bukan karena datang malam-malam loh Bang ya. Percaya kepada Tuhan. Terus habis itu kita jangan lupa kita punya kepuasan Presiden 80%. Kita sama-sama menjaga demokrasi ini, melanjutkan pembangunan bangsa ini. Pak Jokowi clear bahwa pencalonan urusan parpol tidak ada penjagalan Pak Anies, semuanya diajak bicara. Amin. Bahkan diajak malam-malam juga. Amin. Ya, mungkin Bang Khalid belum cerita, gimana ceritanya? Nah, inilah ini kita Jadi, dalam hal begini, ini menurut saya ada semacam seolah framing atau karakter assassination di situ. Saya pikir membangun komunikasi itu hal yang biasa bicara kan. Dan tidak perlu dibuat Gak ada yang salah. Makanya oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga. Partai politik silakan bentuk koalisi. Bahkan PDIP sendiri juga menyatakan dengan sangat keras kalau seandainya ada cawe-cawe akan mengkritik Pak Jokowi, dan begitulah tugasnya harus partai politik. Jadi mari kita serahkan pada masyarakat yang 80% puas kepada Pak Jokowi. Kita berharap begitu, harapan kita begitu besar. Ya. Begitu besar kepada Bapak Presiden Joko Widodo bisa meniru ya, tadi ada teladannya Ibu Mega di 2004, Pak SBY di 2014. Nah, harapan kami juga Pak Jokowi bisa soft landing. Beliau waktunya kurang dari 1,5 tahun, mungkin bisa lebih baik fokus pada bagaimana kemiskinan bisa diturunkan. Karena kan kok Pak SBY kemiskinan di Ibu Mega 36 juta, di era Pak SBY 10 tahun bisa jadi tinggal 27 juta. Sedangkan di era Pak Jokowi bolak-balik 24 sampai 28 juta. Nah, ini kita menyampaikan, maksudnya kita itu yang dibutuhkan, karena jangan balik-balik nanti kita berbuat pembangunan. Kepuasan publik Pak SBY terakhir 33 di masa akhir jabatannya. Nah, justru itu yang sangat menarik, Mbak. Kalau Pak SBY sibuk bagaimana kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, Pak Jokowi yang disibukin bagaimana angka kepuasan publik tinggi gitu. Ini beda pola pikirnya memang. Pola pikirnya beda. Kita untuk rakyat, bukan kepuasan pribadi presiden atau maka masyarakat tidak akan untuk rakyat. Jangan pas mau survei sebelum dibagi bansos, ya tinggi lah gitu loh. Itu kan tuduhan. Kita juga tahu kalau kan tuduhan. Ya, jadi ini kalau jangan lupa bahwa fokus buat rakyat aja, Bang. 1,5 tahun. Oke, tepuk tangan. Kita dukung Bang Faldo. Luar biasa Pak Jokowi Widodo. Menutup dua arah. Saudara, untuk rakyat pemerintahan Indonesia. Jokowi tinggal 17 bulan lagi. Alih-alih sibuk mengurusi kontestasi, akan lebih baik jika Presiden memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai harapan tanpa hambatan dan juga kecurangan. Juga memastikan semua program pembangunan sudah dicanangkan berjalan dan tuntas sesuai dengan tenggat yang diberikan, guna memastikan tak ada pekerjaan rumah yang ditinggalkan saat Jokowi meletakkan jabatan pada bulan Oktober tahun depan. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe.
Presiden Jokowi menyatakan ia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan terbuka di depan puluhan pimpinan media di Istana Merdeka Jakarta. Kepentingan negara dan bangsa dijadikan alasan. Meski demikian, Jokowi berjanji tak akan menggunakan Polri dan TNI. Pernyataan Jokowi ini menuai kontroversi. Sebagai seorang politisi, Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk cawe-cawe dalam kontestasi. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seyogyanya Jokowi bisa menahan diri. Etiskah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan ia tak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, selamat malam Arya Bima, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam juga Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu kehadiran Studio Duara semakin semarak dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Mercu Buana, dan UHAMKA. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Di depan para pemimpin media, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe di Pilpres tahun depan. Jokowi berdalih, itu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jokowi pun berjanji tidak akan menggunakan TNI dan Polri. Pernyataan Jokowi ini seolah menanggapi kritik dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang meminta Jokowi supaya tidak cawe-cawe di Pilpres 2024. Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe, Pilpres biar urusan parpol, dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja, insya Allah masyarakat akan mengenang. Biarkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon presiden tanpa harus ada yang cawe-cawe. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan tidak akan cawe-cawe di pemilu 2024. Yang namanya Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Presiden Jokowi memang sering terlihat akrab dengan dua baca pres, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Di acara bersama para relawan, Jokowi seperti ingin menegaskan pengaruhnya. Namun, hasil terbaru dari survei Litbang Kompas di Mei 2023 merilis sebanyak 90,35% responden menyatakan sangat penting bagi presiden untuk bersikap netral di pemilu 2024. Etis nggak sih seorang kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan kalau dia tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita langsung mulai Dua Arah. Mas Zaki jawab, coba. Etis nggak sih kepala pemerintahan ikut cawe-cawe di Pilpres mendatang? Ya, kalau dari kami melihatnya begini nih, ada dua hal, mesti dipahami. Kalau bicara etis tidak etis, jelas. Kalau dari kami tidak etis. Mengapa? Kalau kemudian bersandar pada, ini kan cawe-cawe untuk kepentingan negara gitu. Bahwa ini untuk mengamankan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Loh, itu bukan cawe-cawe namanya. Kalau cawe-cawe itu ikut-ikutan gitu. Mengurus, membereskan, melakukan. Lah kalau memastikan pemilu jujur dan adil, demokratis, itu tugas utama seorang presiden gitu loh. Nah kita nggak mau kemudian yang tugas utama ini beliau sampaikan cawe-cawe atau ikut-ikutan. Ini satu hal. Sehingga kesannya nanti loh,
Berarti kalau ada masalah atau gagal atau ada masalah, bukan saya loh, kan saya hanya ikut-ikut aja nih. Nah itu kan nggak bener namanya, cuci tangan gitu kan. Nah, tapi yang kedua, kalau misalnya bagus, wah dapat kredit beliau. Nah ini yang kami nggak mau, satu hal ya kan, jangan sampai keliru dalam menangkap makna cawe-cawe. Ada yang bilang cawe-cawe positif, loh itu tugas utamanya kok. Gitu. Nah yang kedua kami ingin sampaikan juga gitu, cawe-cawe ini bagaimanapun, mau Bang Faldo bolak-balik bicara itu positif. Di publik udah tahu kok gitu. Cawe-cawe itu maknanya jelas-jelas negatif gitu. Faldo, cawe-cawe gitu itu maknanya jelas-jelas negatif. Jadi kenapa kamu bilang positif, Faldo? Ya karena kita terbiasa berpikir secara positif. Bahwa kita melihat bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan, ada banyak kegiatan yang akan berjalan ke depan, ada banyak PR yang terus dihadapi, dan kita juga sedang menuju untuk negara yang lebih maju. Tentu Presiden punya concern untuk pekerjaannya dilanjutkan. Itu yang pertama, Bang. Jadi jangan melihat cawe-cawe itu dipotong gitu. Cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Dan konteksnya kala itu, di pertemuan itu yang menjadi perdebatan kita hari ini, Presiden bicara tentang geopolitik, tantangan ke depan, dan sebagainya. Jadi sebagai seorang kepala negara, jika dia seorang negarawan, tentu dia akan memikirkan bagaimana masa depan bangsa ini. Jadi tidak melepaskan, tidak santai, malah tidak ngapa-ngapain, malah tidak mengambil sikap. Nggak begitu Pak Jokowi. Karena beliau punya kecintaan yang besar terhadap Republik ini, dan punya, mohon maaf nih, harus saya sampaikan, kepuasan yang tidak kecil di akhir pemerintahan yang di kala periode ini orang banyak bilang kita tuh lemdak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kata Mardhani tadi kan memang seharusnya fokus saja dengan sisa pemerintahan 2 tahun, nggak perlu ya lagi ikut cawe-cawe. Lah, fokus pemerintahan mah terus berjalan. Kita masih ada sekitar 1 tahun 6 bulan untuk memerintah sampai Oktober 2024. Itu nggak ada soal. Tapi berbicara soal siapa penerus ke depan, tentu banyak pekerjaan yang hari ini sudah dicapai, kepuasan hari ini yang telah dicapai, itu harus dilanjutkan. Itu harus dilanjutkan Mas Walid. Jadi sebenarnya nggak perlu cawe-cawe kalau menurut Faldo. Selama konteksnya positif. Ada ungkapan yang sangat terkenal. Seorang politisi itu, dia hanya berpikir dan bertindak untuk pemilu mendatang. Tapi seorang negarawan, dia berpikir dan bertindak untuk generasi-generasi mendatang. Nah ini yang dilakukan Pak Jokowi. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Loh, gimana ya? Nah ini saya selesai dulu, Faldo. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan makna cawe-cawe. Cawe-cawe itu, misal nih, Mas Herzaki, dia punya tugas A, saya punya tugas B. Untuk menyelesaikan tugas A ini, saya ikut cawe-cawe, ngerjain apa yang dilakukan oleh Mas Herzaki. Padahal itu bukan kewenangan saya. Itulah makna cawe-cawe. Mau dibuka dengan bahasa apapun, itu makna cawe-cawe. Dan inilah yang kemudian menjadi poin penting. Kalau memang pemilu itu adalah kewenangan partai politik, pimpinan partai politik, berikan kepada pimpinan-pimpinan partai. Oh iya jelas. Tidak usah Presiden ikut campur dan intervensi dalam proses tersebut. Urusan pencalonan, urusan partai politik. Tapi ketika calon sudah sampai di KPU, itu urusan rakyat, dan Presiden menyatakan saya bersama rakyat gitu. Jadi seorang negarawan, kalau seorang presiden dia melakukan public address, ya seorang presiden itu public address, isu pangan, isu ketahanan ekonomi, isu bagaimana kedaulatan pangan dan sebagainya. Itu public address yang dilakukan. Bukan masalah ini yang berambut putih atau berambut hitam. Ini siapa yang akan didukung dan sebagainya. Itu tidak begitu. Presiden dia harus berpikir tentang kemaslahatan rakyat. Itu namanya statesman, seorang negarawan. Dan inilah yang harus kita harapkan. Kita harus bersama-sama. Faldo seorang aktivis yang pro dengan demokrasi. Saya yakin hatinya masih pro dengan demokrasi. Kita harus jaga-jaga sama-sama Faldo. Makin yakin nih. Nah disinilah kita harus jaga. Demokrasi on the track. Kita harus wariskan legacy. Kita ingin Presiden Joko Widodo memberikan legacy yang luar biasa buat generasi mendatang dengan tidak melakukan cawe-cawe. Dengan tidak melakukan cawe-cawe, Mas Bima, gimana tuh Mas Bima? Jadi harusnya Pak Jokowi nggak perlu bilang cawe-cawe. Begini, kalau konotasi negatif dari perspektif kawan-kawan dari PKS dan Demokrat, ini Presiden menyampaikan di depan media, khususnya pimpinan redaksi dan beberapa podcast-podcast yang cukup punya kompetensi yang cukup bagus lah ya. Saya lihat masa seorang presiden mempunyai hal yang negatif, misalnya tadi keinginan mengintervensi pelaksanaan pemilu, ini disampaikan dan berulang kali dikatakan, Pak Presiden, apakah boleh kata cawe-cawe ini kita sampaikan ke publik? Oh silakan, silakan.
ini jelas sekali bahwa makna cawe-cawe dalam deskripsi yang disampaikan Presiden ini adalah hal yang terkait dalam fungsi dan tugas sesuai dengan koridor konstitusi. Entar dulu. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa kata cawe-cawe ini pun disampaikan sebagai akibat dari suatu penjelasan sebelumnya yang terkait dengan suatu narasi besar pemerintahan Jokowi dalam kaitan membangun Indonesia dalam fondasi 10 tahun ini untuk dilanjutkan sustain dalam konsepsi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau hal ini saya ikut cawe-cawe. Ini dalam kaitan sesuatu yang lebih substansial. Untuk sesuatu kewenangan beliau masih dalam deskripsi kewenangan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang proporsional. Terkait dengan dia atau presiden dalam kaitan sebagai kepala negara. Tapi yang kemudian dan jadi itu pertanyaan, wajar. Maksudnya kalau sampai presiden nggak mempunyai satu urusan lagi untuk 5 tahun 10 ke depan, ya ini bukan seorang negarawan. Dia berpikir Indonesia itu sampai 2045. Mas Bimo, tapi yang kemudian jadi pertanyaan gini, ketika di awal-awal saya ingat momentumnya sekitar bulan Ramadan. Dulu ya. Apakah Pak Presiden kata cawe-cawe ini bisa saya sampaikan ke publik, itu ditanya sampai 3 kali. Tapi dulu Pak Jokowi juga bilang saya tidak cawe-cawe, tapi sekarang Pak Jokowi menyatakan saya cawe-cawe. Konteksnya ini. beda. Konten dan konteks. Konteksnya beda. Konten dan konteksnya beda. Kata cawe-cawe pada saat hal yang terkait dengan seorang capres dan cawapres, ya kan? Dia termasuk bagian dari politisi yang ada di lingkaran partai politik, dan dia juga melihat berbagai menterinya keragaman dari partai politik. Dia akan menempatkan pada posisi kalau ada 3, 2, 4 menteri yang ada di sekitar kementerian atau di sekitar kabinet Pak Jokowi, disitulah kemudian dia akan mengatakan saya tidak akan ikut intervensi satu persatu untuk memenangkan. Mas Khalid, konten dan konteksnya beda. Beda konten dan konteksnya. Jawab. Ya itu kan bisa-bisanya Mas Bima aja membuat tidak substansi. Jadi begini. Ya. Sebelahnya lihat, Anda Pak Zaki, Partai Demokrat, dia saya setuju kalau cawe-cawe itu misal presiden 2 kali. Ya, public address yang dilakukan oleh presiden misal untuk menjaga demokrasi kita menjadi demokrasi yang sehat, saya minta KSP Muldoko tidak melanjutkan PK untuk Partai Demokrat karena itu mengkudeta demokrasi. Misalkan seperti itu. Itu luar biasa. Itu baru cawe-cawe yang sangat tepat. Karena misal nih, kalau presiden ikut-ikut soal Demokrat, partai politik Demokrat sudah jatuh ke tangan Muldoko hari ini. Nah, ini justru legacy yang bagus. Legacy yang bagus untuk memastikan agar tidak serta-merta seseorang yang tidak menjadi kader partai tertentu yang kemudian bisa meng-take over dengan hostile gitu. Pak Khalid, itu dengan apa Anda mengatakan bahwa saya Pak pikir Presiden kita sama-sama ikut terkait dengan persoalan Demokrat dalam Muldoko? Ini saya memberikan contoh cawe-cawe yang sangat ditunggu-tunggu. Dengan itulah demokrasi untuk bisa menunjukkan demokrasi ini bagus dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo ini adalah seorang negarawan, maka kita harus melihat dalam konteksnya lebih jangka panjang. Bukan hanya masalah pemilu 2024, tapi bagaimana ketika pemilu dilaksanakan, sense of justice, sense of equality, mendapatkan perasaan yang fair dalam demokrasi. Itu yang harus kita hadapkan. Saya yakin di hatinya Pak Bima, di hatinya Mas Waldo dan seluruh peserta dan seluruh masyarakat ingin menginginkan bahwasanya Presiden Joko Widodo seorang negarawan, seseorang yang bisa menjadi pemimpin teladan, yang bisa menjadi legacy yang luar biasa untuk generasi mendatang. Itu yang kita harapkan. Negarawannya di mana? Ya itu yang kita harapkan. Kalau seorang presiden ingin menginginkan bahwa Indonesia ke depan itu adalah Indonesia yang saya yakin di hati kecil Pak Bima dan di hati kecilnya Pak Faldo. Di hati kecil Bang Khalid, tahu juga nih, contoh yang saya sampaikan tadi tidak masuk akal. Dan yang kedua, tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu juga tidak sesuai bagaimana seharusnya. Enggak, Bang Khalid, kamu terlalu mendramatisasi coba dibuktikan yang aja. Buktikan, buktinya ada nggak? Karena kalau hari ini bicara politik tanpa bukti, ini masyarakat juga paham. Mas Bima dan Mas Waldo, jadi kalau kita melihat, please, kita lihat hati kita berbicara. Abang juga harus baca, Bang, hati abang mana seharusnya. Bagaimana demokrasi kita harus kita jaga bersama. Karena ini Indonesia ini menjadi the last standing democratic country. Dan ini, saya tidak mau bicara secara rasionalitas. Ilmu, Faldo.
hati kecilmu sebagai aktivis. Tolong didengarkan hati kecilmu. Buktinya apa, Pak? Oke. Buktinya Nggak, yang jadi pertanyaan saya sekarang gitu, Mas Faldo, kan Pak Jokowi menyatakan ini demi bangsa dan juga negara, tapi batasannya sampai mana? Nanti dijawabnya usai jeda di luar. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjir, oh ye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Seribuan per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Hanya saya sebenarnya menyesalkan kenapa Presiden Jokowi memakai diksi cawe-cawe meskipun ada kata-kata demi kepentingan nasional, karena Pilpres 2024 krusial. Kata-kata lanjutan ini juga menimbulkan debat lagi. Ya. Debatnya adalah sejauh mana demi kepentingan nasional cawe-cawe diperbolehkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan demi kepentingan nasional? Apa batasannya? Apa definisinya? Nah, apakah itu tergantung dari subjektif assessment dari seorang Presiden Jokowi, ataukah ada assessment yang bersifat objektif untuk mengatakan demi kepentingan nasional sehingga Presiden Jokowi boleh untuk cawe-cawe? Demi kepentingan nasional sehingga Joko Widodo harus cawe-cawe, tapi batasannya apa, Faldo? Ya, pertama di pertemuan tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden. Ketika pertanyaan ini ditanyakan juga oleh beberapa pimpinan redaksi, apa batasannya? Pak Presiden menyatakan, saya ini 5 kali ikut pemilu, menang semua. Dan saya tahu betul batasan etika bagaimana seseorang terlibat di dalam pemilu. Oke. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin kita itu tidak bisa mempercayakan pemilu ini berjalan dengan mempercayakan kepada institusi badan kepemiluan kita. Jangan lupa kita juga mendorong Bawaslu dan KPU untuk bekerja secara imparsial, independen dan profesional. Dan jangan lupa dalam survei terakhir Bawaslu termasuk lembaga negara yang nomor 3 dipercaya publik, KPU juga. Jadi apabila lembaga negara kita bekerja dengan baik, mau Pak Jokowi cawe-cawe mau tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita nggak boleh lupa juga. Ketika kita melihat bahwa Pak Jokowi seorang presiden
dengan level juara kelas, Ya. pasti dia pengen penerusnya itu standarnya itu juara kelas juga. Jadi dia punya standar yang cukup tinggi. Tapi apa itu harus diurus sama presiden? Karena banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan. Dia tidak terlibat dalam otak-atik gatuk pencalonan. Sekali lagi ya Pak Bima ya, disampaikan berkali-kali. Tapi ketika calon-calon sudah sampai di KPU, dia kan rakyat yang akan memilih. Dan kala itu Pak Presiden Jokowi akan bersama dengan rakyat. Oke, saya paham. Zaki, artinya batasannya hanya etika. Ini pernyataannya kontradiktif ini. Pada saat Presiden bilang cawe-cawe, lalu Valdo bilang batasannya adalah etika. Ya udah jelas kalau cawe-cawe itu tidak beretika gitu loh. Iya kan? Itu satu ya. Saya cermati. Karena tadi sama persis Bang Burhanuddin juga menyampaikan tadi. Masalah cawe-cawe disayangkan. Karena tadi lagi-lagi diksinya itu mengandung tadi negatif. Yang kedua adalah tadi bahwa seakan-akan bukan tugas tanggung jawabnya memastikan pemilu jujur dan adil. Nah tapi saya tertarik nih terkait apa yang disampaikan oleh Bang Valdo tadi, poin ketiga. Ya kan, katanya kalau bisa akan meneruskan pembangunan selanjutnya. Terus saya juga baca di beberapa media katanya ingin agar 13 tahun tersisain katanya. Peluang untuk bisa menjadi negara maju. Nah, ini menariknya apa ya saya bilang? Ini kontradiktif juga. Kok negara maju itu, kan ciri-cirinya salah satunya ada pendapatan per kapitanya. Minimal 11.000 US dollar. Nah, kita flashback nih. Pak SBY 2004 diwarisi oleh Ibu Mega itu 1.100 US dollar. Setelah 10 tahun, Pak SBY berhasil meningkatkan menjadi 3.500 sampai 3.600. 3 kali lipat. Kalau track yang sama, progres yang sama, tren yang sama ini dilanjutkan oleh Pak Jokowi, wah nggak nyampe 13 tahun lagi udah jadi negara maju kita. Tapi sekarang di mana posisi negara kita? Silahkan dicek adik-adik data-data. Mahasiswa ini kan, 4.300 sampai dengan 4.400. Naiknya hanya 700 sampai 800 US dollar dibagi. Berarti nggak nyampe 1 kali lipat. Artinya? Lalu gini, lalu bisa-bisanya Bang Valdo bilang, Pak Jokowi ingin agar punya hak untuk memilih pemimpin selanjutnya biar pembangunannya tidak berantakan. Loh, pembangunan di era Pak SBY yang 10 tahun udah sukses itu, per kapitanya tinggi, melesat. Sama era Pak Jokowi 8 tahun ini malah jadi berdek gitu loh, kayak apa mobil mogok ya, apa gimana caranya bicaranya itu apa? Majunya sedikit sekali. Lalu bagaimana bisa Pak Jokowi bilang bahwa saya mau memilih pemilih yang pemimpin yang melanjutkan saya, yang prestasi juga bisa bagus. Saya takut nanti ujung-ujungnya malah hanya 5.000 aja nih selama 10 tahun gitu, ya kan? Justru yang perlu dipahami oleh kawan-kawan dari Demokrat dan PKS bahwa fondasi 10 tahun Indonesia sentris ini, Jokowi ini akan menggunakan dengan cara kereta bukan yang tradisional tapi kereta cepat. Kereta cepat itu pertumbuhan ekonomi itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotif. Nah selama ini pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang belum ada itu seperti ibarat satu loko menarik 12 gerbong. Nah Jokowi dengan Indonesia sentris itu pertumbuhan infrastruktur dengan fondasi infrastruktur baik itu jalan tol, jalan trans, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, listrik. Ingin bahwa pertumbuhan Indonesia sentris itu tidak epicentrum lagi Jakarta atau Jawa, tapi epicentrum di kabupaten, kota, provinsi ini ibarat kereta cepat itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotifnya. Jadi kecepatan inilah yang dia melihat bahwa fondasi 10 tahun ini membangun Indonesia yang lebih produktif, baik itu di sektor kelautan, pertanian, perkebunan, begitu juga sumber daya alam serta pariwisata. Ini nggak bisa lagi dengan gaya kereta senja utama yang 12 gerbong ditarik satu lokomotif dari Jakarta. Justru yang akan diteruskan itu infrastruktur yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia ini nanti akan muncul gerbong-gerbong yang sekaligus lokomotif. Maka untuk itu perlu sustain justru visi kenegaraannya Pak Jokowi. Kalau pemerintahan ke depan kemudian putus kembali gaya pikirnya Zaki maupun PKS seperti Pak SBY kemarin, itu adalah suatu kemunduran. Inilah yang kemudian dia berpikir, dia berpikir Presiden ke depan, dia memiliki visi dan misi bagaimana ideologi tentang teknokratik Indonesia yang lebih adil, Indonesia lebih berkemanusiaan, ini diwujudkan secara teknokratik. Nah inilah kenapa bahwa dia ikut cawe-cawe dalam skup tugasnya sebagai seorang negarawan. Ini bukan ingin intervensi atau ingin campur tangan memenangkan seorang kandidat, saya kira itu. Pak. Ya, ini masuk pada isu ekonomi ya. Saya
karena background saya juga ekonomi, saya melihat infrastruktur misalnya, infrastruktur di era Presiden Joko Widodo, ICOR-nya, Incremental Capital Output Ratio, itu adalah indikator untuk melihat apakah infrastruktur itu efisien atau tidak. Jadi Anda menolak adanya infrastruktur pembangunan Jokowi? 6,5. Enggak, ini saya melihat, ini kita melihat kritik secara rasional kan, dan ini para ekonom sudah melihat infrastruktur yang dibangun itu tidak efisien atau boros. Ini adalah penilaian objektif dari pembangunan infrastrukturnya atau konsepsi infrastrukturnya. Jadi konsepsi. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur polisinya itu boros, tidak efisien. Sehingga harusnya infrastrukturnya yang dibangun adalah inklusif, lebih kepada logistik, bagaimana menurunkan cost ekonominya. Itu adalah fungsi dari infrastruktur. Karena kita membangun infrastruktur, itu adalah menurunkan cost ekonomi kita, mempercepat logistik kita dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan kita di Koalisi Perubahan. Jadi jalan kita ingin membangun infrastruktur yang lebih Banyumas inklusif. itu tidak menurunkan loss logistik. Ini kita melihat, kita akan melihat bahwasanya cost ekonomi itu tetap masih tinggi. Ini kita bicara tentang data di sini. ICOR itu 6,5, artinya masih tinggi di situ. Saya lanjutkan ya Pak ya. Yang kedua ini saya lihat nih ICOR-nya nih. Kenapa salah satunya adalah secara ekonomi kita bermasalah, itu adalah masalah namanya indeks persepsi korupsi. Saya tidak akan membuat opini, ya, tapi saya membawa data dari Transparansi Internasional. Itu bicara infrastruktur atau transparansi? Ada kaitannya, karena kita bicara governance di sini. Governance itu tata kelola. Tata kelola ini berdampak kepada ekonomi, kepada hukum dan sebagainya. Kalau kita lihat dari Transparansi Internasional, data menunjukkan bahwa di era Presiden SBY di tahun 2004 itu 20 basis point. Di 2014 naik menjadi 34 basis point. Nah, di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 itu diwarisi dengan angka 34 basis point, dan di 2022 tetap 34 basis point. Going nowhere. Bicara soal kepuasan publik. Ngapain aja nih gitu? Going nowhere. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita bicara dengan by data. Saya ngomong data boleh ya? Kita boleh ngomong data ya? Pertama, ketika zaman PSBY itu beda game. Ekspor komoditas. Hari ini Pak Jokowi itu 3 ideologi pembangunannya. Pertama infrastruktur, yang kedua debirokratisasi, dan yang ketiga penegakan hukum. Nah, itu clear sekali. Nah, kita lihat di kala itu ketika zaman PSBY ekspor komoditas lagi tinggi, dan strategi itu nggak mungkin sama sampai dunia hari ini. Bang Khalid ekonom pasti tahu sendirilah bagaimana hari ini kita melihat dunia lagi demam. Bicara tentang korupsi, kita tahu banget bahwa seandainya hari ini dunia mengalami democratic backsliding, ya kan, di mana banyak negara mengalami ketidakpercayaan pada institusi demokrasi. Tapi kita perlu bersyukur di Indonesia ada Bapak Presiden Jokowi yang berusaha untuk menahan ini semua, tetap mencapai kepuasan berapa, Pak Rebima? 82%. Aduh, manis sekali angkanya itu. Nah, sehingga itu berbeda banget. Dan seluruh lembaga survei lah, jangan dikira nanti kita dibilang kita lembaga survei berbayar. Berbeda banget, Bos, sama periode sebelumnya nih. Maaf nih. Makanya dulu ketika Pak Jokowi maju, narasi perubahan jadi relevan. Karena angka survei dan kepuasannya tidak setinggi hari ini. Hari ini kita perlu bicara soal keberlanjutan. Terima kasih. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan. Berarti saya nih ya, saya ya habis ini ya. Saya nih. Ya kan? Zaki, kepuasan publiknya berapa, Zaki? 85% kita pernah, Pak, LSI Ya, kita coba di SMRC. Masa akhir SBY kepuasan publik itu berapa? Ini udah tepuk tangan dulu untuk semua narasumber saya. Usai jeda, saya akan buka data yang juga akan dihasilkan Litbang Kompas, sebetulnya seberapa besar publik atau responden mengharapkan netralitas presiden di Pilpres mendatang. Tapi usai jeda di Dua Arah. Rebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulen bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Sebuah rumah panggung di Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah membakar sampah di bawah rumah.
Dari video amatir warga, terlihat sejumlah warga berusaha memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya. Rumah panggung yang terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran diduga terjadi saat pemilik rumah sedang membakar sampah kering di bawah rumah. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Uang mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Capek kurang ion, stop. Tarik nafas, minum Isoplas Koko. Baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wings Food. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Kalau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Kembali bersama kami di Dua Arah, Jokowi cawe-cawe, siapa yang bakal kecele? Nah, ketika Presiden Jokowi menyatakan cawe-cawe, ini bersamaan dengan survei Litbang Kompas yang merilis soal bagaimana responden menginginkan netralitas Presiden. Kita akan lihat ini dia. Seberapa penting Presiden bersikap netral di pemilu 2024? 90,35% responden menilai sangat penting Presiden menjaga netralitasnya di Pilpres. Mas Holid.
Ya, ini saya kira ini sangat jujur dan sangat mengcapture dari psikologis suara hati masyarakat Indonesia. Dan saya pikir ini harus betul-betul didengar ya oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden dan juga para pembantunya untuk memastikan agar penyelenggaraan itu berjalan dengan luber, jurdil ya, netralitas aparat, netralitas pejabat itu benar-benar dipastikan. Karena memang dalam undang-undang pemilu itu ada secara spesifik diatur terkait netralitas pejabat. Tapi Presiden memastikan akan netral kok, betul nggak Mas Arya? Gini loh, kalau soal itu nggak usah bikin pernyataan lah. Ya. Saya ini tim ses Presiden sejak 2014-2019. Oke. Kenaikan Pak Jokowi di periode pertama 2014 ke 2019 Pilpres itu hanya 0,6. Kalau Pak Jokowi mau cawe-cawe dalam pengertian memaksakan kehendak dengan menggunakan instrumen pemerintahan seperti misalnya saja polisi atau kejaksaan atau mengintervensi KPU kan, itu kenaikannya bisa 30%. Ini dalam soal netralitas, Pak Jokowi ini betul-betul menjadi keteladanan. Dia seorang presiden yang masih ingin menang lagi di 2019. Kenaikan Pak Jokowi dengan 2014 itu hanya 0,6. Ini menunjukkan bagaimana Pak Jokowi ada seorang presiden yang juga kepala negara yang bertanggung jawab pelaksanaan pemilu itu secara jujur, adil, dan dia tidak menggunakan kekuasaan itu. Apalagi sekarang yang dia sudah tidak lagi mencalonkan diri. Jadi menyangkut cawe-cawe ini betul-betul bagaimana cawe-cawe ini harus dimaknai bukan masalah campur tangan untuk memaksakan kehendaknya Pak Jokowi, tapi tetap bagaimana di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ini dia punya program-program strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan untuk generasi muda ini. Kalau sampai itu dirubah dengan antitesa jagonya Mas Zaki seperti Anies Baswedan, emang udah solid Pak ini? Ya nggak akan jalan. Itulah kemudian cawe-cawe di sini jangan diinterpretasikan seolah-olah ikut campur tangan memenangkan salah satu kandidat. Mas Zaki. Udah nih, udah ya, udah selesai ya, biar gantian saya gitu, ya kan? Gini, ya kan? Yang menariknya adalah tadi ya ada logical fallacy. Apa hubungannya kalau emang nggak mampu merebut hati rakyat pada saat pemilu lalu menyalahkan lawan atau pihak lain, kan nggak begitu gitu loh. Masalah netralitas ya itu bisa dilihat dari komitmen dulu pertama. Lah sekarang udah sibuk ngomong cawe-cawe. Wajar dong kemudian masuk banyak teks ya. Kemudian bertanya, ini bagaimana nih Pak? Apakah kemudian bisa jadi ada capres yang dijegal, ada capres yang di-endorse? Ya itu banyak kekhawatiran masyarakat loh gitu loh. Kemudian yang kedua, jangan-jangan ada partai yang berusaha dibegal, kayak Demokrat misalnya gitu, ya kan? Jelas-jelas nggak punya KTA, bukan anggota partai, bukan pengurus, namanya Muldoko, katanya kepala staf presiden atau KSP. Kita pikir dia kepala staf pembegal partai tadi, ya kan? Tapi dibiarkan saja oleh Pak Jokowi. Tapi Anda tadi bilang ada yang di-endorse, ada yang dijegal. Anda merasa calon Anda dijegal? Oh ya jelas dong. Demokrat ini, bayangkan, Pak Muldoko ini ada di sebelah Pak Jokowi. Kok tahu-taunya bukan kader, bukan pengurus, lalu mau maksa-maksa terus masuk ke jalur hukum. Katanya datang ujuk-ujuk mau ngambil Partai Demokrat. Ini lebih hebat Said Iqbal loh, ketua Partai Buruh. Dia capek-capek bangun partai dari bawah, punya kantor DPC seluruh Indonesia, DPD, dan kemudian juga DPP. Nah, tetapi maksud saya begini, saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi itu, ya Pak Jokowi itu punya campur tangan terkait dengan kasus Demokrat yang kayak Pak Arabima tadi sampaikan. Tetapi sangat kita sayangkan kalau beliau bilang ingin cawe-cawe agar pemilu jujur dan adil. Lah ini Pak ada peserta pemilu sah diganggu sama orangnya Bapak ini. Terakhir Pak. Yang lucunya ini, yang lucunya apa coba? Dia menggugat ke MA, yang digugat siapa? Yang digugat ada Kemenkumham. Yang anggotanya Pak Jokowi juga sama-sama di kabinet. Ya Allah ya Robi. Ini ada mismanagement apa ya di kabinet ya? Kalau sama anggota kabinet berantem semua gitu. Semua bisa diatur-atur, sering otak-atik gatuk batkuatur ya kayak gitu perspektifnya tuh. Bahwa Menkumham jelas posisinya. Tidak diterima. Pak Muldoko melanjutkan langkah hukumnya. Jika seandainya Partai Demokrat, silakan tunjukkan buktinya dan mari kita sama-sama menghormati hukum. Ya, Presiden Jokowi tidak mau juga mengintervensi hukum. Itu clear. Yang kedua, bicara soal penjegalan pencalonan. Yang jegal siapa? Ya, ada buktinya enggak? Yang
bahkan lebih jauh nih, emang udah pasti jadi calon. Kayak di sana nggak putus-putus deh itu. Ya kanan kiri senggol sana senggol sini untuk exit strategi kali ya. Biar ini kalau seandainya tidak jadi, ada yang disalahkan. Dan jangan lupa dia diam-diam malam-malam datang ke istana. Nah ini gimana tuh? Itu diam-diam malam-malam datang itu memang diam-diam. Sembunyi-sembunyi. Demokrat udah jawab. Memang ada disembunyikan. Demokrat udah jawab. Jadi dalam derajat tertentu kita juga perlu ya masyarakat pasti bisa melihat ini. Beneran nggak sih mereka? Nggak ada kita ketemu Presiden kita Jokowi. Kita dituduh pencegalan. Calon itu 3 lah sekarang misalnya kan. Calon 1 Pak Ganjar, calon 2 Pak Prabowo, calon 3 Mas Anies. Emang udah pasti jadi calon? Ya belum. Wakilnya aja belum ada. Ya kan? Ya ini mana kita klarifikasi teriak. Ini satu klarifikasi nih. Klarifikasi. Santai-santai aja gitu loh. Oke. Dia klarifikasi jelas-jelas. Yang bilang mau ketemu malam-malam. Mohon maaf. Mohon maaf Bang Faldo. Enggak Mas Zaki. Yang jadi Tuhan itu apa? Oke, Mas Zaki. Garis bawahi aja. Mohon maaf Bang Faldo. Malam-malam bayangkan. Mas AHY ketemu Pak Jokowi terakhir itu 9 Maret 2021. Enggak, gantian. Kan tadi Pak Khalid udah, gantian saya. Jadi 9 Maret 2021 ketemu di Istana Bogor. Karena apa? Pak Jokowi yang memanggil, meminta ketemu, mau menjelaskan bahwa tidak terlibat dalam urusan Muldoko. Enggak, dengar dulu kan dong. Jawabannya tidak dulu dong. Tidak mengintervensi. Makanya, jangan kemudian berupaya melontarkan karakter assassination seakan-akan kita ketemu Istana malam-malam. Iya kan Presiden mau apa? Presiden mau apa? Ini Presiden ngomong apa? Jangan gitulah, jangan gitu. Presiden ngomong saya tidak kalau ada yang bicara smoke and fire, kerjaannya melontar hoax, kita tahu sumbernya dari mana. Minta ketemu malam-malam udah salah, Mbak. Presiden ngomong apa? Itu dia membuat persepsi yang keliru gitu. Kita buka survei selanjutnya. Oke, Mas. Kita buka survei selanjutnya. Saya kira sebagai kepala negara. Kita buka survei selanjutnya. Tepuk tangan dulu, ayo surveinya buka yuk. Satu lagi Mbak, satu lagi nih, ada yang belum selesai nih. Netralitas tadi, netralitas. Iya. Kok nggak dibuka datanya sih? Santai. Ini kita mau buka netralitas, kita buka dulu netralitas. Pendapat publik mengenai netralitas. Iya, ini kita mau buka Mas. Tadi saya udah bilang soal survei. Yuk dibuka yuk, surveinya mana? Udah selesai nih. Tepuk tangan dulu dong, survei. Mana surveinya nggak keluar? Ini surveinya. Surveinya nggak Kita keluar. lihat ya, Presiden sudah bersikap netral di penyelenggaraan pemilu 50,5% sudah netral Mas Zaki. Tapi memang ini angka cukup tinggi Mas Faldo, lihat dulu ya. Ini cukup tinggi, 39,3 ditambah 6,1. Kalau kita bicara belum netral dan tidak netral, jadi sekitar 45%, hampir setengahnya. Meskipun memang masih unggul di sudah netral di 50,5%. Dan jangan lupa, terima kasih survei Bang Kompas, tepuk tangan dong survei Bang Kompas. Apresiasi, Litbang Kompas top terbaik. Ya. Bayangin pemilih Pak Jokowi yang waktu itu 55%. Ya Allah. Yang percaya netral aja hanya 50,5%. Berarti ada pemilihnya beliau juga yang nggak percaya. Sedih sekali kita gitu. Loh, jadi Bang jangan Zaki, kaget itu kalau jangan diotak-atik angkanya sama pemilih Pak Jokowi, gimana cross stepnya itu? Loh, kan itu kan dasarnya berbeda. Loh, jelas-jelas 50,5%. Kapan? Bukan, Pak. 50,5%. Ini kan belum ada tahapan pemilu untuk capres. Jadi ini. Enggak, pemilunya kapan? Ya, Bang Khalid, kasihan deh. Pemilunya kan belum ada. Jadi soal netralitas dan tidak itu kan dinilai pada saat tahapan pemilu, khususnya urusan capres-mencapres ini ada tahapannya. Kok sudah dinilai soal netralitas pada saat ini kan pemilu persepsi capres publik. gimana? Ini persepsi publik. Tenang. Mas Walid. Ya, kalau kita lihat ada segmen-segmen di mana Presiden Joko Widodo secara eksplisit menunjukkan dukungan itu. Misal di event seperti Musra, itu beliau melakukan mobilisasi massa begitu luar biasa. Dan disinilah yang kemudian kita harus melihatnya. Masyarakat ini bisa membaca hal yang tampak, yang tidak tampak. Mereka bisa merasakan public mood. Ini yang harus di public address. Mood publik inilah yang harus kita tahu. Bahwasanya ini bagaimana demokrasi ini kok begini amat gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan gini, bagaimana kemudian Mas Bimo menjaga netralitas Pak Jokowi di Pilpres mendatang? Tapi dijawab tidak di dua arah. Kita teaser. Iya. Di PHP gitu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas.
Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesive membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegelinu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegelinu reda, aktivitas. Oh yeah. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan, gitu. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Oke, itu dari pernyataan Pak Mahfud untuk Pak Anies Baswedan bahwa nggak usah khawatir untuk dijegal pemerintah. Jangan sampai dijegal internalnya sendiri. Mas Zaki? Wah, kalau menurut kami pernyataan Prof. Mahfud ini sangat bagus gitu. Mungkin ini bisa membantu menetralisir pernyataan yang keliru dari Presiden Joko Widodo yang bicara mengenai cawe-cawe. Karena bagus dong. Ini ada komitmen dari Menko Polhukam, orang profesor hukum tata negara, berikan jaminan tidak akan ada intervensi. Ini yang kita tunggu. Harusnya Presiden juga dengan tegas bicara tidak akan ada intervensi, capres manapun memaju silahkan. Oke, tapi kan tadi ini kan bagus nih. Tapi kan tadi sudut pandangnya gini, ketika Pak Mahfud bilang gini, oh tenang aja kalau pemerintah tidak akan intervensi, tapi jangan sampai kemudian nanti dijegal internalnya sendiri. Nah itu dia, sangat disayangkan Prof. Mahfud mendadak ada tambahan kalimat. Loh, kalau namanya koalisi, itu kan urusannya parpol. Oke. Pemerintah ikut-ikutan gitu. Ada apa ini? Mohon maaf, misalnya PSI sibuk mau dukung Ganjar, tapi ditolak mulu, nggak dianggap sebagai partai pendukung. Nah itu kan urusan PSI dong sama PDIP. Jangan ada intervensi dong, jangan ada intervensi. Hak partai politik kok. Ya, silakan Pak. Gesekan di internal pemerintahan ini kan harus diatasi Jokowi sebagai presiden. Di dalam kabinet sendiri ada dari Pak Erlangga juga calon-calon presiden. Kemudian Muhaimin juga ada, kemudian Pak Prabowo juga ada, dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya bahwa dalam kaitan seorang presiden yang menyampaikan ke publik secara terbuka
Dia tahu persis mana porsi dia sebagai presiden dan mana dia sebagai Jokowi ya. Oke. Di Partai Demokrat dulu sewaktu Pak SBY menjadi presiden, ada kak konvensi kok. Konvensi dilakukan, dibuka oleh Pak SBY, itu tidak cawe-cawe, ya kan? Dia memang menyiapkan kandidat, syukur-syukur nanti kandidatnya itu bisa meneruskan jalannya pemerintahan, program-program Pak SBY. Jadi sangat proporsional sekali menurut saya. Masuknya presiden dalam urusan capres-capres ini masih dalam koridor konstitusi. Masih dalam kewenangan-kewenangan yang terukur. Tapi sekali lagi, bahwa kalau sampai presiden intervensi di dalam tahapan pemilu, yang ini belum ada loh ya, tahapan pemilu capres, ini siapapun tidak setuju. Ya. Termasuk PDI Perjuangan. Kita ingin bahwa presiden dalam menyiapkan seseorang misalnya dengan PDI Perjuangan, dengan menyiapkan Pak Ganjar Pranowo, dengan hal-hal yang menyangkut kehendak untuk ke depan itu tetap dalam hal-hal yang menyangkut program-program strategis yang itu sangat terukur demi kepentingan negara dan kepentingan bangsa, saya kira itu hal yang masih sangat Tapi artinya Pak Jokowi menjamin netralitasnya nanti? Bukan menjamin lagi, memang hal-hal yang terkait dengan netralitas itu sudah sangat diatur oleh undang-undang. Seberapa besar pengaruh seorang presiden, seorang gubernur, seorang kepala daerah, ini sudah ada rambu-rambunya. Dan siapa yang nyemprit, ya, siapa yang hal-hal yang terkait pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh seorang presiden sampai kepala daerah dalam aturan-aturan netralitas itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan percaya, selain undang-undang, sekarang ini Pak Zaki juga bisa langsung itu seluruh anggota Demokrat untuk bagaimana mengglorifikasi dan mengamplifikasi di dalam era digital media saat ini. Saya melihat bahwa transparansi juga bagaimana media saat ini yang sangat cepat mengupload hal yang negatif. Percayalah bahwa seorang Jokowi tetap akan pada posisi untuk menjaga netralitasnya. Mas Walid. Silakan Bang Walid. Saya pikir secara normatif dan ekspektasi kita sama. Kita berharap Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan ya tidak melakukan intervensi dan cawe-cawe dan sebagainya. Saya menyarankan tidak mudah. Saya menyarankan kepada tim yang mengelilingi Presiden Joko Widodo melakukan public address yang tone-nya atau nuansanya itu positif gitu. Sampaikan kepada para aparat, sampaikan kepada PLT kepala daerah, sampaikan kepada seluruh aparatus yang bertugas, kepada kabinetnya dan sebagainya untuk netralitas, untuk tidak melakukan cawe-cawe dan sebagainya. Karena diksi cawe-cawe yang kemudian dipakai, itu message-nya itu justru menjadi tidak bagus buat beliau sebagai seorang kepala negara. Kalau tidak dan bagus, kepala mungkin disampaikan secara terbuka. Inilah yang kemudian, nah ini masukan yang tulus nih dari kami. Di depan pimpinan redaksi dan dipersilakan untuk mempublish suasana demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Sehingga keadilan, sense of justice dari masyarakat kalau cawe-cawe punya agenda terselubung justru tidak disampaikan. Kita melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo, beliau ini sudah tinggal beberapa bulan lagi ya untuk menuju pemilu dan 1,5 tahun untuk menjadi seorang presiden. Kita mengharapkan beliau di akhir pemerintahannya, beliau dikenang sebagai seorang pahlawan demokrasi, seorang yang bisa memberikan legacy luar biasa kepada rakyat Indonesia, bukan menjadi endorser atau tim sukses. Kita ingin beliau memberikan teladan dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan kebijakan, sehingga rakyat itu percaya. Generasi milenial, generasi kita sama-sama menjaga demokrasi ini, melanjutkan pembangunan bangsa ini. Pak Jokowi clear bahwa pencalonan urusan parpol tidak ada penjagalan Pak Anies, semuanya diajak bicara. Bahkan diajak malam-malam juga. Ya, mungkin Bang Holid belum cerita, gimana ceritanya? Nah, inilah ini kita dalam hal ini menurut saya ada semacam seolah framing atau karakter assassination di situ. Saya pikir membangun komunikasi itu hal yang biasa. Bicara kan. Dan tidak perlu dibuat Gak ada yang salah. Makanya oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga. Partai politik silakan bentuk koalisi. Bahkan PDIP sendiri juga menyatakan dengan sangat keras kalau seandainya ada cawe-cawe akan kemungkinan di Ibu Mega 36 juta, di era Pak SBY 10 tahun bisa jadi tinggal 27 juta. Sedangkan di era Pak Jokowi bolak-balik 24 sampai 28 juta. Nah ini kita menyampaikan, maksudnya kita itu yang dibutuhkan karena jangan boleh nanti kita berbuat pembangunan. Kepuasan publik Pak SBY terakhir 33 di masa akhir jabatannya. Nah justru itu yang sangat menarik Mbak.
Kalau Pak SBY sibuk bagaimana kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang. Pak Jokowi disibukin bagaimana angka kepuasan udahlah, tinggi gitu. Ini beda pola pikirnya memang. Pola pikirnya beda. Kita Kalau untuk rakyat, tidak bukan kepuasan pribadi presiden atau maka masyarakat tidak akan untuk puas. Rakyat. Jangan kan pas itu mau metodologi survei sebelum ilmiah. dibagi bansos, ya tinggi lah gitu loh. Itu kan tuduhan. Kita juga tahu. Itu kan tuduhan. Ya, jadi ini kalau jangan lupa tapi bahwa fokus buat rakyat aja, ya, Bang. 1,5 tahun. Oke, tepuk tangan. Kita dukung Bang Faldo. Luar biasa Pak Jokowi Dodo. Menutup suara. Untuk rakyat Pemerintahan Indonesia. Jokowi tinggal 17 bulan lagi. Alih-alih sibuk mengurusi kontestasi, akan lebih baik jika Presiden memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai harapan tanpa hambatan dan juga kecurangan. Juga memastikan semua program pembangunan sudah dicanangkan berjalan dan tuntas sesuai dengan tenggat yang diberikan guna memastikan tak ada pekerjaan rumah yang ditinggalkan saat Jokowi meletakkan jabatan pada bulan Oktober tahun depan. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Bukan cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Selamat malam saudara. Presiden Jokowi menyatakan ia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan terbuka di depan puluhan pimpinan media di Istana Merdeka Jakarta. Kepentingan negara dan bangsa dijadikan alasan. Meski demikian, Jokowi berjanji tak akan menggunakan Polri dan TNI. Pernyataan Jokowi ini menuai kontroversi. Sebagai seorang politisi, Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk cawe-cawe dalam kontestasi. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seyogyanya Jokowi bisa menahan diri. Etiskah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan ia tak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, selamat malam, Arya Bima, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam juga Faldo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu kehadiran Studio Duara semakin semarak dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Mercu Buana, dan UHAMKA. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Di depan para pemimpin media, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe di Pilpres tahun depan. Jokowi berdalih, itu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jokowi pun berjanji tidak akan menggunakan TNI dan Polri.
Pernyataan Jokowi ini seolah menanggapi kritik dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang meminta Jokowi supaya tidak cawe-cawe di Pilpres 2024. Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe, Pilpres biar urusan parpol, dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja, insya Allah masyarakat akan mengenang. Biarkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon presiden tanpa harus ada yang cawe-cawe. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan tidak akan cawe-cawe di pemilu 2024. Yang namanya Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Presiden Jokowi memang sering terlihat akrab dengan dua baca pres, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Di acara bersama para relawan, Jokowi seperti ingin menegaskan pengaruhnya. Namun, hasil terbaru dari survei Litbang Kompas di Mei 2023 merilis sebanyak 90,35% responden menyatakan sangat penting bagi presiden untuk bersikap netral di pemilu 2024. Etis nggak sih seorang kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan kalau dia tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita langsung mulai dua arah. Mas Zaky jawab, coba etis nggak sih kepala pemerintahan ikut cawe-cawe di Pilpres mendatang? Ya, kalau dari kami melihatnya begini nih, ada dua hal mesti dipahami. Kalau bicara etis tidak etis, jelas. Kalau dari kami tidak etis. Mengapa? Kalau kemudian bersandar pada, ini kan cawe-cawe untuk kepentingan negara gitu. Bahwa ini untuk mengamankan pemilu yang demokratis, jujur dan adil. Loh, itu bukan cawe-cawe namanya. Kalau cawe-cawe itu ikut-ikutan gitu, mengurus, membereskan, melakukan. Lah kalau memastikan pemilu jujur dan adil, demokratis, itu tugas utama seorang presiden gitu loh. Nah kita nggak mau kemudian yang tugas utama ini beliau sampaikan cawe-cawe atau ikut-ikutan. Ini satu hal. Sehingga kesannya nanti loh, berarti kalau ada masalah atau gagal atau ada masalah, bukan saya loh. Kan saya hanya ikut-ikut aja nih. Nah itu kan nggak benar namanya, cuci tangan gitu kan. Nah, tapi yang kedua kalau misalnya bagus, wah dapat kredit beliau. Nah ini yang kami nggak mau, satu hal ya kan, jangan sampai keliru dalam menangkap makna cawe-cawe. Ada yang bilang cawe-cawe positif, loh itu tugas utamanya kok. Gitu. Nah yang kedua kami ingin sampaikan juga gitu, cawe-cawe ini bagaimanapun, mau Bang Faldo bolak-balik bicara itu positif. Di publik udah tahu kok gitu. Cawe-cawe itu maknanya jelas-jelas negatif gitu. Faldo, cawe-cawe gitu itu loh. maknanya jelas-jelas negatif. Jadi kenapa kamu bilang positif, Faldo? Ya karena kita terbiasa berpikir secara positif. Bahwa kita melihat bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan, ada banyak kegiatan yang akan berjalan ke depan, ada banyak PR yang terus dihadapi, dan kita juga sedang menuju untuk negara yang lebih maju. Tentu Presiden punya concern untuk pekerjaannya dilanjutkan. Itu yang pertama, Bang. Jadi jangan melihat cawe-cawe itu dipotong gitu. Cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Dan konteksnya kala itu, di pertemuan itu yang menjadi perdebatan kita hari ini, Presiden bicara tentang geopolitik, tantangan ke depan, dan sebagainya. Jadi sebagai seorang kepala negara, jika dia seorang negarawan, tentu dia akan memikirkan bagaimana masa depan bangsa ini. Jadi tidak melepaskan, tidak santai, malah tidak ngapa-ngapain, malah tidak mengambil sikap. Nggak begitu Pak Jokowi. Karena beliau punya kecintaan yang besar terhadap Republik ini, dan punya, mohon maaf nih, harus saya sampaikan, kepuasan yang tidak kecil di akhir pemerintahan yang di kala periode ini orang banyak bilang kita tuh lemdak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kata Mardhani tadi kan memang seharusnya fokus saja dengan sisa pemerintahan 2 tahun, nggak perlu ya lagi ikut cawe-cawe. Lah, fokus pemerintahan mah terus berjalan. Kita masih ada sekitar 1 tahun 6 bulan untuk memerintah sampai Oktober 2024. Itu nggak ada soal. Tapi berbicara soal siapa penerus ke depan, tentu banyak pekerjaan yang hari ini sudah dicapai, kepuasan hari ini yang telah dicapai, itu harus dilanjutkan. Itu harus dilanjutkan, Mas
solid. Jadi sebenarnya nggak perlu cawe-cawe kalau menurut Valdo, selama konteksnya positif. Ada ungkapan yang sangat terkenal. Seorang politisi itu, dia hanya berpikir dan bertindak untuk pemilu mendatang. Tapi seorang negarawan, dia berpikir dan bertindak untuk generasi-generasi mendatang. Nah, ini yang dilakukan Pak Jokowi. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Loh, gimana ya? Anda lihat. Nah, ini saya selesaikan dulu, Valdo. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan makna cawe-cawe. Cawe-cawe itu, misal nih, Mas Herzaki, dia punya tugas A. Saya punya tugas B. Untuk menyelesaikan tugas A ini, saya ikut cawe-cawe ngerjain apa yang dilakukan oleh Mas Herzaki. Padahal itu bukan kewenangan saya. Itulah makna cawe-cawe. Mau dibuka dengan bahasa apapun, itu makna cawe-cawe. Dan inilah yang kemudian menjadi poin penting. Kalau memang pemilu itu adalah kewenangan partai politik, pimpinan para partai politik, berikan kepada pimpinan-pimpinan partai. Oh iya, jelas. Tidak usah presiden ikut campur dan intervensi dalam proses tersebut. Urusan pencalonan, urusan partai politik. Tapi ketika calon sudah sampai di KPU, itu urusan rakyat dan presiden menyatakan saya bersama rakyat, gitu. Jadi seorang negarawan, kalau seorang presiden dia melakukan public address, ya seorang presiden itu public address, isu pangan, isu ketahanan ekonomi, isu bagaimana kedaulatan pangan dan sebagainya. Itu public address yang dilakukan. Bukan masalah ini yang berambut putih atau berambut hitam. Ini siapa yang akan didukung dan sebagainya. Itu tidak begitu. Presiden dia harus berpikir tentang kemaslahatan rakyat. Itu namanya statesman, seorang negarawan. Dan inilah yang harus kita harapkan. Kita harus bersama-sama. Valdo seorang aktivis yang pro dengan demokrasi. Saya yakin hatinya masih pro dengan demokrasi. Kita harus jaga-jaga sama-sama Valdo. Makin yakin nih, nah disinilah kita harus jaga. Demokrasi on the track. Kita harus wariskan legacy. Kita ingin Presiden Joko Widodo memberikan legacy yang luar biasa buat generasi mendatang dengan tidak melakukan cawe-cawe. Dengan tidak melakukan cawe-cawe, Mas Bima, gimana tuh Mas Bima? Jadi harusnya Pak Jokowi tidak perlu bilang cawe-cawe. Begini, kalau konotasi negatif dari perspektif kawan-kawan dari PKS dan Demokrat, ini Presiden menyampaikan di depan media, khususnya pimpinan redaksi dan beberapa podcast-podcast yang cukup punya kompetensi yang cukup bagus lah ya. Saya lihat masa seorang presiden mempunyai hal yang negatif, misalnya tadi keinginan mengintervensi pelaksanaan pemilu, ini disampaikan dan berulang kali dikatakan, Pak Presiden, apakah boleh kata cawe-cawe ini kita sampaikan ke publik? Oh silakan, silakan. Ini jelas sekali bahwa makna cawe-cawe dalam deskripsi yang disampaikan Presiden ini adalah hal yang terkait dalam fungsi dan tugas sesuai dengan koridor konstitusi. Entar dulu. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa kata cawe-cawe ini pun disampaikan sebagai akibat dari suatu penjelasan sebelumnya yang terkait dengan suatu narasi besar pemerintahan Jokowi dalam kaitan membangun Indonesia dalam fondasi 10 tahun ini untuk dilanjutkan sustain dalam konsepsi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau hal ini saya ikut cawe-cawe. Ini dalam kaitan sesuatu yang lebih substansial. Untuk sesuatu kewenangan beliau masih dalam deskripsi kewenangan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang proporsional terkait dengan dia atau presiden dalam kaitan sebagai kepala negara. Tapi yang kemudian dan jadi itu pertanyaan, wajar. Maksudnya kalau sampai presiden nggak mempunyai satu urusan lagi untuk 5 tahun 10 ke depan, ya ini bukan seorang negarawan. Dia harus berpikir Indonesia itu sampai 2045. Mas Bimo, tapi yang kemudian jadi pertanyaan gini, ketika di awal-awal saya ingat momentumnya sekitar bulan Ramadan. Dulu ya. Apakah Pak Presiden kata cawe-cawe ini bisa saya sampaikan ke publik? Itu ditanya sampai 3 kali. Tapi dulu Pak Jokowi juga bilang saya tidak cawe-cawe, tapi sekarang Pak Jokowi menyatakan saya cawe-cawe. Konteksnya ini beda. Nah, konten dan konteks. Konteksnya beda. Konten dan konteksnya beda. Kata cawe-cawe pada saat hal yang terkait dengan seorang capres dan cawapres, ya kan? Dia termasuk bagian dari politisi yang ada di lingkaran partai politik, dan dia juga melihat
berbagai menterinya keragaman dari partai politik, dia akan menempatkan pada posisi kalau ada 3, 2, 4 menteri yang ada di sekitar kementerian atau di sekitar kabinet Pak Jokowi, disitulah kemudian dia akan mengatakan saya tidak akan ikut intervensi satu persatu untuk memenangkan. Mas Khalid, konten dan konteksnya beda. Beda konten dan konteksnya. Oke, jawab. Ya itu kan bisa-bisanya Mas Bima aja membuat Tidak, momennya tidak substansi. Jadi begini. Ya. Sebelahnya ada Pak Zaki, Partai Demokrat, dia saya setuju kalau cawe-cawe itu misal presiden 2 kali. Ya, public address yang dilakukan oleh presiden misal untuk menjaga demokrasi kita menjadi demokrasi yang sehat, saya minta KSP Muldoko tidak melanjutkan PK untuk Partai Demokrat karena itu mengkudeta demokrasi. Misalkan seperti itu. Itu luar biasa. Itu baru cawe-cawe yang sangat tepat. Karena misal nih, kalau presiden ikut-ikut soal Demokrat, Partai politik Demokrat sudah misal jatuh ke tangan Muldoko hari ini. Nah, ini justru legacy yang bagus. Legacy yang bagus untuk memastikan agar tidak serta-merta seseorang yang tidak menjadi kader partai tertentu yang kemudian bisa meng-take over dengan hostile gitu. Pak Khalid, itu dengan apa Anda mengatakan bahwa saya Pak pikir Presiden kita sama-sama ikut terkait dengan persoalan Demokrat dalam ini saya berikan contoh cawe-cawe yang sangat ditunggu-tunggu. Dengan itulah demokrasi untuk bisa menunjukkan demokrasi ini bagus dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo ini adalah seorang negarawan, maka kita harus melihat dalam konteksnya lebih jangka panjang. Bukan hanya masalah pemilu 2024, tapi bagaimana ketika pemilu dilaksanakan, sense of justice, sense of equality, mendapatkan perasaan yang fair dalam demokrasi. Itu yang harus kita hadapkan. Saya yakin di hatinya Pak Bima, di hatinya Mas Waldo dan seluruh peserta dan seluruh masyarakat menginginkan bahwasanya Presiden Joko Widodo seorang negarawan, seseorang yang bisa menjadi pemimpin teladan, yang bisa legacy yang luar biasa untuk generasi mendatang. Itu yang kita harapkan. Negarawannya di mana? Ya itu yang kita harapkan. Kalau seorang presiden menginginkan bahwa Indonesia ke depan itu adalah Indonesia yang saya yakin di hati kecil Pak Bima dan di hati kecilnya Pak Faldo. Di hati kecil Bang Khalid, tahu juga nih, contoh yang saya sampaikan tadi tidak masuk akal. Dan yang kedua, tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu juga tidak sesuai bagaimana seharusnya. Enggak, Bang Khalid, kamu terlalu mendramatisasi. Coba dibuktikan aja. Buktinya ada nggak? Karena kalau hari ini bicara politik tanpa bukti, ini masyarakat nggak paham. Mas Bima dan Mas Waldo. Jadi kalau kita melihat, please, kita lihat hati kita berbicara. Abang juga harus baca, Bang, hati abang gimana seharusnya. Bagaimana demokrasi kita harus kita jaga bersama. Karena ini Indonesia ini menjadi the last standing democratic country. Iya, tepuk tangan dulu. Dan ini, saya tidak mau bicara secara rasionalitas. Ilmu, Faldo. Hati kita sebagai aktivis yang didengarkan hati kita. Buktinya apa, Pak? Oke. Buktinya yang jadi pertanyaan saya sekarang gitu, Mas Faldo. Mas Faldo, kan Pak Jokowi menyatakan ini demi bangsa dan juga negara. Tapi batasannya sampai mana? Nanti dijawabnya sejenak di luar. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Pancen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam.
1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Hanya saya sebenarnya menyesalkan kenapa Presiden Jokowi memakai diksi cawe-cawe. Meskipun ada kata-kata demi kepentingan nasional, karena Pilpres 2024 krusial. Kata-kata lanjutan ini juga menimbulkan debat lagi. Ya. Debatnya adalah sejauh mana demi kepentingan nasional cawe-cawe diperbolehkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan demi kepentingan nasional? Apa batasannya? Apa definisinya? Nah, apakah itu tergantung dari subjektif assessment dari seorang Presiden Jokowi, ataukah ada assessment yang bersifat objektif untuk mengatakan demi kepentingan nasional sehingga Presiden Jokowi boleh untuk cawe-cawe? Demi kepentingan nasional sehingga Joko Widodo harus cawe-cawe, tapi batasannya apa, Valdo? Ya, pertama ya, di pertemuan tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden. Ketika pertanyaan ini ditanyakan juga oleh beberapa pimpinan redaksi, apa batasannya? Pak Presiden menyatakan, saya ini 5 kali ikut pemilu, menang semua. Dan saya tahu betul batasan etika bagaimana seseorang terlibat di dalam pemilu. Oke. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin kita itu tidak bisa mempercayakan pemilu ini berjalan dengan mempercayakan kepada institusi badan kepemiluan kita. Jangan lupa kita juga mendorong Bawaslu dan KPU untuk bekerja secara imparsial, independen dan profesional. Dan jangan lupa dalam survei terakhir Bawaslu termasuk lembaga negara yang nomor 3 dipercaya publik, KPU juga. Jadi apabila lembaga negara kita bekerja dengan baik, mau Pak Jokowi cawe-cawe mau tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita nggak boleh lupa juga. Ketika kita melihat bahwa Pak Jokowi seorang presiden dengan level juara kelas, pasti dia pengen penerusnya itu standarnya itu juara kelas juga. Jadi dia punya standar yang cukup tinggi. Tapi apa itu harus diurus sama presiden? Karena banyak pekerjaan harus dilanjutkan. Dia tidak terlibat dalam otak-atik gatuk pencalonan. Sekali lagi ya Pak Bima ya, disampaikan berkali-kali. Tapi ketika calon-calon sudah sampai di KPU, dia kan rakyat yang akan memilih. Dan kala itu Pak Presiden Jokowi akan bersama dengan rakyat. Oke, saya paham. Zaki, artinya batasannya hanya etika. Ini pernyataannya kontradiktif ini. Pada saat Presiden bilang cawe-cawe, lalu Valdo bilang batasannya adalah etika. Ya udah jelas kalau cawe-cawe itu tidak beretika gitu loh. Iya kan? Itu satu ya. Saya cermati. Karena tadi sama persis Bang Burhanuddin juga menyampaikan tadi. Masalah cawe-cawe disayangkan. Karena tadi lagi-lagi diksinya itu mengandung tadi negatif. Yang kedua adalah tadi bahwa seakan-akan bukan tugas tanggung jawabnya memastikan pemilu jujur dan adil. Nah tapi saya tertarik nih terkait apa yang disampaikan oleh Bang Valdo tadi, poin ketiga. Ya kan, katanya kalau bisa akan meneruskan pembangunan selanjutnya. Terus saya juga baca di beberapa media katanya ingin agar 13 tahun tersisain katanya. Peluang untuk bisa menjadi negara maju. Nah, ini menariknya apa ya saya bilang? Ini kontradiktif juga. Kok negara maju itu, kan ciri-cirinya salah satunya ada pendapatan per kapitanya minimal 11.000 US dollar. Nah, kita flashback nih. Pak SBY 2004 diwarisi oleh Ibu Mega itu 1.100 US dollar. Setelah 10 tahun, Pak SBY berhasil meningkatkan menjadi 3.500 sampai 3.600. 3 kali lipat. Kalau track yang sama, progres yang sama, tren yang sama ini dilanjutkan oleh Pak Jokowi, wah nggak nyampe 13 tahun lagi udah jadi negara maju kita. Tapi sekarang di mana posisi negara kita? Silahkan dicek adik-adik data-data. Mahasiswa ini kan, 4.300 sampai dengan 4.400. Naiknya hanya 700 sampai 800 US dollar dibagi. Berarti nggak nyampe 1 kali lipat. Artinya? Lalu gini, lalu bisa-bisanya Bang Valdo bilang, Pak Jokowi ingin agar
punya hak untuk memilih pemimpin selanjutnya biar pembangunannya tidak berantakan. Loh, pembangunan di era Pak SBY yang 10 tahun udah sukses itu, per kapitanya tinggi, melesat. Sama era Pak Jokowi 8 tahun ini malah jadi berdek gitu loh, kayak apa mobil mogok ya, apa gimana caranya bicaranya itu apa? Majunya sedikit sekali. Lalu bagaimana bisa Pak Jokowi bilang bahwa saya mau memilih yang pemimpin yang melanjutkan saya, yang prestasi juga bisa bagus. Saya takut nanti ujung-ujungnya malah hanya 5.000 aja nih selama 10 tahun gitu, ya kan? Justru yang perlu dipahami oleh kawan-kawan dari Demokrat dan PKS bahwa fondasi 10 tahun Indonesia sentris ini, Jokowi ini akan menggunakan dengan cara kereta bukan yang tradisional tapi kereta cepat. Kereta cepat itu pertumbuhan ekonomi, itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotif. Nah, selama ini pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang belum ada itu seperti ibarat satu loko menarik 12 gerbong. Nah, Jokowi dengan Indonesia-sentris itu pertumbuhan infrastruktur dengan fondasi infrastruktur baik itu jalan tol, jalan trans, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, listrik. Ingin bahwa pertumbuhan Indonesia-sentris itu tidak epicentrum lagi Jakarta atau Jawa, tapi epicentrum di kabupaten, kota, provinsi ini ibarat kereta cepat itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotifnya. Jadi kecepatan inilah yang dia melihat bahwa fondasi 10 tahun ini membangun Indonesia yang lebih produktif, baik itu di sektor kelautan, pertanian, perkebunan, begitu juga sumber daya alam serta pariwisata. Ini nggak bisa lagi dengan gaya kereta senja utama yang 12 gerbong ditarik satu lokomotif dari Jakarta. Justru yang akan diteruskan itu infrastruktur yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia ini nanti akan muncul gerbong-gerbong yang sekaligus lokomotif. Maka untuk itu perlu sustain justru visi kenegaraannya Pak Jokowi. Kalau pemerintahan ke depan kemudian putus kembali gaya pikirnya Zaki maupun PKS seperti Pak SBY kemarin, itu adalah suatu kemunduran. Inilah yang kemudian dia berpikir, dia berpikir Presiden ke depan, dia memiliki visi dan misi bagaimana ideologi tentang teknokratik Indonesia yang lebih adil, Indonesia lebih berkemanusiaan, ini diwujudkan secara teknokratik. Nah, inilah kenapa bahwa dia ikut cawe-cawe dalam skup tugasnya sebagai seorang negarawan. Ini bukan ingin intervensi atau ingin campur tangan memenangkan seorang kandidat, saya kira itu. Pak? Ya, ini masuk pada isu ekonomi ya. Saya karena background saya juga ekonomi, saya melihat infrastruktur misalnya, infrastruktur di era Presiden Joko Widodo, ICOR-nya, Incremental Capital Output Ratio, itu adalah indikator untuk melihat apakah infrastruktur itu efisien atau tidak. Jadi Anda menolak adanya infrastruktur pembangunan Jokowi? 6,5. Enggak, ini saya melihat, ini kita melihat kritik secara rasional kan, dan ini para ekonom sudah melihat infrastruktur yang dibangun itu tidak efisien atau boros. Ini adalah penilaian objektif dari pembangunan infrastrukturnya atau konsepsi infrastrukturnya. Jadi ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Saya perjelas. Menyoroti kegiatannya. Infrastruktur policy-nya itu boros, tidak efisien. Sehingga harusnya infrastrukturnya dibangun adalah inklusif, lebih kepada logistik, bagaimana menurunkan cost ekonominya. Itu adalah fungsi dari infrastruktur. Karena kita membangun infrastruktur, itu adalah menurunkan cost ekonomi kita, mempercepat logistik kita dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan kita di Koalisi Perubahan. Jadi jalan kita ingin membangun infrastruktur yang lebih inklusif. Itu tidak menurunkan loss logistik. Ini kita melihat, kita akan melihat bahwasanya cost ekonomi itu tetap masih tinggi. Ini kita bicara tentang data di sini. ICOR itu 6,5, artinya masih tinggi di situ. Saya lanjutkan ya Pak ya. Yang kedua ini saya lihat nih ICOR-nya nih. Kenapa salah satunya adalah secara ekonomi kita bermasalah, itu adalah masalah namanya indeks persepsi korupsi. Saya tidak akan membuat opini, ya, tapi saya membawa data dari Transparansi Internasional. Itu bicara infrastruktur atau transparansi? Ada kaitannya, karena kita bicara governance di sini. Governance itu tata kelola. Tata kelola ini berdampak kepada ekonomi, kepada hukum dan sebagainya. Kalau kita lihat dari Transparansi Internasional, data menunjukkan bahwa di era Presiden SBY di tahun 2004 itu 20 basis point. Di 2014 naik menjadi 34 basis point. Nah, di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 itu diwarisi dengan angka 34 basis point, dan di 2022 tetap
34 basis point. Kenapa ada Going nowhere. bicara soal Pak kepuasan Jokowi publik? ngapain aja nih gitu? Going nowhere. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita bicara dengan by data. Oke, udah ya. Kita ngomong data boleh ya? Silakan. Kita boleh ngomong data ya? Silakan. Iya. Pertama, ketika zaman PSBY itu beda game. Ekspor komoditas. Hari ini Pak Jokowi itu 3 ideologi pembangunannya. Pertama infrastruktur, yang kedua debirokratisasi, dan yang ketiga penegakan hukum. Nah, itu clear sekali. Nah, kita lihat di kala itu ketika zaman PSBY ekspor komoditas lagi tinggi, dan strategi itu nggak mungkin sama sampai dunia hari ini. Bang Khalid ekonom pasti tahu sendirilah bagaimana hari ini kita melihat dunia lagi demam. Bicara tentang korupsi, kita tahu banget bahwa seandainya hari ini dunia mengalami democratic backsliding, ya kan, di mana banyak negara mengalami ketidakpercayaan pada institusi demokrasi. Tapi kita perlu bersyukur di Indonesia ada Bapak Presiden Jokowi yang berusaha untuk menahan ini semua, tetap mencapai kepuasan berapa, Pak Rebima? 82%. Aduh, manis sekali angkanya itu. Nah, sehingga itu berbeda banget. Dan seluruh lembaga survei lah, jangan dikira nanti kita dibilang kita lembaga survei berbayar. Berbeda banget, bos, sama periode sebelumnya nih. Maaf nih. Makanya dulu ketika Pak Jokowi maju, narasi perubahan jadi relevan. Karena angka survei dan kepuasannya tidak setinggi hari ini. Hari ini kita perlu bicara soal keberlanjutan. Terima kasih. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan. Berarti saya nih ya, saya ya habis ini ya. Saya nih. Ya kan? Zaki, kepuasan publiknya berapa, Zaki? 85% kita pernah, Pak, LSI, Ya, kita coba di SMRC. Masa Silakan akhir cek. SBY kepuasan Silakan publik cek itu berapa? ini udah black Tepuk tangan dulu untuk semua narasumber saya. Usai jeda, saya akan buka data yang juga akan dihasilkan Litbang Kompas. Sebetulnya seberapa besar publik atau responden mengharapkan netralitas presiden di Pilpres mendatang. Tapi usai jeda di dua arah. Rebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulen bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Sebuah rumah panggung di Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah membakar sampah di bawah rumah. Dari video amatir warga, terlihat sejumlah warga berusaha memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya. Rumah panggung yang terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran diduga terjadi saat pemilik rumah sedang membakar sampah kering di bawah rumah. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Sama sekali seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya.
Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel udah nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Capek kurang ion? Stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Koko. Baru seenak kelapa Thailand. Plus 7 ion. Menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko. Baru excellent hydration. Dari Wings Food. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapapun. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Bersama kami di Dua Arah, Jokowi cawe-cawe, siapa yang bakal kecele? Nah, ketika Presiden Jokowi menyatakan cawe-cawe, ini bersamaan dengan survei Litbang Kompas yang merilis soal bagaimana responden menginginkan netralitas presiden. Kita akan lihat ini dia. Seberapa penting Presiden bersikap netral di pemilu 2024? 90,35% responden menilai sangat penting Presiden menjaga netralitasnya di Pilpres. Mas Holid. Ya, ini saya kira ini sangat jujur dan sangat mengcapture dari psikologis suara hati masyarakat Indonesia. Dan saya pikir ini harus betul-betul didengar ya oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden dan juga para pembantunya untuk memastikan agar penyelenggaraan itu berjalan dengan luber, jurdil ya, netralitas aparat, netralitas pejabat itu benar-benar dipastikan. Karena memang dalam undang-undang pemilu itu ada secara spesifik diatur terkait netralitas pejabat. Tapi Presiden memastikan akan netral kok, betul nggak Mas Arya? Gini loh, kalau soal itu nggak usah bikin pernyataan lah. Ya. Saya ini tim ses Presiden sejak 2014-2019. Oke. Kenaikan Pak Jokowi di periode pertama 2014 ke 2019 Pilpres itu hanya 0,6. Kalau Pak Jokowi mau cawe-cawe dalam pengertian memaksakan kehendak dengan menggunakan instrumen pemerintahan seperti misalnya saja polisi atau kejaksaan atau mengintervensi KPU kan, itu kenaikannya bisa 30%. Ini dalam soal netralitas, Pak Jokowi ini betul-betul menjadi keteladanan. Dia seorang presiden yang masih ingin menang lagi di 2019, kenaikan Pak Jokowi dengan 2014 itu hanya 0,6. Ini menunjukkan bagaimana Pak Jokowi ada seorang presiden yang juga kepala negara yang bertanggung jawab pelaksanaan pemilu itu secara jujur, adil, dan dia tidak menggunakan kekuasaan itu. Apalagi sekarang yang dia sudah tidak lagi mencalonkan diri. Jadi menyangkut cawe-cawe ini betul-betul bagaimana cawe-cawe ini harus dimaknai bukan
masalah campur tangan untuk memaksakan kehendaknya Pak Jokowi, tapi tetap bagaimana di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ini dia punya program-program strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, untuk generasi muda ini. Kalau sampai itu dirubah dengan antitesa jagonya Mas Jaki seperti Anies Baswedan, emang udah solid Pak ini? Ya nggak akan jalan. Itulah kemudian cawe-cawe di sini jangan diinterpretasikan seolah-olah ikut campur tangan memenangkan salah satu kandidat. Mas Zaki. Udah nih, udah ya, udah selesai ya, biar gantian saya gitu, ya kan? Gini, gini, ya kan? Yang menariknya adalah tadi ya ada logical fallacy. Apa hubungannya kalau emang nggak mampu merebut hati rakyat pada saat pemilu lalu menyalahkan lawan atau pihak lain, kan nggak begitu gitu loh. Masalah netralitas ya itu bisa dilihat dari komitmen dulu pertama. Lah. Sekarang udah sibuk ngomong cawe-cawe. Wajar dong kemudian masuk banyak teks, ya. Kemudian bertanya, ini bagaimana nih Pak? Apakah kemudian bisa jadi ada capres yang dijegal, ada capres yang di-endorse? Ya itu banyak kekhawatiran masyarakat loh gitu loh. Kemudian yang kedua, jangan-jangan ada partai yang berusaha dibegal, kayak Demokrat misalnya gitu, ya kan? Jelas-jelas nggak punya KTA, bukan anggota partai, bukan pengurus, namanya Muldoko. Katanya kepala staf presiden atau KSP. Kita pikir dia kepala staf pembegal partai tadi, ya kan? Tapi dibiarkan saja oleh Pak Jokowi. Tapi Anda tadi bilang ada yang di-endorse, ada yang dijegal. Anda merasa calon Anda dijegal? Oh ya jelas dong. Demokrat ini, bayangkan, Pak Muldoko ini ada di sebelah Pak Jokowi. Kok tahu-taunya bukan kader, bukan pengurus, lalu mau maksa-maksa terus masuk ke jalur hukum. Katanya datang ujuk-ujuk mau ngambil Partai Demokrat. Ini lebih hebat Said Iqbal loh, ketua Partai Buruh. Dia capek-capek bangun partai dari bawah, punya kantor DPC seluruh Indonesia, DPD, dan kemudian juga DPP. Nah, tetapi maksud saya begini, saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi itu, ya Pak Jokowi itu punya campur tangan terkait dengan kasus Demokrat yang kayak Pak Arabima tadi sampaikan. Tetapi sangat kita sayangkan kalau beliau bilang ingin cawe-cawe agar pemilu jujur dan adil. Lah ini Pak ada peserta pemilu sah diganggu sama orangnya Bapak ini kan. Terakhir Pak. Yang lucunya ini, yang lucunya apa coba? Dia menggugat ke MA, yang digugat siapa? Yang digugat adalah Kemenkumham. Yang anggotanya Pak Jokowi juga sama-sama di kabinet. Ya Allah ya Robi. Ini ada mismanajemen apa ya di kabinet ya? Kalau sama anggota kabinet berantem semua gitu. Semua bisa diatur-atur, sering otak-atik gatuk batkuatur ya kayak gitu perspektifnya tuh. Bahwa Menkumham jelas posisinya. Tidak diterima. Pak Muldoko melanjutkan langkah hukumnya. Jika seandainya Partai Demokrat, silakan tunjukkan buktinya dan mari kita sama-sama menghormati hukum. Ya, Presiden Jokowi tidak mau juga mengintervensi hukum. Itu clear. Yang kedua, bicara soal penjagalan pencalonan. Yang jegal siapa? Ya, ada buktinya enggak? Yang bahkan lebih jauh nih, emang udah pasti jadi calon. Kayak di sana nggak putus-putus deh itu. Ya kanan kiri senggol sana senggol sini untuk exit strategi kali ya. Biar ini kalau seandainya tidak jadi, ada yang disalahkan. Dan jangan lupa dia diam-diam malam-malam datang ke istana. Nah ini gimana tuh? Itu diam-diam malam-malam datang itu memang diam-diam. Sembunyi. Demokrat udah jawab. Memang ada disembunyikan. Demokrat udah jawab. Jadi dalam derajat tertentu kita juga perlu ya masyarakat pasti bisa melihat ini. Beneran nggak sih mereka? Nggak ada kita ketemu Presiden kita Jokowi. Kita dituduh pencegalan. Calon itu 3 lah sekarang misalnya kan. Calon 1 Pak Ganjar, calon 2 Pak Prabowo, calon 3 Mas Anies. Emang udah pasti jadi calon? Ya belum. Wakilnya aja belum ada. Ya kan? Ya ini kita klarifikasi teriak. Ini satu klarifikasi nih. Klarifikasi. Santai-santai aja gitu loh. Oke. Dia klarifikasi jelas-jelas. Yang bilang mau ketemu malam-malam. Mohon maaf. Mohon maaf Bang Faldo. Enggak Mas Zaki. Yang menjadi Tuhan itu apa? Oke, Mas Zaki. Garis bawahi aja. Mohon maaf Bang Faldo. Malam-malam bayangkan Mas AHY ketemu Pak Jokowi terakhir itu 9 Maret. Pak Khalid juga ngomong ya? Enggak, gantian. Kan tadi Pak Khalid udah, gantian saya. Jadi 9 Maret 2021 ketemu di Istana Bogor. Karena apa? Pak Jokowi yang memanggil, meminta ketemu, mau menjelaskan bahwa tidak terlibat dalam urusan Muldoko. Enggak, dengar dulu kan dong. Jawabannya dengar dulu dong. Tidak mengintervensi. Makanya, jangan kemudian berupaya melontarkan karakter assassination seakan-akan kita ketemu Istana malam-malam. Iya kan? Presiden ngomong apa? Presiden ngomong apa? Ini Presiden ngomong apa? Jangan gitulah, jangan gitu. Presiden ngomong saya tidak kalau ada yang bicara smoke and fire, kerjaannya melontar hoax, kita tahu sumbernya dari mana. Kalau minta ketemu malam-malam udah salah, Mbak. Presiden ngomong apa? Itu udah membuat persepsi yang keliru gitu. Kita buka survei selanjutnya. Oke, Mas. Kita buka survei selanjutnya. Saya kira sebagai kepala negara. Kita buka survei selanjutnya. Tepuk tangan dulu, ayo surveinya dibuka ya.
Satu lagi Mbak, satu lagi nih, ada yang belum selesai nih. Netralitas tadi, netralitas. Iya, Kok nggak santai, dibuka? santai, Kok nggak santai. dibuka? Kok nggak dibuka datanya sih? Santai. Ini kita mau buka Bukan. netralitas. Kita buka Bukan. dulu netralitas. Kok pendapat publik mengenai netralitas Iya, Bapak ini Jokowi? kita mau buka Bang, Mas Zaki. santai Tadi saya udah aja. bilang soal lanjutkan. survei. Yuk dibuka yuk, surveinya mana? Udah selesai nih. Tepuk tangan dulu dong, survei. Mas. Mana surveinya nggak keluar? Ini surveinya. Surveinya nggak Ini kita keluar. lihat ya. ini. Presiden sudah Kita bersikap ngeliatin, netral iya. di penyelenggaraan pemilu 50,5% sudah netral Mas Zaki. Tapi memang ini angka cukup tinggi Mas Faldo. Lihat dulu ya. Ini cukup tinggi, Ini kapan ini? 39,3 ditambah 6,1. Kalau kita bicara belum netral dan Belum tidak netral, netral. Jadi sudah sekitar netral. 45%, hampir setengahnya. Iya, iya. Meskipun memang masih unggul di sudah netral di 50,5%. Ya, dan jangan lupa, terima kasih survei Bang Kompas, tepuk tangan dong survei Bang Kompas nih. Apresiasi, Litbang Kompas top terbaik. Ya. Bayangin Ya, bayangin pemilih Pak Jokowi yang waktu itu 55%. Ya Allah. Yang percaya netral aja hanya 50,5%. Berarti ada pemilihnya beliau juga yang nggak percaya. Sedih Iya. sekali kita gitu. Loh, Jadi Bang jangan Zaki, kaget itu kalau jangan oposisi. diotak-atik angkanya sama pemilih Pak Jokowi, gimana cross-checknya itu? Loh, kan itu kan dasarnya berbeda. Loh, jelas-jelas 50,5%. kapan? Bukan, Pak. 50,5%. Ini kan belum ada tahapan pemilu untuk capres. Jadi ini. Enggak, pemilunya kapan? Ya, Bang Khalid, kasihan deh. Pemilunya kan belum ada. Jadi soal netralitas dan tidak itu kan dinilai pada saat tahapan pemilu, khususnya urusan capres-mencapres ini ada tahapannya. Kok sudah dinilai soal netralitas pada saat ini kan pemilu persepsi capres publik. gimana? Ini persepsi publik. Tenang. Ya kan? Mas Soleh. Ya, kalau kita lihat ada segmen-segmen di mana Presiden Joko Widodo secara eksplisit menunjukkan dukungan itu. Misal di event seperti Musrah, itu beliau melakukan mobilisasi massa begitu luar biasa. Dan disinilah yang kemudian kita harus melihatnya. Masyarakat ini bisa membaca hal yang tampak, yang tidak tampak. Mereka bisa merasakan public mood. Ini yang harus di public address. Mood publik inilah yang harus kita tahu. Bahwasanya ini bagaimana demokrasi ini kok begini amat gitu loh. Tapi Ini yang harus jadi kita pertanyaan gini, lakukan bagaimana gitu. kemudian Ini ya, Mas kita Bimo harus menjaga selesaikan. netralitas Bentar Pak kita. Jokowi di Pilpres mendatang? Tapi dijawab Ini langsung hal tidak yang- di dua arah. Kita teaser. Iya. Di PHP gitu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Kausir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel, dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot. Tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh ye. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru
yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket, gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan, gitu. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Oke, itu dari pernyataan Pak Mahfud untuk Pak Anies Baswedan bahwa nggak usah khawatir untuk dijegal pemerintah. Jangan sampai dijegal internalnya sendiri. Mas Zaky? Wah, kalau menurut kami pernyataan Prof. Mahfud sangat bagus gitu. Mungkin ini bisa membantu menetralisir pernyataan yang keliru dari Presiden Joko Widodo yang bicara mengenai cawe-cawe. Karena bagus dong. Ini ada komitmen dari Menko Polhukam, orang profesor hukum tata negara, berikan jaminan tidak akan ada intervensi. Ini yang kita tunggu. Harusnya Presiden juga dengan tegas bicara tidak akan ada intervensi, capres manapun memaju silahkan. Oke, tapi kan tadi ini kan bagus nih. Tapi kan tadi sudut pandangnya gini, ketika Pak Mahfud bilang gini, oh tenang aja kalau pemerintah tidak akan intervensi, tapi jangan sampai kemudian nanti dijegal internalnya sendiri. Nah itu dia, sangat disayangkan Prof. Mahfud mendadak ada tambahan kalimat. Loh, kalau namanya koalisi, itu kan urusannya parpol. Kok pemerintah ikut-ikutan gitu. Ada apa ini? Mohon maaf, misalnya PSI sibuk mau dukung Ganjar, tapi ditolak mulu, nggak dianggap sebagai partai pendukung. Nah itu kan urusan PSI dong sama PDIP. Jangan ada intervensi dong, jangan ada intervensi. Hak partai politik kok. Ya, silakan Pak. Gesekan di internal pemerintahan ini kan harus diatasi Jokowi sebagai presiden. Di dalam kabinet sendiri ada dari Pak Erlangga juga calon-calon presiden. Kemudian Muhaimin juga ada, kemudian Pak Prabowo juga ada, dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya bahwa dalam kaitan seorang presiden yang menyampaikan ke publik secara terbuka, dia tahu persis mana porsi dia sebagai presiden dan mana dia sebagai Jokowi ya. Di Partai Demokrat dulu sewaktu Pak SBY menjadi presiden, ada kak konvensi kok. Konvensi dilakukan, dibuka oleh Pak SBY, itu tidak cawe-cawe, ya kan? Dia memang menyiapkan kandidat, syukur-syukur nanti kandidatnya itu bisa meneruskan jalannya pemerintahan, program-program Pak SBY. Jadi sangat proporsional sekali menurut saya. Masuknya presiden dalam urusan capres-capres ini masih dalam koridor konstitusi. Masih dalam kewenangan-kewenangan yang terukur. Tapi sekali lagi, bahwa kalau sampai presiden intervensi di dalam tahapan pemilu, yang ini belum ada loh ya, tahapan pemilu capres, ini siapapun tidak setuju. Ya. Termasuk PDI Perjuangan. Kita ingin bahwa presiden dalam menyiapkan seseorang misalnya dengan PDI Perjuangan, dengan menyiapkan Pak Ganjar Pranowo, dengan hal-hal yang menyangkut kehendak untuk ke depan itu tetap dalam hal-hal yang menyangkut program-program strategis yang itu sangat terukur demi kepentingan negara dan kepentingan bangsa, saya kira itu hal yang masih sangat Tapi artinya Pak Jokowi menjamin netralitasnya nanti? Bukan menjamin lagi, memang hal-hal yang terkait dengan netralitas itu sudah sangat diatur oleh undang-undang. Seberapa besar pengaruh seorang presiden, seorang gubernur, seorang kepala daerah, ini sudah ada rambu-rambunya. Dan siapa yang nyemprit, ya, siapa yang hal-hal yang terkait pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh seorang presiden sampai kepala daerah dalam aturan-aturan netralitas itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan percaya, selain undang-undang, sekarang ini Pak Zaky juga bisa langsung itu seluruh anggota Demokrat untuk bagaimana mengglorifikasi dan mengamplifikasi di dalam era digital media saat ini. Saya melihat bahwa transparansi juga bagaimana media saat ini yang sangat cepat mengupload hal yang negatif. Percayalah bahwa seorang Jokowi tetap akan pada posisi untuk menjaga netralitasnya. Mas Walid. Silakan Bang Walid. Saya pikir secara normatif dan ekspektasi kita sama. Kita berharap Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan ya tidak melakukan intervensi dan cawe-cawe dan sebagainya. Saya menyarankan tidak mudah. Saya menyarankan kepada tim yang mengelilingi Presiden Joko Widodo melakukan public address yang tone-nya atau nuansanya itu positif gitu.
Sampaikan kepada para aparat, sampaikan kepada PLT kepala daerah, sampaikan kepada seluruh aparatus yang bertugas, kepada kabinetnya dan sebagainya untuk netralitas, untuk tidak melakukan cawe-cawe dan sebagainya. Karena diksi cawe-cawe yang kemudian dipakai, itu message-nya itu justru menjadi tidak bagus buat beliau sebagai seorang kepala negara. Kalau tidak dan bagus, kepala tak mungkin disampaikan secara terbuka. Inilah yang Pak. kemudian, nah ini masukan yang tulus nih dari Di kami. depan pimpinan redaksi dan dipersilakan untuk mempublish suasana demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Sehingga keadilan, sense of justice dari masyarakat Kalau itu cawe-cawe terpenuhi. punya agenda terselubung, Sehingga itu tidak kita disampaikan. melihat bahwasannya Presiden Joko Widodo, beliau ini sudah tinggal beberapa bulan lagi ya untuk menuju pemilu dan 1,5 tahun untuk menjadi seorang presiden. Kita mengharapkan beliau di akhir pemerintahannya, beliau dikenang sebagai seorang pahlawan demokrasi. Seorang yang bisa memberikan legacy luar biasa kepada rakyat Indonesia. Bukan menjadi endorser atau tim sukses. Kita ingin beliau memberikan teladan dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan kebijakan. Sehingga rakyat itu percaya generasi milenial, generasi Z, generasi anak muda yang begitu banyak jumlahnya ini, mereka adalah generasi yang pandai-pandai, generasi yang cerdas, bisa melihat apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Saya berharap pemimpin kita memberikan keteladanan dalam kata dan tindakan. Terima kasih. Mari kita jawab bersama-sama apa yang disampaikan Bang Khalid dengan berbicara dengan amin ya robbal alamin. Amin. Jadi semua yang Bang Khalid sampaikan tadi insya Allah akan tercapai. Amin. Karena Dan kita tahu, percayalah pada Pak Jokowi. Ya, mudah-mudahan ini bukan karena datang malam-malam loh Bang ya. Percaya kepada Tuhan. Terus habis itu kita jangan lupa kita punya kepuasan Presiden 80%. Kita sama-sama menjaga demokrasi ini, melanjutkan pembangunan bangsa ini. Pak Jokowi clear bahwa pencalonan urusan parpol tidak ada penjagalan Pak Anies, semuanya diajak bicara. Amin. Bahkan diajak malam-malam juga. Amin. Ya, mungkin Bang Khalid belum cerita, gimana ceritanya? Nah, inilah ini kita Karena begini, ada semacam seolah framing atau character assassination di situ. Saya pikir membangun komunikasi publik itu hal yang biasa saja. Bicara kan? Dan tidak perlu dibuat Gak ada yang salah. Makanya oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga. Partai politik silakan bentuk koalisi. Bahkan PDIP sendiri juga menyatakan dengan sangat keras kalau seandainya ada cawe-cawe akan mengkritik Pak Jokowi, dan begitulah tugasnya harus partai politik. Jadi mari kita serahkan pada masyarakat yang 80% puas kepada Pak Jokowi. Kita berharap begitu, harapan kita begitu besar. Ya. Begitu besar kepada Bapak Presiden Joko Widodo bisa meniru ya, tadi ada teladannya Ibu Mega di 2004, Pak SBY di 2014. Nah, harapan kami juga Pak Jokowi bisa soft landing. Beliau waktunya kurang dari 1,5 tahun, mungkin bisa lebih baik fokus pada bagaimana kemiskinan bisa diturunkan. Karena kan kok Pak SBY kemiskinan di Ibu Mega 36 juta, di era Pak SBY 10 tahun bisa jadi tinggal 27 juta. Sedangkan di era Pak Jokowi bolak-balik 24 sampai 28 juta. Nah, ini kita menyampaikan, maksudnya kita itu yang dibutuhkan, karena jangan balik-balik nanti kita berbuat pembangunan. Kepuasan publik Pak SBY terakhir 33 di masa akhir jabatannya. Nah, justru itu yang sangat menarik, Mbak. Kalau Pak SBY sibuk bagaimana kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, Pak Jokowi yang disibukin bagaimana angka kepuasan publik tinggi gitu. Ini beda pola pikirnya memang. Pola pikirnya beda. Kita untuk rakyat, bukan kepuasan pribadi presiden atau maka masyarakat tidak akan untuk rakyat. Jangan pas mau survei sebelum dibagi bansos, ya tinggi lah gitu loh. Itu kan tuduhan. Kita juga tahu kalau kan tuduhan. Ya, jadi ini kalau jangan lupa bahwa fokus buat rakyat aja, Bang. 1,5 tahun. Oke, tepuk tangan. Kita dukung Bang Faldo. Luar biasa Pak Joko Widodo. Menutup suara. Untuk rakyat Indonesia. Jokowi tinggal 17 bulan lagi. Alih-alih sibuk mengurusi kontestasi, akan lebih baik jika Presiden memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai harapan tanpa hambatan dan juga kecurangan. Juga memastikan semua program pembangunan sudah dicanangkan berjalan dan tuntas sesuai dengan tenggat yang diberikan guna memastikan tak ada pekerjaan rumah yang ditinggalkan saat Jokowi meletakkan jabatan pada bulan Oktober tahun depan. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan.
cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Selamat malam Saudara. Presiden Jokowi menyatakan ia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan terbuka di depan puluhan pimpinan media di Istana Merdeka Jakarta. Kepentingan negara dan bangsa dijadikan alasan. Meski demikian, Jokowi berjanji tak akan menggunakan Polri dan TNI. Pernyataan Jokowi ini menuai kontroversi. Sebagai seorang politisi, Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk cawe-cawe dalam kontestasi. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seyogyanya Jokowi bisa menahan diri. Etiskah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan ia tak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, selamat malam Arya Bima, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam juga Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu kehadiran Studio Duara semakin semarak dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Mercu Buana, dan UHAMKA. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Di depan para pemimpin media, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe di Pilpres tahun depan. Jokowi berdalih, itu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jokowi pun berjanji tidak akan menggunakan TNI dan Polri. Pernyataan Jokowi ini seolah menanggapi kritik dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang meminta Jokowi supaya tidak cawe-cawe di Pilpres 2024. Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe, Pilpres biar urusan parpol, dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja, insya Allah masyarakat akan mengenang. Biarkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon presiden tanpa harus ada yang cawe-cawe. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan tidak akan cawe-cawe di pemilu 2024. Yang namanya Pilpres itu urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Presiden Jokowi memang sering terlihat akrab dengan dua baca pres, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Di acara bersama para relawan, Jokowi seperti ingin menegaskan pengaruhnya. Namun, hasil terbaru dari survei Litbang Kompas di Mei 2023 merilis sebanyak 90,35% responden menyatakan sangat penting bagi presiden untuk bersikap netral di pemilu 2024.
Etis nggak sih seorang kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan kalau dia tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita langsung mulai dua arah. Mas Zaky jawab, coba etis nggak sih kepala pemerintahan ikut cawe-cawe di Pilpres mendatang? Ya, kalau dari kami melihatnya begini nih, ada dua hal, mesti dipahami. Kalau bicara etis tidak etis, jelas. Kalau dari kami tidak etis. Mengapa? Kalau kemudian bersandar pada, ini kan cawe-cawe untuk kepentingan negara gitu. Bahwa ini untuk mengamankan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Loh, itu bukan cawe-cawe namanya. Kalau cawe-cawe itu ikut-ikutan gitu. Mengurus, membereskan, melakukan. Lah kalau memastikan pemilu jujur dan adil, demokratis, itu tugas utama seorang presiden gitu loh. Nah kita nggak mau kemudian yang tugas utama ini beliau sampaikan cawe-cawe atau ikut-ikutan. Ini satu hal. Sehingga kesannya nanti loh, berarti kalau ada masalah atau gagal atau ada masalah, bukan saya loh, kan saya hanya ikut-ikut aja nih. Nah itu kan nggak benar namanya, cuci tangan gitu kan. Nah, tapi yang kedua kalau misalnya bagus, wah dapat kredit beliau. Nah ini yang kami nggak mau satu hal ya kan, jangan sampai keliru dalam menangkap makna cawe-cawe. Ada yang bilang cawe-cawe positif, loh itu tugas utamanya kok. Gitu. Nah yang kedua kami ingin sampaikan juga gitu, cawe-cawe ini bagaimanapun, mau Bang Faldo bolak-balik bicara itu positif. Di publik udah tahu kok gitu. Cawe-cawe itu maknanya jelas-jelas negatif gitu. Faldo, cawe-cawe gitu itu loh. maknanya jelas-jelas negatif. Jadi kenapa kamu bilang positif, Faldo? Ya karena kita terbiasa berpikir secara positif. Bahwa kita melihat bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan, ada banyak kegiatan yang akan berjalan ke depan, ada banyak PR yang terus dihadapi, dan kita juga sedang menuju untuk negara yang lebih maju. Tentu Presiden punya concern untuk pekerjaannya dilanjutkan. Itu yang pertama, Bang. Jadi jangan melihat cawe-cawe itu dipotong gitu. Cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Dan konteksnya kala itu, di pertemuan itu yang menjadi perdebatan kita hari ini, Presiden bicara tentang geopolitik, tantangan ke depan, dan sebagainya. Jadi sebagai seorang kepala negara, jika dia seorang negarawan, tentu dia akan memikirkan bagaimana masa depan bangsa ini. Jadi tidak melepaskan, tidak santai, malah tidak ngapa-ngapain, malah tidak mengambil sikap. Nggak begitu Pak Jokowi. Karena beliau punya kecintaan yang besar terhadap Republik ini, dan punya, mohon maaf nih, harus saya sampaikan, kepuasan yang tidak kecil di akhir pemerintahan yang di kala periode ini orang banyak bilang kita tuh lemdak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kata Mardhani tadi kan memang seharusnya fokus saja dengan sisa pemerintahan 2 tahun, nggak perlu ya lagi ikut cawe-cawe. Lah, fokus pemerintahan mah terus berjalan. Kita masih ada sekitar 1 tahun 6 bulan untuk memerintah sampai Oktober 2024. Itu nggak ada soal. Tapi berbicara soal siapa penerus ke depan, tentu banyak pekerjaan yang hari ini sudah dicapai, kepuasan hari ini yang telah dicapai, itu harus dilanjutkan. Itu harus dilanjutkan Mas Walid. Jadi sebenarnya nggak perlu cawe-cawe kalau menurut Faldo. Selama konteksnya positif. Ada ungkapan yang sangat terkenal. Seorang politisi itu, dia hanya berpikir dan bertindak untuk pemilu mendatang. Tapi seorang negarawan, dia berpikir dan bertindak untuk generasi-generasi mendatang. Nah, ini yang dilakukan Pak Jokowi. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Gimana? Anda lihat. Nah ini saya selesaikan dulu, Faldo. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan makna cawe-cawe. Cawe-cawe itu, misal nih, Mas Herzaki, dia punya tugas A, saya punya tugas B. Untuk menyelesaikan tugas A ini, saya ikut cawe-cawe, ngerjain apa yang dilakukan oleh Mas Herzaki. Padahal itu bukan kewenangan saya. Itulah makna cawe-cawe. Mau dibuka dengan bahasa apapun, itu makna cawe-cawe. Dan inilah yang kemudian menjadi poin penting. Kalau memang pemilu itu adalah kewenangan partai politik, pimpinan partai politik, berikan kepada pimpinan-pimpinan partai. Oh iya jelas. Tidak usah presiden ikut campur dan intervensi dalam proses tersebut. Urusan pencalonan, urusan partai politik. Tapi ketika calon sudah sampai di KPU, itu urusan rakyat, dan presiden menyatakan saya bersama rakyat gitu. Jadi seorang negarawan, kalau seorang presiden dia melakukan public address, ya seorang presiden itu public address, isu pangan, isu ketahanan ekonomi, isu bagaimana kedaulatan pangan dan sebagainya. Itu public address yang dilakukan. Bukan masalah ini yang berambut putih atau berambut hitam. Ini siapa yang akan didukung dan sebagainya. Itu tidak begitu. Presiden dia harus berpikir tentang kemaslahatan rakyat. Itu namanya statesman, seorang negarawan.
Dan inilah yang harus kita harapkan. Kita harus bersama-sama. Faldo seorang aktivis yang pro dengan demokrasi. Saya yakin hatinya masih pro dengan demokrasi. Kita harus jaga-jaga sama-sama Faldo. Makin yakin nih, Nah, disinilah kita harus jaga. Demokrasi on the track. Kita harus wariskan legacy. Kita ingin Presiden Joko Widodo memberikan legacy yang luar biasa buat generasi mendatang dengan tidak melakukan cawe-cawe. Dengan tidak melakukan cawe-cawe, Mas Bima, gimana tuh Mas Bima? Jadi harusnya Pak Jokowi nggak perlu bilang cawe-cawe. Begini, kalau konotasi negatif dari perspektif kawan-kawan dari PKS dan Demokrat, ini Presiden menyampaikan di depan media, khususnya pimpinan redaksi dan beberapa podcast-podcast yang cukup punya kompetensi yang cukup bagus lah ya. Saya lihat masa seorang presiden mempunyai hal yang negatif, misalnya tadi keinginan mengintervensi pelaksanaan pemilu, ini disampaikan dan berulang kali dikatakan, Pak Presiden, apakah boleh kata cawe-cawe ini kita sampaikan ke publik? Oh silakan, silakan. Ini jelas sekali bahwa makna cawe-cawe dalam deskripsi yang disampaikan Presiden ini adalah hal yang terkait dalam fungsi dan tugas sesuai dengan koridor konstitusi. Entar dulu. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa kata cawe-cawe ini pun disampaikan sebagai akibat dari suatu penjelasan sebelumnya yang terkait dengan suatu narasi besar pemerintahan Jokowi dalam kaitan membangun Indonesia dalam fondasi 10 tahun ini untuk dilanjutkan sustain dalam konsepsi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau hal ini saya ikut cawe-cawe. Ini dalam kaitan sesuatu yang lebih substansial. Untuk sesuatu kewenangan beliau masih dalam deskripsi kewenangan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang proporsional. Terkait dengan dia atau presiden dalam kaitan sebagai kepala negara. Tapi yang kemudian dan jadi itu pertanyaan, wajar, maksudnya kalau sampai presiden nggak mempunyai satu urusan lagi untuk 5 tahun 10 ke depan, ya ini bukan seorang negarawan. Dia harus berpikir Indonesia itu sampai 2045. Mas Bimo, tapi yang kemudian jadi pertanyaan gini, ketika di awal-awal, saya ingat momentumnya sekitar bulan Ramadan. Dulu ya. Apakah Pak Presiden kata cawe-cawe ini bisa saya sampaikan ke publik? Itu ditanya sampai 3 kali. Tapi dulu Pak Jokowi juga bilang saya tidak cawe-cawe, tapi sekarang Pak Jokowi menyatakan saya cawe-cawe. Konteksnya beda. Nah, konten dan konteks. Konteksnya beda. Konten dan konteksnya beda. Kata cawe-cawe pada saat hal yang terkait dengan seorang capres dan cawapres, ya kan? Dia termasuk bagian dari politisi yang ada di lingkaran partai politik, dan dia juga melihat berbagai menterinya keragaman dari partai politik. Dia akan menempatkan pada posisi kalau ada 3, 2, 4 menteri yang ada di sekitar kementerian atau di sekitar kabinet Pak Jokowi, disitulah kemudian dia akan mengatakan saya tidak akan ikut intervensi satu persatu untuk memenangkan. Mas Khalid, konten dan itu konteksnya beda. Beda konten dan konteksnya. Jawab. Ya itu kan bisa-bisanya Mas Bima aja membuat. Tidak, momennya tidak substansi. Jadi begini. Ya. Sebelahnya ada Pak Zaki, Partai Demokrat, dia saya setuju kalau cawe-cawe itu misal presiden 2 kali. Ya, public address yang dilakukan oleh presiden misal untuk menjaga demokrasi kita menjadi demokrasi yang sehat, saya minta KSP Muldoko tidak melanjutkan PK untuk Partai Demokrat karena itu mengkudeta demokrasi. Misalkan seperti itu. Itu luar biasa. Itu baru cawe-cawe yang sangat tepat. Karena misal nih, kalau presiden ikut-ikut soal Demokrat, Partai Demokrat politik sudah jatuh ke tangan Muldoko hari ini. Nah, ini justru legacy yang bagus. Legacy yang bagus untuk memastikan agar tidak serta-merta seseorang yang tidak menjadi kader partai tertentu yang kemudian bisa take over dengan hostile gitu. Pak Khalid, itu dengan apa Anda mengatakan bahwa saya Pak pikir kita Presiden sama-sama ikut terkait dengan persoalan Demokrat dalam Muldoko? Ini saya memberikan contoh cawe-cawe yang sangat ditunggu-tunggu. Dengan itulah demokrasi untuk bisa menunjukkan demokrasi ini bagus dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo ini adalah seorang negarawan, maka kita harus melihat dalam konteksnya lebih jangka panjang. Bukan hanya masalah pemilu 2024, tapi bagaimana ketika pemilu dilaksanakan,
sense of justice, sense of Oke, equality, gimana? mendapatkan perasaan yang Intervensinya fair Jokowi dalam di pemilu demokrasi. 2024 Itu yang gimana? harus kita hadapkan. Saya yakin di hatinya Pak Bima, di hatinya Mas Waldo dan seluruh peserta dan seluruh masyarakat ingin menginginkan bahwasanya Presiden Joko Widodo seorang negarawan, seseorang yang bisa menjadi pemimpin teladan, yang bisa menjadi legacy yang luar biasa untuk generasi mendatang. Itu yang kita harapkan. Negarawannya di mana? Ya itu yang kita harapkan. Kalau seorang presiden ingin menginginkan bahwa Indonesia ke depan itu adalah Indonesia yang maju. Saya yakin di hati kecil Pak Bima dan di hati kecilnya Pak Faldo. Di hati kecil Bang Khalid, tahu juga nih, contoh yang saya sampaikan tadi tidak masuk akal. Dan yang kedua, tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu juga tidak sesuai bagaimana seharusnya. Enggak, Bang Khalid, kamu terlalu mendramatisasi coba sesuatu dibuktikan yang aja. berlebihan. Buktikan aja nggak? Mendramatisir. Karena kalau hari ini bicara politik tanpa bukti, ini masyarakat juga paham. Mas Bima dan Mas Waldo. Jadi kalau kita melihat, please, kita lihat hati kita berbicara. Abang juga harus baca, Bang, hati abang gimana seharusnya. Bagaimana demokrasi kita harus kita jaga bersama. Pak Karena Presiden ini ngomong, Indonesia ini menjadi the last standing democratic country. Tepuk tangan dulu. Dan ini, saya tidak mau bicara secara rasionalitas. Ilmu, Faldo. Hati kita sebagai aktivis. Ini yang mendramatisasi. Didengarkan hati kecil. Buktinya apa, Pak? Oke. Buktinya Enggak, yang jadi pertanyaan saya sekarang gini, Mas Faldo, kan Pak Jokowi menyatakan ini demi bangsa dan juga negara. Tapi batasannya sampai mana? Nanti dijawabnya bisa jeda di luar. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjen, oh ye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Seribuan per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Kalau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Hanya saya sebenarnya menyesalkan kenapa Presiden Jokowi memakai diksi cawe-cawe meskipun ada kata-kata demi kepentingan nasional, karena Pilpres 2024 krusial. Kata-kata lanjutan ini juga menimbulkan debat lagi. Ya. Debatnya adalah sejauh mana demi kepentingan nasional cawe-cawe diperbolehkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan demi kepentingan nasional? Apa batasannya? Apa definisinya? Nah, apakah itu tergantung dari subjektif assessment dari seorang Presiden Jokowi, ataukah ada assessment yang bersifat objektif
untuk mengatakan demi kepentingan nasional sehingga Presiden Jokowi boleh untuk cawe-cawe. Demi kepentingan nasional sehingga Joko Widodo harus cawe-cawe. Tapi batasannya apa, Valdo? Ya, pertama ya, di pertemuan tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden. Ketika pertanyaan ini ditanyakan juga oleh beberapa pimpinan redaksi. Apa batasannya? Pak Presiden menyatakan, saya ini 5 kali ikut pemilu, menang semua. Dan saya tahu betul batasan etika bagaimana seseorang terlibat di dalam pemilu. Oke. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin kita itu tidak bisa mempercayakan pemilu ini berjalan dengan mempercayakan kepada institusi badan kepemiluan kita. Jangan lupa kita juga mendorong Bawaslu dan KPU untuk bekerja secara imparsial, independen, dan profesional. Dan jangan lupa dalam survei terakhir Bawaslu termasuk lembaga negara yang nomor 3 dipercaya publik, KPU juga. Jadi apabila lembaga negara kita bekerja dengan baik, mau Pak Jokowi cawe-cawe, mau tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita nggak boleh lupa juga. Ketika kita melihat bahwa Pak Jokowi, seorang presiden, dengan level juara kelas, pasti dia pengen penerusnya itu standarnya itu juara kelas juga. Jadi dia punya standar yang cukup tinggi. Tapi apa itu harus diurus sama presiden? Karena banyak pekerjaan harus dilanjutkan. Dia tidak terlibat dalam otak-atik gatuk pencalonan. Sekali lagi ya Pak Bima ya, disampaikan berkali-kali. Tapi ketika calon-calon sudah sampai di KPU, dia kan rakyat yang akan memilih. Dan kala itu Pak Presiden Jokowi akan bersama dengan rakyat. Oke, saya paham. Zaki, artinya batasannya hanya etika. Ini pernyataannya kontradiktif ini. Pada saat Presiden bilang cawe-cawe, lalu Valdo bilang batasannya adalah etika. Ya udah jelas kalau cawe-cawe itu tidak beretika gitu loh. Iya kan? Itu satu ya. Saya cermati. Karena tadi sama persis Bang Burhanuddin juga menyampaikan tadi. Masalah cawe-cawe disayangkan. Karena tadi lagi-lagi diksinya itu mengandung tadi negatif. Yang kedua adalah tadi bahwa seakan-akan bukan tugas tanggung jawabnya memastikan pemilu jujur dan adil. Nah tapi saya tertarik nih terkait apa yang disampaikan oleh Bang Valdo tadi, poin ketiga. Ya kan, katanya kalau bisa akan meneruskan pembangunan selanjutnya. Terus saya juga baca di beberapa media katanya ingin agar 13 tahun tersisa ini katanya peluang untuk bisa menjadi negara maju. Nah, ini menariknya apa ya saya bilang? Ini kontradiktif juga. Kok negara maju itu kan ciri-cirinya salah satunya ada pendapatan per kapitanya minimal 11.000 US dollar. Nah, kita flashback nih. Pak SBY 2004 diwarisi oleh Ibu Mega itu 1.100 US dollar. Setelah 10 tahun, Pak SBY berhasil meningkatkan menjadi 3.500 sampai 3.600. 3 kali lipat. Kalau track yang sama, progres yang sama, tren yang sama ini dilanjutkan oleh Pak Jokowi, wah nggak nyampe 13 tahun lagi udah jadi negara maju kita. Tapi sekarang di mana posisi negara kita? Silahkan dicek adik-adik data-data. Mahasiswa ini kan, 4.300 sampai dengan 4.400. Naiknya hanya 700 sampai 800 US dollar dibagi dengan, berarti Bapak nggak nyampe 1 kali lipat. Artinya? Lalu gini, lalu bisa-bisanya Bang Valdo bilang, Pak Jokowi ingin agar punya hak untuk memilih pemimpin selanjutnya biar pembangunannya tidak berantakan. Loh, pembangunan di era Pak SBY yang 10 tahun udah sukses itu, per kapitanya tinggi, melesat. Sama era Pak Jokowi 8 tahun ini malah jadi berdek gitu loh, kayak apa mobil mogok ya, apa gimana caranya bicaranya itu apa? Majunya sedikit sekali. Lalu bagaimana bisa Pak Jokowi bilang bahwa saya mau memilih pemilih yang pemimpin yang melanjutkan saya, yang prestasi juga bisa bagus. Saya takut nanti ujung-ujungnya malah hanya 5.000 aja nih selama 10 tahun gitu, ya kan? Justru yang perlu dipahami oleh kawan-kawan dari Demokrat dan PKS bahwa fondasi 10 tahun Indonesia sentris ini, Jokowi ini akan menggunakan dengan cara kereta bukan yang tradisional tapi kereta cepat. Kereta cepat itu pertumbuhan ekonomi, itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotif. Nah selama ini pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang belum ada itu seperti ibarat satu loko menarik 12 gerbong. Nah Jokowi dengan Indonesia sentris itu pertumbuhan infrastruktur dengan fondasi infrastruktur baik itu jalan tol, jalan trans, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, listrik. Ingin bahwa pertumbuhan Indonesia sentris itu tidak epicentrum lagi Jakarta atau Jawa, tapi epicentrum di kabupaten, kota, provinsi ini ibarat kereta cepat itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotifnya. Jadi kecepatan inilah yang dia melihat bahwa fondasi 10 tahun ini
membangun Indonesia yang lebih produktif, baik itu di sektor kelautan, pertanian, perkebunan, begitu juga sumber daya alam serta pariwisata, ini nggak bisa lagi dengan gaya kereta senja utama yang 12 gerbong ditarik 1 lokomotif dari Jakarta. Justru yang akan diteruskan itu infrastruktur yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia ini nanti akan muncul gerbong-gerbong yang 100 lokomotif. Maka untuk itu perlu sustain justru visi kenegaraannya Pak Jokowi. Kalau pemerintahan ke depan kemudian putus kembali gaya pikirnya Zaki maupun PKS seperti Pak SBY kemarin, itu adalah suatu kemunduran. Inilah yang kemudian dia berpikir, dia berpikir presiden ke depan, dia memiliki visi dan misi bagaimana ideologi tentang teknokratik Indonesia yang lebih adil, Indonesia lebih berkemanusiaan, ini diwujudkan secara teknokratik. Nah, inilah kenapa bahwa dia ikut cawe-cawe dalam skup tugasnya sebagai seorang negarawan. Ini bukan ingin intervensi atau ingin campur tangan memenangkan seorang kandidat, saya kira itu. Pak? Ya, ini PKS punya masuk pada isu ekonomi ya. Karena background saya juga ekonomi, saya melihat infrastruktur infrastruktur di era Presiden Joko Widodo, ICOR-nya, Incremental Capital Output Ratio, itu adalah indikator untuk melihat apakah infrastruktur itu efisien atau tidak. Jadi Anda menolak adanya infrastruktur pembangunan Jokowi? 6,5. Enggak, ini saya melihat, ini kita melihat kritik secara rasional kan, dan ini para ekonom sudah melihat infrastruktur yang dibangun itu tidak efisien atau boros. Ini adalah penilaian objektif dari pembangunan infrastrukturnya atau konsepsi infrastrukturnya. Jadi konsepsi. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur policy-nya itu boros, tidak efisien. Sehingga harusnya infrastrukturnya yang dibangun adalah inklusif, lebih kepada logistik, bagaimana menurunkan cost ekonominya. Itu adalah fungsi dari infrastruktur. Karena kita membangun infrastruktur, itu adalah menurunkan cost ekonomi kita, mempercepat logistik kita dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan kita di Koalisi Perubahan. Jadi jalan kita ingin membangun infrastruktur yang lebih inklusif. Itu tidak menurunkan loss logistik. Ini kita melihat, kita akan melihat bahwasanya cost ekonomi itu tetap masih tinggi. Ini kita bicara tentang data di sini. ICOR itu 6,5, artinya masih tinggi di situ. Saya lanjutkan ya Pak ya. Yang kedua ini saya lihat nih ICOR-nya nih. Kenapa salah satunya adalah secara ekonomi kita bermasalah, itu adalah masalah namanya indeks persepsi korupsi. Saya tidak akan membuat opini, ya, tapi saya membawa data dari Transparansi Internasional. Itu bicara infrastruktur atau transparansi? Ada kaitannya, karena kita bicara governance di sini. Governance itu tata kelola. Tata kelola ini berdampak kepada ekonomi, kepada hukum dan sebagainya. Kalau kita lihat dari Transparansi Internasional, data menunjukkan bahwa di era Presiden SBY di tahun 2004 itu 20 basis point. Di 2014 naik menjadi 34 basis point. Nah, di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 itu diwarisi dengan angka 34 basis point, dan di 2022 tetap 34 basis point. Going nowhere. Bicara soal kepuasan publik. Ngapain aja nih gitu? Going nowhere. Nah, di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita bicara dengan by data. Saya ngomong data boleh ya? Kita boleh ngomong data ya? Pertama, ketika zaman PSBY itu beda game. Ekspor komoditas. Hari ini Pak Jokowi itu 3 ideologi pembangunannya. Pertama infrastruktur, yang kedua debirokratisasi, dan yang ketiga penegakan hukum. Nah, itu clear sekali. Nah, kita lihat di kala itu ketika zaman PSBY ekspor komoditas lagi tinggi, dan strategi itu nggak mungkin sama sampai dunia hari ini. Bang Khalid ekonom pasti tahu sendirilah bagaimana hari ini kita melihat dunia lagi demam. Bicara tentang korupsi, kita tahu banget bahwa seandainya hari ini dunia mengalami democratic backsliding, ya kan, di mana banyak negara mengalami ketidakpercayaan pada institusi demokrasi. Tapi kita perlu bersyukur di Indonesia ada Bapak Presiden Jokowi yang berusaha untuk menahan ini semua, tetap mencapai kepuasan berapa Pak Rebimah? 82%. Aduh, manis sekali angkanya itu. Nah, sehingga itu berbeda banget. Dan seluruh lembaga survei lah tuh. Jangan dikira nanti kita dibilang kita lembaga survei berbayar. Berbeda banget bos, sama periode sebelumnya nih, maaf nih. Makanya dulu ketika Pak Jokowi maju, narasi perubahan jadi relevan. Karena angka survei dan kepuasannya tidak setinggi hari ini. Hari ini kita perlu bicara soal keberlanjutan. Terima kasih. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan. Berarti saya nih ya, saya ya habis ini ya. Saya nih. Ya kan? Zaki, kepuasan publiknya berapa Zaki? 85% kita pernah Pak LSI ya, kita coba di SMRC. Masa akhir SBY kepuasan publik itu 83. Udah Tepuk tangan dulu untuk narasumber saya. 30%.
juga akan dihasilkan Litbang Kompas. Sebetulnya seberapa besar publik atau responden mengharapkan netralitas presiden di Pilpres mendatang? Tapi usai jeda di Dua Arah. Gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Sebuah rumah panggung di Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah membakar sampah di bawah rumah. Dari video amatir warga, terlihat sejumlah warga berusaha memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya. Rumah panggung yang terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran diduga terjadi saat pemilik rumah sedang membakar sampah kering di bawah rumah. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Oh yeah. Capek kurang ion. Stop. Tarik nafas. Minum Isoplas Koko. Baru seenak kelapa Thailand. Plus 7 ion. Menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko. Baru excellent hydration. Dari Wings Food. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel.
Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Bersama kami di Dua Arah, Jokowi cawe-cawe, siapa yang bakal kecele? Nah, ketika Presiden Jokowi menyatakan cawe-cawe, ini bersamaan dengan survei Litbang Kompas yang merilis soal bagaimana responden menginginkan netralitas Presiden. Kita akan lihat ini dia. Seberapa penting Presiden bersikap netral di pemilu 2024? 90,35% responden menilai sangat penting Presiden menjaga netralitasnya di Pilpres. Mas Holid. Ya, ini saya kira ini sangat jujur dan sangat mengcapture dari psikologis suara hati masyarakat Indonesia. Dan saya pikir ini harus betul-betul didengar ya oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden dan juga para pembantunya untuk memastikan agar penyelenggaraan itu berjalan dengan luber, jurdil ya, netralitas aparat, netralitas pejabat itu benar-benar dipastikan. Karena memang dalam undang-undang pemilu itu ada secara spesifik diatur terkait netralitas pejabat. Tapi Presiden memastikan akan netral kok, betul nggak Mas Arya? Gini loh, kalau soal itu nggak usah pernyataan lah. Ya. Saya ini tim ses Presiden sejak 2015-2019. Oke. Kenaikan Pak Jokowi di periode pertama 2014 ke 2019 Pilpres itu hanya 0,6. Kalau Pak Jokowi mau cawe-cawe dalam pengertian memaksakan kehendak dengan menggunakan instrumen pemerintahan seperti misalnya saja polisi atau kejaksaan atau mengintervensi KPU kan, itu kenaikannya bisa 30%. Ini dalam soal netralitas, Pak Jokowi ini betul-betul menjadi keteladanan. Dia seorang presiden yang masih ingin menang lagi di 2019. Kenaikan Pak Jokowi dengan 2014 itu hanya 0,6. Ini menunjukkan bagaimana Pak Jokowi ada seorang presiden yang juga kepala negara yang bertanggung jawab pelaksanaan pemilu itu secara jujur, adil, dan dia tidak menggunakan kekuasaan itu. Apalagi sekarang yang dia sudah tidak lagi mencalonkan diri. Jadi menyangkut cawe-cawe ini betul-betul bagaimana cawe-cawe ini harus dimaknai bukan masalah campur tangan untuk memaksakan kehendaknya Pak Jokowi, tapi tetap bagaimana di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ini dia punya program-program strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, untuk generasi muda ini. Kalau sampai itu dirubah dengan antitesa jagonya Mas Jaki seperti Anies Baswedan, emang udah solid Pak ini? Ya nggak akan jalan. Itulah kemudian cawe-cawe di sini jangan diinterpretasikan seolah-olah ikut campur tangan memenangkan salah satu kandidat. Mas Zaki. Udah nih, udah ya, udah selesai ya, biar gantian saya gitu, ya kan? Gini, ya kan? Yang menariknya adalah tadi ya ada logical fallacy. Apa hubungannya kalau emang nggak mampu merebut hati rakyat pada saat pemilu lalu menyalahkan lawan atau pihak lain, kan nggak begitu gitu loh. Masalah netralitas ya itu bisa dilihat dari komitmen dulu pertama. Lah sekarang udah sibuk ngomong cawe-cawe. Wajar dong kemudian masuk banyak teks ya. Kemudian bertanya, ini bagaimana nih Pak? Apakah kemudian bisa jadi ada capres yang dijegal, ada capres yang di-endorse? Nah itu banyak kekhawatiran masyarakat loh gitu loh. Kemudian yang kedua, jangan-jangan ada partai yang berusaha dibegal, kayak Demokrat misalnya gitu, ya kan? Jelas-jelas nggak punya KTA, bukan anggota partai, bukan pengurus, namanya Muldoko, katanya kepala staf presiden atau KSP. Kita pikir dia kepala staf pembegal partai tadi, ya kan? Tapi dibiarkan saja oleh Pak Jokowi. Tapi Anda tadi bilang ada yang di-endorse, ada yang dijegal. Anda merasa calon Anda dijegal? Oh ya jelas dong. Demokrat ini, bayangkan, Pak Muldoko
ini ada di sebelah Pak Jokowi, kok tahu-taunya bukan kader, bukan pengurus, lalu mau maksa-maksa terus masuk ke jalur hukum, katanya datang ujuk-ujuk mau ngambil Partai Demokrat. Ini lebih hebat Said Iqbal loh, Ketua Partai Buruh, dia capek-capek bangun partai dari bawah, punya kantor DPC seluruh Indonesia, DPD, dan kemudian juga DPP. Nah, tetapi maksud saya begini, saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi itu, ya Pak Jokowi itu punya campur tangan terkait dengan kasus Demokrat yang kayak Pak Arabima tadi sampaikan. Tetapi sangat kita sayangkan kalau beliau bilang ingin cawe-cawe agar pemilu jujur dan adil, lah ini Pak ada peserta pemilu sah diganggu sama orangnya Bapak ini. Dan terakhir Mbak, yang lucunya ini, yang lucunya apa coba? Dia menggugat ke MA, yang digugat siapa? Yang digugat ada Kemenkumham, yang anggotanya Pak Jokowi juga sama-sama di kabinet. Ya Allah ya Robi, ini ada mismanagement apa ya di kabinet ya? Kalau sama anggota kabinet berantem semua gitu. bisa diatur-atur, sering otak-atik gatuk bat kuatur, ya kayak gitu perspektifnya tuh. Bahwa Menkumham jelas posisinya, tidak diterima. Pak Muldoko melanjutkan langkah hukumnya. Jika seandainya Partai Demokrat, silakan tunjukkan buktinya dan mari kita sama-sama menghormati hukum. Ya, Presiden Jokowi tidak mau juga mengintervensi hukum. Itu clear. Yang kedua, bicara soal penjagalan pencalonan. Yang jegal siapa? Ya, ada buktinya enggak? Yang bahkan lebih jauh nih, emang udah pasti jadi calon. Kayak di sana nggak putus-putus deh itu. Ya, kanan kiri senggol sana, senggol sini. Untuk exit strategi kali ya. Biar ini kalau seandainya tidak jadi, ada yang disalahkan. Dan jangan lupa dia diam-diam malam-malam datang ke istana. Nah ini gimana tuh? Itu diam-diam malam-malam datang itu memang diam-diam. Karakter assassination. Sembunyi. Demokrat udah jawab. Atau malah disembunyikan. Demokrat udah jawab. Jadi dalam derajat tertentu, kita juga perlu ya, masyarakat pasti bisa melihat ini beneran nggak sih mereka? Nggak ada kita ketemu Presiden kita Jokowi. Kita dituduh pencegalan. Calon itu 3 lah sekarang misalnya kan. Calon 1 Pak Ganjar, calon 2 Pak Prabowo, calon 3 Mas Anies. Emang udah pasti jadi calon? Ya belum. Wakilnya aja belum ada. Ya kan? Ya ini mana? Dan yang teriak, ini satu klarifikasi nih. Klarifikasi. Santai-santai aja gitu loh. Oke. Jadi klarifikasi jelas-jelas. Yang bilang mau ketemu malam-malam. Mohon maaf. Mohon maaf Bang Faldo. Enggak Mas Zaki. Yang jadi Tuhan itu apa? Garis bawahi aja. Mohon maaf Bang Faldo. Malam-malam bayangkan Mas AHY ketemu Pak Jokowi terakhir itu 9 Maret. Pak Khalid juga ngomong ya? Enggak, gantian. Kan tadi Pak Khalid udah, gantian saya. Jadi 9 Maret 2021 ketemu di Istana Bogor. Karena apa? Pak Jokowi yang memanggil, meminta ketemu, mau menjelaskan bahwa tidak terlibat dalam urusan Muldoko. Enggak, dengar dulu kan dong. Jawabannya tidak dulu dong. Tidak mengintervensi. Jangan kemudian berupaya melontarkan ke arah assassination seakan-akan kita ketemu istana malam-malam. Ya kan Presiden ngomong apa? Presiden ngomong apa? Ini Presiden ngomong apa? Jangan gitulah, jangan gitu. Presiden ngomong saya tidak kalau ada yang bicara smoke and fire, kerjaannya melontar hoax, kita tahu sumbernya dari mana. Kalau minta ketemu malam-malam udah salah, Mbak. Presiden ngomong apa? Itu udah membuat persepsi yang keliru gitu. Kita buka survei selanjutnya. Oke, Mas. Kita buka survei selanjutnya. Saya kira sebagai kepala negara. Kita buka survei selanjutnya. Tepuk tangan dulu, ayo surveinya buka yuk. Satu lagi Mbak, satu lagi nih, ada yang belum selesai nih. Netralitas tadi, netralitas. Iya. Kok nggak dibuka datanya sih? Santai. Ini kita mau buka netralitas, kita buka dulu netralitas. Pendapat publik mengenai netralitas. Iya, ini kita mau buka Mas Zaki. Tadi saya udah bilang soal survei. Yuk dibuka yuk, surveinya mana? Udah selesai nih. Tepuk tangan dulu dong, survei. Mana surveinya nggak keluar? Ini surveinya. Ini kita lihat ya, Presiden sudah bersikap netral di penyelenggaraan pemilu 50,5% sudah netral Mas Zaki. Tapi memang ini angka cukup tinggi Mas Faldo, lihat dulu ya. Ini cukup tinggi, 39,3 ditambah 6,1. Kalau kita bicara belum netral dan tidak netral, jadi sekitar 45%, hampir setengahnya. Meskipun memang masih unggul di sudah netral di 50,5%. Dan jangan lupa, terima kasih survei Litbang Kompas, tepuk tangan dong survei Litbang Kompas. Apresiasi Litbang Kompas top terbaik. Ya. Bayangin pemilih Pak Jokowi yang waktu itu 55%. Ya Allah. Yang percaya netral aja hanya 50,5%. Berarti ada pemilihnya beliau juga yang nggak percaya. Sedih sekali kita gitu. Loh, jadi jangan kaget kalau jangan diotak-atik angkanya sama pemilih Pak Jokowi, gimana cross-stepnya itu? Loh, kan itu kan dasarnya berbeda. Loh, jelas-jelas 50,5%. Kapan? Bukan, Pak. 50,5%. Ini kan belum ada tahapan pemilu untuk capres. Jadi ini. Enggak, pemilunya kapan? Ya, Bang Khalid, kasihan deh. Pemilunya kan belum ada.
Jadi soal netralitas dan tidak itu kan dinilai pada saat tahapan pemilu, khususnya urusan capres-mencapres ini ada tahapannya. Kok sudah dinilai soal netralitas pada saat ini kan pemilu persepsi capres publik. gimana? Ini persepsi publik. Tenang. Mas Solid. Ya, kalau kita lihat ada segmen-segmen di mana Presiden Joko Widodo secara eksplisit menunjukkan dukungan itu. Misal di event seperti Musrah, itu beliau melakukan mobilisasi massa begitu luar biasa. Dan disinilah yang kemudian kita harus melihatnya. Masyarakat ini bisa membaca hal yang tampak, yang tidak tampak. Mereka bisa merasakan public mood. Ini yang harus di public address. Mood publik inilah yang harus kita tahu. Bahwasanya ini bagaimana demokrasi ini kok begini amat gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan gini, bagaimana gitu. kemudian Mas Bimo menjaga netralitas Pak Jokowi di Pilpres mendatang? Tapi dijawab tidak di dua arah. Kita teaser. Iya. Di PHP gitu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, benar. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Tidak ada yang akan mendikat. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan, gitu. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan.
Oke, itu dari pernyataan Pak Mahfud untuk Pak Anies Baswedan bahwa nggak usah khawatir untuk dijegal pemerintah. Jangan sampai dijegal internalnya sendiri. Mas Zaky? Wah, kalau menurut kami pernyataan Prof. Mahfud ini sangat bagus gitu. Mungkin ini bisa membantu menetralisir pernyataan yang keliru dari Presiden Joko Widodo yang bicara mengenai cawe-cawe. Karena bagus dong. Ini ada komitmen dari Menko Polhukam, orang profesor hukum tata negara, berikan jaminan tidak akan ada intervensi. Ini yang kita tunggu. Harusnya Presiden juga dengan tegas bicara tidak akan ada intervensi, capres manapun memaju silakan. Oke, tapi kan tadi ini kan bagus nih. Tapi kan tadi sudut pandangnya gini, ketika Pak Mahfud bilang gini, oh tenang aja kalau pemerintah tidak akan intervensi, tapi jangan sampai kemudian nanti dijegal internalnya sendiri. Nah itu dia, sangat disayangkan Prof. Mahfud mendadak ada tambahan kalimat. Loh, kalau namanya koalisi, itu kan urusannya parpol. Oke. Kok pemerintah ikut-ikutan gitu. Ada apa ini? Mohon maaf, misalnya PSI sibuk mau dukung Ganjar, tapi ditolak mulu, nggak dianggap sebagai partai pendukung. Nah itu kan urusan PSI dong sama PDIP. Jangan ada intervensi dong, jangan ada intervensi. Hak partai politik kok. Ya, silakan Pak. Gesekan di internal pemerintahan ini kan harus diatasi Jokowi sebagai presiden. Di dalam kabinet sendiri ada dari Pak Erlangga juga calon-calon presiden. Kemudian Muhaimin juga ada, kemudian Pak Prabowo juga ada, dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya bahwa dalam kaitan seorang presiden yang menyampaikan ke publik secara terbuka, dia tahu persis mana porsi dia sebagai presiden dan mana dia sebagai Jokowi ya. Di Partai Demokrat dulu sewaktu Pak SBY menjadi presiden, ada kak konvensi kok. Konvensi dilakukan, dibuka oleh Pak SBY, itu tidak cawe-cawe, ya kan? Dia memang menyiapkan kandidat, syukur-syukur nanti kandidatnya itu bisa meneruskan jalannya pemerintahan, program-program Pak SBY. Jadi sangat proporsional sekali menurut saya. Masuknya presiden dalam urusan capres-capres ini masih dalam koridor konstitusi. Masih dalam kewenangan-kewenangan yang terukur. Tapi sekali lagi, bahwa kalau sampai presiden intervensi di dalam tahapan pemilu, yang ini belum ada loh ya, tahapan pemilu capres, ini siapapun tidak setuju. Ya. Termasuk PDI Perjuangan. Kita ingin bahwa presiden dalam menyiapkan seseorang misalnya dengan PDI Perjuangan, dengan menyiapkan Pak Ganjar Pranowo, dengan hal-hal yang menyangkut kehendak untuk ke depan itu tetap dalam hal-hal yang menyangkut program-program strategis yang itu sangat terukur demi kepentingan negara dan kepentingan bangsa, saya kira itu hal yang masih sangat Tapi artinya Pak Jokowi menjamin netralitasnya nanti? Bukan menjamin lagi, memang hal-hal yang terkait dengan netralitas itu sudah sangat diatur oleh undang-undang. Seberapa besar pengaruh seorang presiden, seorang gubernur, seorang kepala daerah, ini sudah ada rambu-rambunya. Dan siapa yang nyemprit, ya, siapa yang hal-hal yang terkait pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh seorang presiden sampai kepala daerah dalam aturan-aturan netralitas itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan percaya, selain undang-undang, sekarang ini Pak Zaky juga bisa langsung itu seluruh anggota Demokrat untuk bagaimana mengglorifikasi dan mengamplifikasi di dalam era digital media saat ini. Saya melihat bahwa transparansi juga bagaimana media saat ini yang sangat cepat mengupload hal yang negatif. Percayalah bahwa seorang Jokowi tetap akan pada posisi untuk menjaga netralitasnya. Mas Walid. Silakan Bang Walid. Saya pikir secara normatif dan ekspektasi kita sama. Kita berharap Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan ya tidak melakukan intervensi dan cawe-cawe dan sebagainya. Saya menyarankan tidak mudah. Saya menyarankan kepada tim yang mengelilingi Presiden Joko Widodo melakukan public address yang tone-nya atau nuansanya itu positif gitu. Sampaikan kepada para aparat, sampaikan kepada PLT kepala daerah, sampaikan kepada seluruh aparatus yang bertugas, kepada kabinetnya dan sebagainya untuk netralitas, untuk tidak melakukan cawe-cawe dan sebagainya. Karena diksi cawe-cawe yang kemudian dipakai, itu message-nya itu justru menjadi tidak bagus buat beliau sebagai seorang kepala negara. Kalau tidak dan bagus, kepala mungkin disampaikan secara terbuka. Inilah yang kemudian, nah ini masukan yang tulus nih dari kami. Di depan pimpinan redaksi dan dipersilakan untuk mempublish suasana demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Sehingga
keadilan, sense of justice dari masyarakat. Kalau cawe-cawe punya agenda terselubung, itu tidak disampaikan. Kita melihat bahwasannya Presiden Joko Widodo, beliau ini sudah tinggal beberapa bulan lagi ya untuk menuju pemilu dan 1,5 tahun untuk menjadi seorang presiden. Kita mengharapkan beliau di akhir pemerintahannya, beliau dikenang sebagai seorang pahlawan demokrasi. Seorang yang bisa memberikan legacy luar biasa kepada rakyat Indonesia. Bukan menjadi endorser atau tim sukses. Kita ingin beliau memberikan teladan dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan kebijakan. Sehingga rakyat itu percaya generasi milenial, generasi Z, generasi anak muda yang begitu banyak jumlahnya ini, mereka adalah generasi yang pandai-pandai, generasi yang cerdas, bisa melihat apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Saya berharap pemimpin kita memberikan keteladanan dalam kata dan tindakan. Terima kasih. Mari kita jawab bersama-sama apa yang disampaikan Bang Khalid dengan berbicara dengan amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Jadi semua yang Bang Khalid sampaikan tadi insya Allah akan tercapai. Amin. Karena Dan kita percayalah pada Pak Jokowi. Ya, mudah-mudahan ini bukan karena datang malam-malam loh Bang ya. Percaya kepada Tuhan. Terus habis itu kita jangan lupa kita punya kepuasan presiden 80%. Kita sama-sama menjaga demokrasi ini, melanjutkan pembangunan bangsa ini. Pak Jokowi clear bahwa pencalonan urusan parpol tidak ada penjagalan Pak Anies, semuanya diajak bicara. Amin. Bahkan diajak malam-malam juga. Amin. Ya, mungkin Bang Khalid belum cerita, gimana ceritanya? Nah, inilah ini kita dalam hal ini menurut saya ada semacam seolah framing atau karakter assassination di situ. Saya pikir membangun komunikasi itu hal yang biasa. Bicara kan. Dan tidak perlu dibuat Tidak ada yang salah. Makanya oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga. Partai politik silakan bentuk koalisi. Bahkan PDIP sendiri juga menyatakan dengan sangat keras kalau seandainya ada cawe-cawe akan mengkritik Pak Jokowi, dan begitulah tugasnya harus partai politik. Jadi mari kita serahkan pada masyarakat yang 80% puas kepada Pak Jokowi. Kita berharap begitu, harapan kita begitu besar. Ya. Begitu besar kepada Bapak Presiden Joko Widodo bisa meniru ya, tadi ada teladannya Ibu Mega di 2004. Pak SBY di 2014. Nah, harapan kami juga Pak Jokowi bisa soft landing. Beliau waktunya kurang dari 1,5 tahun, mungkin bisa lebih baik fokus pada bagaimana kemiskinan bisa diturunkan. Karena kan kok Pak SBY kemiskinan di Ibu Mega 36 juta, di era Pak SBY 10 tahun bisa jadi tinggal 27 juta. Sedangkan di era Pak Jokowi bolak-balik 24 sampai 28 juta. Nah, ini kita menyampaikan, maksudnya kita itu yang dibutuhkan, karena jangan bolak-balik nanti kita berdebat pembangunan. Kepuasan publik Pak SBY terakhir 33 di masa akhir jabatannya. Nah, justru itu yang sangat menarik, Mbak. Kalau Pak SBY sibuk bagaimana kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, Pak Jokowi yang disibukin bagaimana angka kepuasan publik tinggi gitu. Ini beda pola pikirnya memang. Pola pikirnya beda. Kita untuk rakyat, bukan kepuasan pribadi presiden atau maka masyarakat tidak akan untuk rakyat. Jangan pas mau survei sebelum dibagi bansos, ya tinggi lah gitu loh. Itu kan tuduhan. Kita juga tahu kalau kan tuduhan. Ya, jadi ini kalau jangan lupa bahwa fokus buat rakyat aja, Bang. 1,5 tahun. Oke, tepuk tangan. Kita dukung Bang Faldo. Oke, Pak Joko Widodo. Menutup suara. Untuk rakyat Indonesia. Jokowi tinggal 17 bulan lagi. Alih-alih sibuk mengurusi kontestasi, akan lebih baik jika Presiden memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai harapan tanpa hambatan dan juga kecurangan. Juga memastikan semua program pembangunan sudah dicanangkan berjalan dan tuntas sesuai dengan tenggat yang diberikan guna memastikan tak ada pekerjaan rumah yang ditinggalkan saat Jokowi meletakkan jabatan pada bulan Oktober tahun depan. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe.
Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Selamat malam saudara, Presiden Jokowi menyatakan ia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan terbuka di depan puluhan pimpinan media di Istana Merdeka Jakarta. Kepentingan negara dan bangsa dijadikan alasan. Meski demikian, Jokowi berjanji tak akan menggunakan Polri dan TNI. Pernyataan Jokowi ini menuai kontroversi. Sebagai seorang politisi, Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk cawe-cawe dalam kontestasi. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seyogyanya Jokowi bisa menahan diri. Etiskah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan ia tak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, selamat malam Arya Bima, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam juga Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu kehadiran Studio Duara semakin semarak dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Mercu Buana, dan UHAMKA. Saudara, inilah Dua Arah, saya Liviana Charlisa. Di depan para pemimpin media, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe di Pilpres tahun depan. Jokowi berdalih, itu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jokowi pun berjanji tidak akan menggunakan TNI dan Polri. Pernyataan Jokowi ini seolah menanggapi kritik dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang meminta Jokowi supaya tidak cawe-cawe di Pilpres 2024. Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe, Pilpres biar urusan parpol, dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja, insya Allah masyarakat akan mengenang. Biarkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon presiden tanpa harus ada yang cawe-cawe. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan tidak akan cawe-cawe di pemilu 2024. Yang namanya Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Presiden Jokowi memang sering terlihat akrab dengan dua baca pres, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Di acara bersama para relawan, Jokowi seperti ingin menegaskan pengaruhnya. Namun, hasil terbaru dari survei Litbang Kompas di Mei 2023 merilis sebanyak 90,35% responden menyatakan sangat penting bagi presiden untuk bersikap netral di pemilu 2024.
Etis nggak sih seorang kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan kalau dia tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita langsung mulai dua arah. Mas Zaky jawab, coba etis nggak sih kepala pemerintahan ikut cawe-cawe di Pilpres mendatang? Ya, kalau dari kami melihatnya begini nih, ada dua hal, mesti dipahami. Kalau bicara etis tidak etis, jelas. Kalau dari kami tidak etis. Mengapa? Kalau kemudian bersandar pada, ini kan cawe-cawe untuk kepentingan negara gitu. Bahwa ini untuk mengamankan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Loh, itu bukan cawe-cawe namanya. Kalau cawe-cawe itu ikut-ikutan gitu. Mengurus, membereskan, melakukan. Lah kalau memastikan pemilu jujur dan adil, demokratis, itu tugas utama seorang presiden gitu loh. Nah kita nggak mau kemudian yang tugas utama ini beliau sampaikan cawe-cawe atau ikut-ikutan. Ini satu hal. Sehingga kesannya nanti loh, berarti kalau ada masalah atau gagal atau ada masalah, bukan saya loh, kan saya hanya ikut-ikut aja nih. Nah itu kan nggak benar namanya, cuci tangan gitu kan. Nah, tapi yang kedua kalau misalnya bagus, wah dapat kredit beliau. Nah ini yang kami nggak mau satu hal ya kan, jangan sampai keliru dalam menangkap makna cawe-cawe. Ada yang bilang cawe-cawe positif, loh itu tugas utamanya kok. Gitu. Nah yang kedua kami ingin sampaikan juga gitu, cawe-cawe ini bagaimanapun mau Bang Faldo bolak-balik bicara itu positif. Di publik udah tahu kok gitu. Cawe-cawe itu maknanya jelas-jelas negatif gitu. Faldo, cawe-cawe gitu itu loh. maknanya jelas-jelas negatif. Jadi kenapa kamu bilang positif, Faldo? Ya karena kita terbiasa berpikir secara positif. Bahwa kita melihat bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan, ada banyak kegiatan yang akan berjalan ke depan, ada banyak PR yang terus dihadapi, dan kita juga sedang menuju untuk negara yang lebih maju. Tentu Presiden punya concern untuk pekerjaannya dilanjutkan. Itu yang pertama, Bang. Jadi jangan melihat cawe-cawe itu dipotong gitu. Cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Dan konteksnya kala itu, di pertemuan itu yang menjadi perdebatan kita hari ini, Presiden bicara tentang geopolitik, tantangan ke depan, dan sebagainya. Jadi sebagai seorang kepala negara, jika dia seorang negarawan, tentu dia akan memikirkan bagaimana masa depan bangsa ini. Jadi tidak melepaskan, tidak santai, malah tidak ngapa-ngapain, malah tidak mengambil sikap. Nggak begitu Pak Jokowi. Karena beliau punya kecintaan yang besar terhadap Republik ini, dan punya, mohon maaf nih, harus saya sampaikan, kepuasan yang tidak kecil di akhir pemerintahan yang kala periode ini orang banyak bilang kita tuh lemdak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kata Mardhani tadi kan memang seharusnya fokus saja dengan sisa pemerintahan 2 tahun, nggak perlu ya lagi ikut cawe-cawe. Nah, fokus pemerintahan mah terus berjalan. Kita masih ada sekitar 1 tahun 6 bulan untuk memerintah sampai Oktober 2024. Itu nggak ada soal. Tapi berbicara soal siapa penerus ke depan, tentu banyak pekerjaan yang hari ini sudah dicapai, kepuasan hari ini yang telah dicapai, itu harus dilanjutkan. Itu harus dilanjutkan Mas Walid. Jadi sebenarnya nggak perlu cawe-cawe kalau menurut Faldo. Selama konteksnya positif. Ada ungkapan yang sangat terkenal. Seorang politisi itu, dia hanya berpikir dan bertindak untuk pemilu mendatang. Tapi seorang negarawan, dia berpikir dan bertindak untuk generasi-generasi mendatang. Nah ini yang dilakukan Pak Jokowi. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Gimana ya? Nah ini saya jelaskan dulu, Faldo. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan makna cawe-cawe. Cawe-cawe itu, misal nih, Mas Herzaki, dia punya tugas A, saya punya tugas B. Untuk menyelesaikan tugas A ini, saya ikut cawe-cawe, ngerjain apa yang dilakukan oleh Mas Herzaki. Padahal itu bukan kewenangan saya. Itulah makna cawe-cawe. Mau dibuka dengan bahasa apapun, itu makna cawe-cawe. Dan inilah yang kemudian menjadi poin penting. Kalau memang pemilu itu adalah kewenangan partai politik, pimpinan partai politik, berikan kepada pimpinan-pimpinan partai. Oh iya jelas. Tidak usah presiden ikut campur dan intervensi dalam proses tersebut. Urusan pencalonan, urusan partai politik. Tapi ketika calon sudah sampai di KPU, itu urusan rakyat, dan presiden menyatakan saya bersama rakyat gitu. Jadi seorang negarawan, kalau seorang presiden dia melakukan public address, ya seorang presiden itu public address, isu pangan, isu ketahanan ekonomi, isu bagaimana kedaulatan pangan dan sebagainya. Itu public address yang dilakukan. Bukan masalah ini yang berambut putih atau berambut hitam. Ini siapa yang akan didukung dan sebagainya. Itu tidak begitu. Presiden dia harus berpikir tentang kemaslahatan rakyat. Itu namanya statesman, seorang negarawan.
Dan inilah yang harus kita harapkan. Kita harus bersama-sama. Faldo seorang aktivis yang pro dengan demokrasi. Saya yakin hatinya masih pro dengan demokrasi. Kita harus jaga-jaga sama-sama Faldo. Makin yakin nih, Nah, disinilah kita harus jaga. Bentar. Demokrasi on the track. Kita harus wariskan legacy. Kita ingin Presiden Joko Widodo memberikan legacy yang luar biasa buat generasi mendatang dengan tidak melakukan cawe-cawe. Dengan tidak melakukan cawe-cawe, Mas Bima, gimana tuh Mas Bima? Jadi harusnya Pak Jokowi nggak perlu bilang cawe-cawe. Begini, kalau konotasi negatif dari perspektif kawan-kawan dari PKS dan Demokrat, ini Presiden menyampaikan di depan media, khususnya pimpinan redaksi dan beberapa podcast-podcast yang cukup punya kompetensi yang cukup bagus lah ya. Saya lihat masa seorang presiden mempunyai hal yang negatif, misalnya tadi keinginan mengintervensi pelaksanaan pemilu, ini disampaikan dan berulang kali dikatakan, Pak Presiden, apakah boleh kata cawe-cawe ini kita sampaikan ke publik? Oh silakan, silakan. Ini jelas sekali bahwa makna cawe-cawe dalam deskripsi yang disampaikan Presiden ini adalah hal yang terkait dalam fungsi dan tugas sesuai dengan koridor konstitusi. Entar dulu. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa kata cawe-cawe ini pun disampaikan sebagai akibat dari suatu penjelasan sebelumnya yang terkait dengan suatu narasi besar pemerintahan Jokowi dalam kaitan membangun Indonesia dalam fondasi 10 tahun ini untuk dilanjutkan sustain dalam konsepsi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau hal ini saya ikut cawe-cawe. Ini dalam kaitan sesuatu yang lebih substansial. Untuk sesuatu kewenangan beliau masih dalam deskripsi kewenangan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara. Dan ini menurut saya adalah sesuatu yang proporsional. Terkait dengan dia atau presiden dalam kaitan sebagai kepala negara. Tapi yang kemudian dan jadi itu pertanyaan, wajar. Maksudnya kalau sampai presiden nggak mempunyai satu urusan lagi untuk 5 tahun 10 ke depan, ya ini bukan seorang negarawan. Dia harus berpikir Indonesia itu sampai 2045. Mas Bimo, tapi yang kemudian jadi pertanyaan gini, ketika di awal-awal, saya ingat momentumnya sekitar bulan Ramadan. Dulu ya. Apakah Pak Presiden kata cawe-cawe ini bisa saya sampaikan ke publik? Itu ditanya sampai 3 kali. Tapi dulu Pak Jokowi juga bilang saya tidak cawe-cawe, tapi sekarang Pak Jokowi menyatakan saya cawe-cawe. Konteksnya ini beda. Nah, konten dan konteks. Konteksnya beda. Konten dan konteksnya beda. Kata cawe-cawe pada saat hal yang terkait dengan seorang capres dan cawapres, ya kan? Dia termasuk bagian dari politisi yang ada di lingkaran partai politik, dan dia juga melihat berbagai menterinya keragaman dari partai politik. Dia akan menempatkan pada posisi kalau ada 3, 2, 4 menteri yang ada di sekitar kementerian atau di sekitar kabinet Pak Jokowi, disitulah kemudian dia akan mengatakan saya tidak akan ikut intervensi satu persatu untuk memenangkan. Solid, konten dan itu pada konteksnya posisi beda konten dan konteksnya. Jawab. Ya itu kan bisa-bisanya Mas Bima aja membuat momennya tidak substansi. Jadi begini. Ya. Sebelahnya Anda Pak Zaki, Partai Demokrat, dia saya setuju kalau cawe-cawe itu misal presiden 2 kali. Ya, public address yang dilakukan oleh presiden misal untuk menjaga demokrasi kita menjadi demokrasi yang sehat, saya minta KSP Muldoko tidak melanjutkan PK untuk Partai Demokrat karena itu mengkudeta demokrasi. Misalkan seperti itu. Itu luar biasa. Itu baru cawe-cawe yang sangat tepat. Karena misal nih, kalau presiden ikut-ikut soal Demokrat, Partai Demokrat politik sudah jatuh ke tangan Muldoko hari ini. Nah, ini justru legacy yang bagus. Legacy yang bagus untuk memastikan agar tidak serta-merta seseorang yang tidak menjadi kader partai tertentu yang kemudian bisa take over dengan hostile gitu. Pak Khalid, itu dengan apa Anda mengatakan bahwa saya Pak pikir Presiden kita sama-sama ikut terkait dengan persoalan Demokrat dalam Muldoko? Ini saya memberikan contoh cawe-cawe yang sangat ditunggu-tunggu. Dengan itulah demokrasi untuk bisa menunjukkan demokrasi ini bagus dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo ini adalah seorang negarawan, maka kita harus melihat dalam konteksnya lebih jangka panjang. Bukan hanya masalah pemilu 2024, tapi bagaimana ketika pemilu dilaksanakan, sense of justice,
sense of equality, mendapatkan perasaan yang fair dalam demokrasi. Itu yang harus kita hadapkan. Saya yakin di hatinya Pak Bima, di hatinya Mas Waldo dan seluruh peserta dan seluruh masyarakat menginginkan bahwasanya Presiden Joko Widodo seorang negarawan, seseorang yang bisa menjadi pemimpin teladan, yang bisa menjadi legacy yang luar biasa untuk generasi mendatang. Itu yang kita harapkan. Negarawannya di mana? Ya itu yang kita harapkan. Kalau seorang presiden menginginkan bahwa Indonesia ke depan itu adalah Indonesia yang maju. Saya yakin di hati kecil Pak Bima dan di hati kecilnya Pak Faldo, di hati kecil Bang Khalid, tahu juga nih, contoh yang saya sampaikan tadi tidak masuk akal. Dan yang kedua, tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu juga tidak sesuai bagaimana seharusnya. Enggak, Bang Khalid, kamu terlalu mendramatisasi coba dibuktikan aja. Buktikan aja enggak? Karena kalau hari ini bicara politik tanpa bukti, ini masyarakat juga paham. Mas Bima dan Mas Waldo. Jadi kalau kita melihat, please, kita lihat hati kita berbicara. Abang juga harus baca, Bang, hati abang mana seharusnya. Bagaimana demokrasi kita harus kita jaga bersama. Karena ini Indonesia ini menjadi the last standing democratic country. Tepuk tangan dulu. Dan ini, saya tidak mau bicara secara rasionalitas. Ilmu, Faldo. Hati kita sebagai aktivis. Harus didengarkan hati kita. Buktinya apa, Pak? Buktinya apa? Yang jadi pertanyaan saya sekarang gitu, Mas Faldo, kan Pak Jokowi menyatakan ini demi bangsa dan juga negara. Tapi batasannya sampai mana? Nanti dijawabnya bisa jadi di luar. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjan, nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Ribuan per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Kalau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Hanya saya sebenarnya menyesalkan kenapa Presiden Jokowi memakai diksi cawe-cawe. Meskipun ada kata-kata demi kepentingan nasional, karena Pilpres 2024 krusial. Kata-kata lanjutan ini juga menimbulkan debat lagi. Debatnya adalah sejauh mana demi kepentingan nasional cawe-cawe diperbolehkan. Apa yang dimaksud dengan demi kepentingan nasional? Apa batasannya? Apa definisinya? Nah, apakah itu tergantung dari subjektif assessment dari seorang Presiden Jokowi, ataukah ada assessment yang bersifat objektif
untuk mengatakan demi kepentingan nasional sehingga Presiden Jokowi boleh untuk cawe-cawe. Demi kepentingan nasional sehingga Joko Widodo harus cawe-cawe. Tapi batasannya apa, Valdo? Ya, pertama ya, di pertemuan tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden. Ketika pertanyaan ini ditanyakan juga oleh beberapa pimpinan redaksi. Apa batasannya? Pak Presiden menyatakan, saya ini 5 kali ikut pemilu, menang semua. Dan saya tahu betul batasan etika bagaimana seseorang terlibat di dalam pemilu. Oke. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin kita itu tidak bisa mempercayakan pemilu ini berjalan dengan mempercayakan kepada institusi badan kepemiluan kita. Jangan lupa kita juga mendorong Bawaslu dan KPU untuk bekerja secara imparsial, independen, dan profesional. Dan jangan lupa dalam survei terakhir Bawaslu termasuk lembaga negara yang nomor 3 dipercaya publik, KPU juga. Jadi apabila lembaga negara kita bekerja dengan baik, mau Pak Jokowi cawe-cawe, mau tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita nggak boleh lupa juga. Ketika kita melihat bahwa Pak Jokowi, seorang presiden, dengan level juara kelas, pasti dia pengen penerusnya itu standarnya itu juara kelas juga. Jadi dia punya standar yang cukup tinggi. Tapi apa itu harus diurus sama presiden? Karena banyak pekerjaan harus dilanjutkan. Dia tidak terlibat dalam otak-atik gatuk pencalonan. Sekali lagi ya Pak Bima ya, disampaikan berkali-kali. Tapi ketika calon-calon sudah sampai di KPU, dia kan rakyat yang akan memilih. Dan kala itu Pak Presiden Jokowi akan bersama dengan rakyat. Oke, saya paham. Zaki, artinya batasannya hanya etika. Ini pernyataannya kontradiktif ini. Pada saat Presiden bilang cawe-cawe, lalu Valdo bilang batasannya adalah etika. Ya udah jelas kalau cawe-cawe itu tidak beretika gitu loh. Iya kan? Itu satu ya. Saya cermati. Karena tadi sama persis Bang Burhanuddin juga menyampaikan tadi. Masalah cawe-cawe disayangkan. Karena tadi lagi-lagi diksinya itu mengandung tadi negatif. Yang kedua adalah tadi bahwa seakan-akan bukan tugas tanggung jawabnya memastikan pemilu jujur dan adil. Nah tapi saya tertarik nih terkait apa yang disampaikan oleh Bang Valdo tadi, poin ketiga. Ya kan, katanya kalau bisa akan meneruskan pembangunan selanjutnya. Terus saya juga baca di beberapa media katanya ingin agar 13 tahun tersisa ini katanya peluang untuk bisa menjadi negara maju. Nah, ini menariknya apa ya saya bilang? Ini kontradiktif juga. Kok negara maju itu kan ciri-cirinya salah satunya ada pendapatan per kapitanya minimal 11.000 US dollar. Nah, kita flashback nih. Pak SBY 2004 diwarisi oleh Ibu Mega itu 1.100 US dollar. Setelah 10 tahun, Pak SBY berhasil meningkatkan menjadi 3.500 sampai 3.600. 3 kali lipat. Kalau track yang sama, progres yang sama, tren yang sama ini dilanjutkan oleh Pak Jokowi, wah nggak nyampe 13 tahun lagi udah jadi negara maju kita. Tapi sekarang di mana posisi negara kita? Silahkan dicek adik-adik data-data. Mahasiswa ini kan, 4.300 sampai dengan 4.400. Naiknya hanya 700 sampai 800 US dollar dibagi dengan, berarti nggak nyampe 1 kali lipat. Artinya? Lalu gini, lalu bisa-bisanya Bang Valdo bilang, Pak Jokowi ingin agar punya hak untuk memilih pemimpin selanjutnya biar pembangunannya tidak berantakan. Loh, pembangunan di era Pak SBY yang 10 tahun udah sukses itu, per kapitanya tinggi, melesat. Sama era Pak Jokowi 8 tahun ini malah jadi berdek gitu loh, kayak apa mobil mogok ya, apa gimana caranya bicaranya itu apa? Majunya sedikit sekali. Lalu bagaimana bisa Pak Jokowi bilang bahwa saya mau memilih pemilih yang pemimpin yang melanjutkan saya, yang prestasi juga bisa bagus. Saya takut nanti ujung-ujungnya malah hanya 5.000 aja nih selama 10 tahun gitu, ya kan? Justru yang perlu dipahami oleh kawan-kawan dari Demokrat dan PKS bahwa fondasi 10 tahun Indonesia sentris ini, Jokowi ini akan menggunakan dengan cara kereta bukan yang tradisional tapi kereta cepat. Kereta cepat itu pertumbuhan ekonomi, itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotif. Nah selama ini pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang belum ada itu seperti ibarat satu loko menarik 12 gerbong. Nah Jokowi dengan Indonesia sentris itu pertumbuhan infrastruktur dengan fondasi infrastruktur baik itu jalan tol, jalan trans, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, listrik. Ingin bahwa pertumbuhan Indonesia sentris itu tidak epicentrum lagi Jakarta atau Jawa, tapi epicentrum di kabupaten, kota, provinsi ini ibarat kereta cepat itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotifnya. Jadi kecepatan inilah yang dia melihat bahwa fondasi 10 tahun ini membangun Indonesia yang lebih produktif,
baik itu di sektor kelautan, pertanian, perkebunan, begitu juga sumber daya alam serta pariwisata, ini nggak bisa lagi dengan gaya kereta senja utama yang 12 gerbong ditarik 1 lokomotif dari Jakarta. Justru yang akan diteruskan itu infrastruktur yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia ini nanti akan muncul gerbong-gerbong yang sekaligus lokomotif. Maka untuk itu perlu sustain justru visi kenegaraannya Pak Jokowi. Kalau pemerintahan ke depan kemudian putus kembali gaya pikirnya Zaki maupun PKS seperti Pak SBY kemarin, itu adalah suatu kemunduran. Inilah yang kemudian dia berpikir, dia berpikir presiden ke depan, dia memiliki visi dan misi bagaimana ideologi tentang teknokratik Indonesia yang lebih adil, Indonesia lebih berkemanusiaan, ini diwujudkan secara teknokratik. Nah, inilah kenapa bahwa dia ikut cawe-cawe dalam skup tugasnya sebagai seorang negarawan. Ini bukan ingin intervensi atau ingin campur tangan memenangkan seorang kandidat, saya kira itu. Pak. Ya, ini PKS punya masuk pada isu ekonomi ya. Karena background saya juga ekonomi, saya melihat infrastruktur infrastruktur di era Presiden Joko Widodo, ICOR-nya, Incremental Capital Output Ratio, itu adalah indikator untuk melihat apakah infrastruktur itu efisien atau tidak. Jadi Anda menolak adanya infrastruktur pembangunan Jokowi? 6,5. Enggak, ini saya melihat, ini kita melihat kritik secara rasional kan, dan ini para ekonom sudah melihat infrastruktur yang dibangun itu tidak efisien atau boros. Ini adalah penilaian objektif dari pembangunan infrastrukturnya atau konsepsi infrastrukturnya. Jadi konsepsi. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Saya Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur policy-nya itu boros, tidak efisien. Sehingga harusnya infrastrukturnya yang dibangun adalah inklusif, lebih kepada logistik, bagaimana menurunkan cost ekonominya. Itu adalah fungsi dari infrastruktur. Karena kita membangun infrastruktur, itu adalah menurunkan cost ekonomi kita, mempercepat logistik kita dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan kita di Koalisi Perubahan. Jadi jalan kita ingin membangun infrastruktur yang lebih inklusif. Itu tidak menurunkan loss logistik. Ini kita melihat, kita akan melihat bahwasanya cost ekonomi itu tetap masih tinggi. Ini kita bicara tentang data di sini. ICOR itu 6,5, artinya masih tinggi di situ. Saya lanjutkan ya Pak ya. Yang kedua ini saya lihat nih ICOR-nya nih. Kenapa salah satunya adalah secara ekonomi kita bermasalah, itu adalah masalah namanya indeks persepsi korupsi. Saya tidak akan membuat opini, ya, tapi saya membawa data dari Transparansi Internasional. Itu bicara infrastruktur atau transparansi? Ada kaitannya, karena kita bicara governance di sini. Governance itu tata kelola. Tata kelola ini berdampak pada ekonomi, kepada hukum dan sebagainya. Kalau kita lihat dari Transparansi Internasional, data menunjukkan bahwa di era Presiden SBY di tahun 2004 itu 20 basis point. Di 2014 naik menjadi 34 basis point. Nah, di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 itu diwarisi dengan angka 34 basis point, dan di 2022 tetap 34 basis point. Going nowhere. Bicara soal kepuasan publik. Ngapain aja nih gitu? Going nowhere. Dan di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita bicara dengan by data. Saya ngomong data boleh ya? Kita boleh ngomong data ya? Pertama, ketika zaman PSBY itu beda game. Ekspor komoditas. Hari ini Pak Jokowi itu 3 ideologi pembangunannya. Pertama infrastruktur, yang kedua debirokratisasi, dan yang ketiga penegakan hukum. Nah, itu clear sekali. Nah, kita lihat di kala itu ketika zaman PSBY ekspor komoditas lagi tinggi, dan strategi itu nggak mungkin sama sampai dunia hari ini. Bang Khalid ekonom pasti tahu sendirilah bagaimana hari ini kita melihat dunia lagi demam. Bicara tentang korupsi, kita tahu banget bahwa seandainya hari ini dunia mengalami democratic backsliding, ya kan, di mana banyak negara mengalami ketidakpercayaan pada institusi demokrasi. Tapi kita perlu bersyukur di Indonesia ada Bapak Presiden Jokowi yang berusaha untuk menahan ini semua, tetap mencapai kepuasan berapa Pak Rebimah? 82%. Aduh, manis sekali angkanya itu. Nah, sehingga itu berbeda banget. Dan seluruh lembaga survei lah tuh. Jangan dikira nanti kita dibilang kita lembaga survei berbayar. Berbeda banget bos, sama periode sebelumnya nih, maaf nih. Makanya dulu ketika Pak Jokowi maju, narasi perubahan jadi relevan. Karena angka survei dan kepuasannya tidak setinggi hari ini. Hari ini kita perlu bicara soal keberlanjutan. Terima kasih. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan. Berarti saya nih ya, saya ya habis ini ya. Saya nih. Zaki, kepuasan publiknya berapa Zaki? 85% kita pernah Pak LSI, ya, kita coba di SMRC. Masa akhir SBY kepuasan publik itu 83. Ini udah tepuk tangan dulu untuk narasumber saya. Usai jeda, saya akan buka data yang
yang juga akan dihasilkan Litbang Kompas. Sebetulnya seberapa besar publik atau responden mengharapkan netralitas presiden di Pilpres mendatang? Tapi usai jeda di Dua Arah. Gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulen bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Sebuah rumah panggung di Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah membakar sampah di bawah rumah. Dari video amatir warga, terlihat sejumlah warga berusaha memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya. Rumah panggung yang terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran diduga terjadi saat pemilik rumah sedang membakar sampah kering di bawah rumah. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Capek kurang ion, stop. Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna, bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wings Food. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener, bisa dapat air minum berkualitas. Kalau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel.
Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Bersama kami di Dua Arah, Jokowi cawe-cawe, siapa yang bakal kecele? Nah, ketika Presiden Jokowi menyatakan cawe-cawe, ini bersamaan dengan survei Litbang Kompas yang merilis soal bagaimana responden menginginkan netralitas presiden. Kita akan lihat ini dia. Seberapa penting Presiden bersikap netral di pemilu 2024? 90,35% responden menilai sangat penting Presiden menjaga netralitasnya di Pilpres. Mas Holid. Ya, ini saya kira ini sangat jujur dan sangat mengcapture dari psikologis suara hati masyarakat Indonesia. Dan saya pikir ini harus betul-betul didengar ya oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden dan juga para pembantunya untuk memastikan agar penyelenggaraan itu berjalan dengan luber, jurdil ya, netralitas aparat, netralitas pejabat itu benar-benar dipastikan. Karena memang dalam undang-undang pemilu itu ada secara spesifik diatur terkait netralitas pejabat. Tapi pejabat Presiden negara memastikan akan netral kok, betul nggak Mas Arya? Gini loh, kalau soal itu nggak usah bikin pernyataan lah. Ya. Saya ini tim ses Presiden sejak 2015-2019. Oke. Kenaikan Pak Jokowi di periode pertama 2014 ke 2019 Pilpres itu hanya 0,6. Kalau Pak Jokowi mau cawe-cawe dalam pengertian memaksakan kehendak dengan menggunakan instrumen pemerintahan seperti misalnya saja polisi atau kejaksaan atau mengintervensi KPU kan, 30% itu kenaikannya bisa 30%. Ini dalam soal netralitas Pak Jokowi ini betul-betul menjadi keteladanan. Dia seorang presiden yang masih ingin menang lagi di 2019, kenaikan Pak Jokowi dengan 2014 itu hanya 0,6. Ini menunjukkan bagaimana Pak Jokowi ada seorang presiden yang juga kepala negara yang bertanggung jawab pelaksanaan pemilu itu secara jujur, adil, dan dia tidak menggunakan kekuasaan itu. Apalagi sekarang yang dia sudah tidak lagi mencalonkan diri. Jadi menyangkut cawe-cawe ini betul-betul bagaimana cawe-cawe ini harus dimaknai bukan masalah campur tangan untuk memaksakan kehendaknya Pak Jokowi, tapi tetap bagaimana di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ini dia punya program-program strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, untuk generasi muda ini. Kalau sampai itu dirubah dengan antitesa jagonya Mas Jaki seperti Anies Baswedan, emang udah solid Pak ini. Ya nggak akan jalan. Itulah kemudian cawe-cawe di sini jangan diinterpretasikan seolah-olah ikut campur tangan memenangkan salah satu kandidat. Mas Zaki. Udah nih, udah ya, udah selesai ya, biar gantian saya gitu, ya kan? Gini, gini, ya kan? Yang menariknya adalah tadi ya ada logical fallacy. Apa hubungannya kalau emang nggak mampu merebut hati rakyat pada saat pemilu lalu menyalahkan lawan atau pihak lain, kan nggak begitu gitu loh. Masalah netralitas ya itu bisa dilihat dari komitmen dulu pertama. Lah sekarang udah sibuk ngomong cawe-cawe. Wajar dong kemudian masuk banyak teks ya. Kemudian bertanya, ini bagaimana nih Pak? Apakah kemudian bisa jadi ada capres yang dijegal, ada capres yang di-endorse? Nah itu banyak kekhawatiran masyarakat loh gitu loh. Kemudian yang kedua, jangan-jangan ada partai yang berusaha dibegal, kayak Demokrat misalnya gitu, ya kan? Jelas-jelas nggak punya KTA, bukan anggota partai, bukan pengurus, namanya Muldoko, katanya kepala staf presiden atau KSP. Kita pikir dia kepala staf pembegal partai tadi, ya kan? Tapi dibiarkan saja oleh Pak Jokowi. Tapi Anda tadi bilang ada yang di-endorse, ada yang dijegal. Anda merasa calon Anda dijegal? Oh ya jelas dong. Demokrat ini, bayangkan, Pak Muldoko
ini ada di sebelah Pak Jokowi, kok tahu-taunya bukan kader, bukan pengurus, lalu mau maksa-maksa terus masuk ke jalur hukum, katanya datang ujuk-ujuk mau ngambil Partai Demokrat. Ini lebih hebat Said Iqbal loh, Ketua Partai Buruh, dia capek-capek bangun partai dari bawah, punya kantor DPC seluruh Indonesia, DPD, dan kemudian juga DPP. Nah, tetapi maksud saya begini, saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi itu, ya Pak Jokowi itu punya campur tangan terkait dengan kasus Demokrat yang kayak Pak Arabiman tadi sampaikan. Tetapi sangat kita sayangkan kalau beliau bilang ingin cawe-cawe agar pemilu jujur dan adil, lah ini Pak ada peserta pemilu sah diganggu sama orangnya Bapak ini. Dan terakhir Mbak, yang lucunya ini, yang lucunya apa coba? Dia menggugat ke MA, yang digugat siapa? Yang digugat ada Kemenkumham, yang anggotanya Pak Jokowi juga sama-sama di kabinet. Ya Allah ya Robi. Ini ada mismanagement apa ya di kabinet ya? Ya kalau sama anggota kabinet berantem semua gitu. Bisa diatur-atur, sering otak-atik gatuk bat kuatur, ya kayak gitu perspektifnya tuh. Bahwa Menkumham jelas posisinya, tidak diterima. Pak Muldoko melanjutkan langkah hukumnya. Jika seandainya Partai Demokrat, silakan tunjukkan buktinya dan mari kita sama-sama menghormati hukum. Ya, Presiden Jokowi tidak mau juga mengintervensi hukum. Itu clear. Yang kedua, bicara soal penjagalan pencalonan. Yang jegal siapa? Ya, ada buktinya enggak? Yang bahkan lebih jauh nih, emang udah pasti jadi calon. Kayak di sana nggak putus-putus deh itu. Ya, kanan kiri senggol sana, senggol sini. Untuk exit strategi kali ya. Biar ini kalau seandainya tidak jadi, ada yang disalahkan. Dan jangan lupa dia diam-diam malam-malam datang ke istana. Nah, ini gimana tuh? Itu diam-diam malam-malam datang itu memang diam-diam. Karakter assassination. Sembunyi. Demokrat udah jawab. Atau malah disembunyikan. Demokrat udah jawab. Jadi dalam derajat tertentu, kita juga perlu ya, masyarakat pasti bisa melihat ini beneran nggak sih mereka? Nggak ada kita ketemu Presiden kita Jokowi. Kita dituduh pencegalan. Calon itu 3 lah sekarang misalnya kan. Calon 1 Pak Ganjar, calon 2 Pak Prabowo, calon 3 Mas Anies. Emang udah pasti jadi calon? Ya belum. Wakilnya aja belum ada. Ya kan? Ya ini mana? Dan yang teriak, ini satu klarifikasi nih. Klarifikasi. Santai-santai aja gitu loh. Oke. Dia klarifikasi jelas-jelas. Yang bilang mau ketemu malam-malam. Mohon maaf. Mohon maaf Bang Faldo. Enggak Mas Zaki. Yang jadi Tuhan itu apa? Oke, Mas garis bawahi aja. Mohon maaf Bang Faldo. Malam-malam bayangkan Mas AHY ketemu Pak Jokowi terakhir itu 9 Maret. Pak Khalid juga ngomong ya? Enggak, gantian. Kan tadi Pak Khalid udah, gantian saya. Jadi 9 Maret 2021 ketemu di Istana Bogor. Karena apa? Pak Jokowi yang memanggil, meminta ketemu, mau menjelaskan bahwa tidak terlibat dalam urusan Muldoko. Enggak, dengar dulu kan dong. Jawabannya tidak dulu dong. Tidak mengintervensi. Jangan kemudian berupaya melontarkan ke arah assassination seakan-akan kita ketemu istana malam-malam. Presiden mau apa? Presiden mau apa? Ini Presiden ngomong apa? Jangan gitulah, jangan gitu. Presiden ngomong saya tidak kalau ada yang bicara smoke and fire, kerjaannya melontar hoax, kita tahu sumbernya dari mana. Kalau minta ketemu malam-malam udah salah, Mbak. Presiden ngomong apa? Itu udah membuat persepsi yang keliru gitu. Kita buka survei selanjutnya. Oke, Mas. Kita buka survei selanjutnya. Saya kira sebagai kepala negara. Kita buka survei selanjutnya. Tepuk tangan dulu, ayo surveinya dibuka yuk. Satu lagi Mbak, satu lagi nih, ada yang belum selesai nih. Netralitas tadi, netralitas. Iya. Kok nggak dibuka datanya sih? Santai. Ini kita mau buka netralitas, kita buka dulu netralitas. Pendapat publik mengenai netralitas. Iya, ini kita mau buka Mas Zaki. Tadi saya udah bilang soal survei. Yuk dibuka yuk, surveinya mana? Udah selesai nih. Tepuk tangan dulu dong, survei. Mana surveinya nggak keluar? Ini surveinya. Ini kita lihat Presiden sudah bersikap netral di penyelenggaraan pemilu 50,5% sudah netral Mas Zaki. Tapi memang ini angka cukup tinggi Mas Faldo, lihat dulu ya. Ini cukup tinggi, 39,3 ditambah 6,1. Kalau kita bicara belum netral dan tidak netral, jadi sekitar 45%, hampir setengahnya. Meskipun memang masih unggul di tidak netral di 50,5%. Dan jangan lupa, terima kasih survei Litbang Kompas, tepuk tangan dong survei Litbang Kompas. Apresiasi Litbang Kompas top terbaik. Ya. Bayangin pemilih Pak Jokowi yang waktu itu 55%. Ya Allah. Yang percaya netral aja hanya 50,5%. Berarti ada pemilihnya beliau juga yang nggak percaya. Sedih sekali kita gitu. Loh, jadi jangan kaget kalau jangan diotak-atik angkanya sama pemilih Pak Jokowi, gimana cross stepnya itu. Loh, kan itu kan dasarnya berbeda. Loh, jelas-jelas 50,5%. Kapan? Bukan, Pak. 50,5%. Ini kan belum ada tahapan pemilu untuk capres. Jadi ini. Enggak, pemilunya kapan? Ya, Bang Khalid, kasihan deh. Pemilunya kan belum ada. Jadi soal netralitas dan tidak itu kan dinilai pada saat tahapan pemilu, khususnya urusan capres-mencapres ini ada tahapannya. Kok sudah dinilai soal netralitas
pada saat ini kan persepsi publik. Ini persepsi publik. Tenang. Mas Solid. Ya, kalau kita lihat ada segmen-segmen di mana Presiden Joko Widodo secara eksplisit menunjukkan dukungan itu. Misal di event seperti Musrah, itu beliau melakukan mobilisasi massa begitu luar biasa. Dan disinilah yang kemudian kita harus melihatnya. Masyarakat ini bisa membaca hal yang tampak, yang tidak tampak. Mereka bisa merasakan public mood. Ini yang harus di public address. Mood publik inilah yang harus kita tahu. Bahwasanya ini bagaimana demokrasi ini kok begini amat gitu loh. Tapi yang jadi pertanyaan gini, bagaimana kemudian Mas Bimo menjaga netralitas Pak Jokowi di Pilpres mendatang? Tapi dijawab tidak di dua arah. Iya. Di PHP gitu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, benar. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kakek muda gitu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel linu dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan, gitu. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Oke, itu dari pernyataan Pak Mahfud untuk Pak Anies Baswedan bahwa nggak usah khawatir untuk dijegal pemerintah. Jangan sampai dijegal internalnya sendiri. Mas Zaki? Wah, kalau menurut kami pernyataan Prof. Mahfud ini sangat bagus gitu.
Mungkin ini bisa membantu menetralisir pernyataan yang keliru dari Presiden Joko Widodo yang bicara mengenai cawe-cawe. Karena bagus dong, ini ada komitmen dari Menko Polhukam, orang profesor hukum tata negara, berikan jaminan tidak akan ada intervensi. Ini yang kita tunggu. Harusnya Presiden juga dengan tegas bicara tidak akan ada intervensi, capres manapun memaju silahkan. Tapi kan tadi ini kan bagus nih. Tapi kan tadi sudut pandangnya gini, ketika Pak Mahfud bilang gini, oh tenang aja kalau pemerintah tidak akan intervensi, tapi jangan sampai kemudian nanti dijegal internalnya sendiri. Nah itu dia, sangat disayangkan Prof Mahfud mendadak ada tambahan kalimat. Loh, kalau namanya koalisi, itu kan urusannya parpol. Kok pemerintah ikut-ikutan gitu. Ada apa ini? Mohon maaf, misalnya PSI sibuk mau dukung Ganjar, tapi ditolak mulu, nggak dianggap sebagai partai pendukung. Nah itu kan urusan PSI dong sama PDIP. Jangan ada intervensi dong, jangan ada intervensi. Hak partai politik kok. Ya, silakan Pak. Gesekan di internal pemerintahan ini kan harus diatasi Jokowi sebagai presiden. Di dalam kabinet sendiri ada dari Pak Erlangga juga calon-calon presiden. Kemudian Muhaimin juga ada, kemudian Pak Prabowo juga ada, dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya bahwa dalam kaitan seorang presiden yang menyampaikan ke publik secara terbuka, dia tahu persis mana porsi dia sebagai presiden dan mana dia sebagai Jokowi ya. Di Partai Demokrat dulu sewaktu Pak SBY menjadi presiden, ada kak konvensi kok. Konvensi dilakukan, dibuka oleh Pak SBY, itu tidak cawe-cawe, ya kan? Dia memang menyiapkan kandidat, syukur-syukur nanti kandidatnya itu bisa meneruskan jalannya pemerintahan, program-program Pak SBY. Jadi sangat proporsional sekali menurut saya, masuknya presiden dalam urusan capres-capres ini masih dalam koridor konstitusi. Masih dalam kewenangan-kewenangan yang terukur. Tapi sekali lagi, bahwa kalau sampai presiden intervensi di dalam tahapan pemilu, yang ini belum ada loh ya, tahapan pemilu capres, ini siapapun tidak setuju. Ya. Termasuk PDI Perjuangan. Kita ingin bahwa presiden dalam menyiapkan seseorang misalnya dengan PDI Perjuangan, dengan menyiapkan Pak Ganjar Pranowo, dengan hal-hal yang menyangkut kehendak untuk ke depan itu tetap dalam hal-hal yang menyangkut program-program strategis yang itu sangat terukur demi kepentingan negara dan kepentingan bangsa, saya kira itu hal yang masih sangat Tapi artinya Pak Jokowi menjamin netralitasnya nanti? Bukan menjamin lagi, memang hal-hal yang terkait dengan netralitas itu sudah sangat diatur oleh undang-undang. Seberapa besar pengaruh seorang presiden, seorang gubernur, seorang kepala daerah, ini sudah ada rambu-rambunya. Dan siapa yang nyemprit, ya, siapa yang hal-hal yang terkait pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh seorang presiden sampai kepala daerah dalam aturan-aturan netralitas itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan percaya, selain undang-undang, sekarang ini Pak Zaki juga bisa langsung itu seluruh anggota Demokrat untuk bagaimana mengglorifikasi dan mengamplifikasi di dalam era digital media saat ini. Saya melihat bahwa transparansi juga bagaimana media saat ini yang sangat cepat mengupload hal yang negatif. Percayalah bahwa seorang Jokowi tetap akan pada posisi untuk menjaga netralitasnya. Mas Walid. Silakan Bang Walid. Saya pikir secara normatif dan ekspektasi kita sama. Kita berharap Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan ya tidak melakukan intervensi dan cawe-cawe dan sebagainya. Saya menyarankan tidak mudah. Saya menyarankan kepada tim yang mengelilingi Presiden Joko Widodo melakukan public address yang tone-nya atau nuansanya itu positif gitu. Sampaikan kepada para aparat, sampaikan kepada PLT kepala daerah, sampaikan kepada seluruh aparatus yang bertugas, kepada kabinetnya dan sebagainya untuk netralitas, untuk tidak melakukan cawe-cawe dan sebagainya. Karena diksi cawe-cawe yang kemudian dipakai, itu message-nya itu justru menjadi tidak bagus buat beliau sebagai seorang kepala negara. Kalau tidak dan bagus, kepala mungkin disampaikan secara terbuka. Inilah yang kemudian, nah ini masukan yang tulus nih dari di kami. Depan pimpinan redaksi dan disilakan untuk mempublish suasana demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Sehingga keadilan, sense of justice dari masyarakat kalau itu cawe-cawe punya agenda terselubung, itu tidak disampaikan. Kita melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo, beliau ini sudah tinggal beberapa bulan lagi ya untuk menuju pemilu dan 1,5 tahun untuk menjadi seorang presiden. Kita mengharapkan beliau di akhir pemerintahannya, beliau
kenang sebagai seorang pahlawan demokrasi, seorang yang bisa memberikan legacy luar biasa kepada rakyat Indonesia, bukan menjadi endorser atau tim sukses. Kita ingin beliau memberikan teladan dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan kebijakan, sehingga rakyat itu percaya generasi milenial, generasi Z, generasi anak muda yang begitu banyak jumlahnya ini, mereka adalah generasi yang pandai-pandai, generasi yang cerdas, bisa melihat apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Saya berharap pemimpin kita memberikan keteladanan dalam kata dan tindakan. Terima kasih. Mari kita jawab bersama-sama apa yang disampaikan Bang Khalid dengan berbicara dengan amin ya robbal alamin. Amin. Amin. Jadi semua yang Bang Khalid sampaikan tadi insya Allah akan tercapai. Amin. Karena Dan kita tahu, percayalah pada Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan ini bukan karena datang malam-malam loh Bang ya. Percaya kepada Tuhan. Terus habis itu kita jangan lupa kita punya kepuasan presiden 80%. Kita sama-sama menjaga demokrasi ini, melanjutkan pembangunan bangsa ini. Pak Jokowi clear bahwa pencalonan urusan parpol tidak ada penjagalan Pak Anies, semuanya diajak bicara. Amin. Bahkan diajak malam-malam juga. Amin. Ya, mungkin Bang Khalid belum cerita, gimana ceritanya? Nah, inilah ini kita dalam hal ini menurut saya ada semacam seolah framing atau karakter assassination di situ. Saya pikir membangun komunikasi itu hal yang biasa. Bicara kan. Dan tidak perlu dibuat Tidak ada yang salah. Makanya oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga. Partai politik silakan bentuk koalisi. Bahkan PDIP sendiri juga menyatakan dengan sangat keras kalau seandainya ada cawe-cawe akan mengkritik Pak Jokowi, dan begitulah tugasnya harus partai politik. Jadi mari kita serahkan pada masyarakat yang 80% puas kepada Pak Jokowi. Kita berharap begitu, harapan kita begitu besar. Ya. Begitu besar kepada Bapak Presiden Joko Widodo bisa meniru ya, tadi ada teladannya Ibu Mega di 2004, Pak SBY di 2014. Nah, harapan kami juga Pak Jokowi bisa soft landing. Beliau waktunya kurang dari 1,5 tahun, mungkin bisa lebih baik fokus pada bagaimana kemiskinan bisa diturunkan. Karena kan kok Pak SBY kemiskinan di Ibu Mega 36 juta, di era Pak SBY 10 tahun bisa jadi tinggal 27 juta. Sedangkan di era Pak Jokowi bolak-balik 24 sampai 28 juta. Nah, ini kita menyampaikan, maksudnya kita itu yang dibutuhkan, karena jangan bolak-balik nanti kita berbuat pembangunan. Kepuasan publik Pak SBY terakhir 33 di masa akhir jabatannya. Nah, justru itu yang sangat menarik, Mbak. Kalau Pak SBY sibuk bagaimana kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, Pak Jokowi yang disibukin bagaimana angka kepuasan tinggi gitu. Ini beda pola pikirnya memang. Pola pikirnya beda. Kita untuk rakyat, bukan kepuasan pribadi presiden atau maka masyarakat tidak akan untuk rakyat. Jangan pas mau survei sebelum dibagi bansos, ya tinggi lah gitu loh. Itu kan tuduhan. Kita juga tahu kalau kan tuduhan. Ya, jadi ini kalau jangan lupa bahwa fokus buat rakyat aja, Bang. 1,5 tahun. Oke, tepuk tangan. Kita dukung Bang Faldo. Pak Jokowi Widodo. Menutup suara untuk rakyat Indonesia. Jokowi tinggal 17 bulan lagi. Alih-alih sibuk mengurusi kontestasi, akan lebih baik jika Presiden memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai harapan tanpa hambatan dan juga kecurangan. Juga memastikan semua program pembangunan sudah dicanangkan berjalan dan tuntas sesuai dengan tenggat yang diberikan, guna memastikan tak ada pekerjaan rumah yang ditinggalkan saat Jokowi meletakkan jabatan pada bulan Oktober tahun depan. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan. Cawe-cawe, oh itu diskusi aja kok cawe-cawe. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Kepala negara menurut kami sih harus
netral ya, tidak boleh cawe-cawe. Selamat malam Saudara. Presiden Jokowi menyatakan ia akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Pernyataan ini disampaikan terbuka di depan puluhan pimpinan media di Istana Merdeka Jakarta. Kepentingan negara dan bangsa dijadikan alasan. Meski demikian, Jokowi berjanji tak akan menggunakan Polri dan TNI. Pernyataan Jokowi ini menuai kontroversi. Sebagai seorang politisi, Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk cawe-cawe dalam kontestasi. Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, seyogyanya Jokowi bisa menahan diri. Etiskah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan ia tak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, selamat malam Arya Bima, Ketua DPP PDI Perjuangan. Mas Arya, selamat malam. Selamat malam juga Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Herzaki Mahendra Putra, koordinator juru bicara Partai Demokrat. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu kehadiran Studio Duara semakin semarak dengan kehadiran teman-teman mahasiswa dari UIN Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Mercu Buana, dan UHAMKA. Saudara, inilah Dua Arah, saya Liviana Charlisa. Di depan para pemimpin media, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menyatakan akan cawe-cawe di Pilpres tahun depan. Jokowi berdalih, itu dilakukan demi kepentingan bangsa dan negara. Jokowi pun berjanji tidak akan menggunakan TNI dan Polri. Pernyataan Jokowi ini seolah menanggapi kritik dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang meminta Jokowi supaya tidak cawe-cawe di Pilpres 2024. Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe, Pilpres biar urusan parpol, dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja, insya Allah masyarakat akan mengenang. Biarkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon presiden tanpa harus ada yang cawe-cawe. Padahal sebelumnya, Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyatakan tidak akan cawe-cawe di pemilu 2024. Yang namanya Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Bukan cawe-cawe. Oh, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa ini kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Presiden Jokowi memang sering terlihat akrab dengan dua baca pres, yaitu Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Di acara bersama para relawan, Jokowi seperti ingin menegaskan pengaruhnya. Namun, hasil terbaru dari survei Litbang Kompas di Mei 2023 merilis sebanyak 90,35% responden menyatakan sangat penting bagi presiden untuk bersikap netral di pemilu 2024. Etis nggak sih seorang kepala pemerintahan cawe-cawe dalam urusan pergantian kekuasaan? Dan apakah ada jaminan kalau dia tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan? Kita langsung mulai Dua Arah. Mas Zaki jawab, coba etis nggak sih kepala pemerintahan ikut cawe-cawe di Pilpres mendatang?
Ya, kalau dari kami melihatnya begini nih, ada dua hal, mesti dipahami. Kalau bicara etis tidak etis, jelas. Kalau dari kami tidak etis. Mengapa? Kalau kemudian bersandar pada, ini kan cawe-cawe untuk kepentingan negara gitu. Bahwa ini untuk mengamankan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Loh, itu bukan cawe-cawe namanya. Kalau cawe-cawe itu ikut-ikutan gitu. Mengurus, membereskan, melakukan. Lah kalau memastikan pemilu jujur dan adil, demokratis, itu tugas utama seorang presiden gitu loh. Nah kita nggak mau kemudian yang tugas utama ini beliau sampaikan cawe-cawe atau ikut-ikutan. Ini satu hal. Sehingga kesannya nanti loh, berarti kalau ada masalah atau gagal atau ada masalah, bukan saya loh, kan saya hanya ikut-ikut aja nih. Nah itu kan nggak benar namanya, cuci tangan gitu kan. Nah, tapi yang kedua kalau misalnya bagus, wah dapat kredit beliau. Nah ini yang kami nggak mau, satu hal ya kan, jangan sampai keliru dalam menangkap makna cawe-cawe. Ada yang bilang cawe-cawe positif, loh itu tugas utamanya kok. Gitu. Nah yang kedua kami ingin sampaikan juga gitu, cawe-cawe ini bagaimanapun, mau Bang Faldo bolak-balik bicara itu positif, di publik udah tahu kok gitu. Cawe-cawe itu maknanya jelas-jelas negatif gitu. Faldo, cawe-cawe gitu itu maknanya jelas-jelas negatif. Jadi kenapa kamu bilang positif, Faldo? Ya karena kita terbiasa berpikir secara positif. Bahwa kita melihat bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan, ada banyak kegiatan yang akan berjalan ke depan, ada banyak PR yang terus dihadapi, dan kita juga sedang menuju untuk negara yang lebih maju. Tentu Presiden punya concern untuk pekerjaannya dilanjutkan. Itu yang pertama, Bang. Jadi jangan melihat cawe-cawe itu dipotong gitu. Cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Dan konteksnya kala itu, di pertemuan itu yang menjadi perdebatan kita hari ini, Presiden bicara tentang geopolitik, tantangan ke depan, dan sebagainya. Jadi sebagai seorang kepala negara, jika dia seorang negarawan, tentu dia akan memikirkan bagaimana masa depan bangsa ini. Jadi tidak melepaskan, tidak santai, malah tidak ngapa-ngapain, malah tidak mengambil sikap. Nggak begitu Pak Jokowi. Karena beliau punya kecintaan yang besar terhadap Republik ini, dan punya, mohon maaf nih, harus saya sampaikan, kepuasan yang tidak kecil di akhir pemerintahan yang di kala periode ini orang banyak bilang kita tuh lemdak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kata Mardhani tadi kan memang seharusnya fokus saja dengan sisa pemerintahan 2 tahun, nggak perlu yang lagi ikut cawe-cawe. Lah, fokus pemerintahan mah terus berjalan. Kita masih ada sekitar 1 tahun 6 bulan untuk memerintah sampai Oktober 2024. Itu nggak ada soal. Tapi berbicara soal siapa penerus ke depan, tentu banyak pekerjaan yang hari ini sudah dicapai, kepuasan hari ini yang telah dicapai, itu harus dilanjutkan. Itu harus dilanjutkan Mas Walid. Jadi sebenarnya nggak perlu cawe-cawe kalau menurut Faldo. Selama konteksnya positif. Ada ungkapan yang sangat terkenal. Seorang politisi itu, dia hanya berpikir dan bertindak untuk pemilu mendatang. Tapi seorang negarawan, dia berpikir dan bertindak untuk generasi-generasi mendatang. Nah ini yang dilakukan Pak Jokowi. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Loh, gimana ya? Nah ini saya selesaikan dulu, Faldo. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan makna cawe-cawe. Cawe-cawe itu, misal nih, Mas Herzaki, dia punya tugas A, saya punya tugas B. Untuk menyelesaikan tugas A ini, saya ikut cawe-cawe, ngerjain apa yang dilakukan oleh Mas Herzaki. Padahal itu bukan kewenangan saya. Itulah makna cawe-cawe. Mau dibuka dengan bahasa apapun, itu makna cawe-cawe. Dan inilah yang kemudian menjadi poin penting. Kalau memang pemilu itu adalah kewenangan partai politik, pimpinan para partai politik, berikan kepada pimpinan-pimpinan partai. Jelas. Tidak usah presiden ikut campur dan intervensi dalam proses tersebut. Urusan pencalonan, urusan partai politik. Tapi ketika calon sudah sampai di KPU, itu urusan rakyat, dan presiden menyatakan saya bersama rakyat, gitu. Jadi seorang negarawan, kalau seorang presiden dia melakukan public address, ya seorang presiden itu public address, isu pangan, isu ketahanan ekonomi, isu bagaimana kedaulatan pangan dan sebagainya. Itu public address yang dilakukan. Bukan masalah ini yang berambut putih atau berambut hitam. Ini siapa yang akan didukung dan sebagainya. Itu tidak begitu. Presiden dia harus berpikir tentang kemaslahatan rakyat. Itu namanya statesman, seorang negarawan. Dan inilah yang harus kita harapkan. Kita harus bersama-sama. Faldo seorang aktivis yang pro dengan demokrasi. Saya yakin hatinya masih pro dengan demokrasi. Kita harus jaga-jaga sama-sama Faldo. Makin yakin nih, nah disinilah kita harus jaga. Demokrasi on the track. Kita harus wariskan legacy. Kita ingin Presiden Joko Widodo memberikan legacy yang luar biasa buat generasi mendatang dengan tidak melakukan cawe-cawe. Dengan tidak melakukan cawe-cawe, Mas Bima. Gimana tuh Mas Bima? Jadi harusnya Pak Jokowi nggak perlu bilang cawe-cawe. Begini, kalau konotasi negatif
dari perspektif kawan-kawan dari PKS dan Demokrat, ini Presiden menyampaikan di depan media, khususnya pimpinan redaksi dan beberapa podcast-podcast yang cukup punya kompetensi yang cukup bagus lah ya. Saya lihat, masa seorang presiden mempunyai hal yang negatif, misalnya tadi keinginan mengintervensi pelaksanaan pemilu, ini disampaikan dan berulang kali dikatakan, Pak Presiden, apakah boleh kata cawe-cawe ini kita sampaikan ke publik? Oh silakan, silakan. Ini jelas sekali bahwa makna cawe-cawe dalam deskripsi yang disampaikan Presiden ini adalah hal yang terkait dalam fungsi dan tugas sesuai dengan koridor konstitusi. Entar dulu. Nah, saya ingin menegaskan di sini bahwa kata cawe-cawe ini pun disampaikan sebagai akibat dari suatu penjelasan sebelumnya yang terkait dengan suatu narasi besar pemerintahan Jokowi dalam kaitan membangun Indonesia dalam fondasi 10 tahun ini untuk dilanjutkan sustain dalam konsepsi untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau hal ini saya ikut cawe-cawe. Ini dalam kaitan sesuatu yang lebih substansial. Untuk sesuatu kewenangan beliau masih dalam deskripsi kewenangan terkait dengan kepentingan bangsa dan negara, dan ini menurut saya adalah sesuatu yang proporsional terkait dengan dia atau presiden dalam kaitan sebagai kepala negara. Tapi yang kemudian dan jadi itu pertanyaan, wajar, maksudnya kalau sampai presiden nggak mempunyai satu urusan lagi untuk 5 tahun 10 ke depan, ya ini bukan soal negarawan. Dia harus berpikir Indonesia itu sampai 2045. Mas Bimo, tapi yang kemudian jadi pertanyaan gini, ketika di awal-awal saya ingat momentumnya sekitar bulan Ramadan. Dulu ya. Yes. Apakah Pak Presiden kata cawe-cawe ini bisa saya sampaikan ke publik? Itu ditanya sampai 3 kali. Yes, tapi dulu Pak Jokowi juga bilang saya tidak cawe-cawe, tapi sekarang Pak Jokowi menyatakan saya cawe-cawe. Konteksnya ini. beda. Nah, konten dan konteks. Konteksnya beda. Konten dan konteksnya beda. Kata cawe-cawe pada saat hal yang terkait dengan seorang capres dan cawapres, ya kan? Dia termasuk bagian dari politisi yang ada di lingkaran partai politik, dan dia juga melihat berbagai menterinya keragaman dari partai politik. Dia akan menempatkan pada posisi kalau ada 3, 2, 4 menteri yang ada di sekitar kementerian atau di sekitar kabinet Pak Jokowi, disitulah kemudian dia akan mengatakan saya tidak akan ikut intervensi satu persatu untuk memenangkan. Mas Khalid, konten dan itu konteksnya beda. Beda konten dan konteksnya. Jawab. Ya itu kan bisa-bisanya Mas Bima aja membuat tidak momennya tidak substansi. Jadi begini. Ya. Sebelahnya Anda Pak Zaki, Partai Demokrat, dia saya setuju kalau cawe-cawe itu misal presiden 2 kali. Ya, public address yang dilakukan oleh presiden misal untuk menjaga demokrasi kita menjadi demokrasi yang sehat, saya minta KSP Muldoko tidak melanjutkan PK untuk Partai Demokrat karena itu mengkudeta demokrasi. Misalkan seperti itu. Itu luar biasa. Itu baru cawe-cawe yang sangat tepat. Karena misal nih, kalau presiden ikut-ikut soal Demokrat, Partai Demokrat politik sudah jatuh ke tangan Muldoko hari ini. Nah, ini justru legacy yang bagus. Legacy yang bagus untuk memastikan agar tidak serta-merta seseorang yang tidak menjadi kader partai tertentu yang kemudian bisa meng-take over dengan hostile gitu. Pak Khalid, itu dengan apa Anda mengatakan bahwa saya Pak pikir Presiden kita sama-sama ikut terkait dengan persoalan Demokrat dalam ini saya berikan contoh cawe-cawe yang sangat ditunggu-tunggu. Dengan itulah demokrasi untuk bisa menunjukkan demokrasi ini bagus dan sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo ini adalah seorang negarawan, maka kita harus melihat dalam konteksnya lebih jangka panjang. Bukan hanya masalah pemilu 2024, tapi bagaimana ketika pemilu dilaksanakan, sense of justice, sense of equality, mendapatkan perasaan yang fair dalam demokrasi. Itu yang harus kita hadapkan. Saya yakin di hatinya Pak Bima, di hatinya Mas Waldo dan seluruh peserta dan seluruh masyarakat menginginkan bahwasanya Presiden Joko Widodo seorang negarawan, seseorang yang bisa menjadi pemimpin teladan, yang bisa legacy yang luar biasa untuk generasi mendatang. Itu yang kita harapkan. Negarawannya di mana? Ya itu yang kita harapkan. Kalau seorang presiden menginginkan bahwa Indonesia ke depan itu adalah Indonesia yang saya yakin di hati kecil Pak Bima dan di hati kecilnya Pak Faldo. Di hati kecil Bang Khalid,
tahu juga nih, contoh yang saya sampaikan tadi tidak masuk akal. Dan yang kedua, tuduhan-tuduhan yang disampaikan itu juga tidak sesuai bagaimana seharusnya. Enggak, Bang Khalid, kamu terlalu mendramatisasi. Coba dibuktikan aja. Buktikan, buktinya ada nggak? Karena kalau hari ini bicara politik tanpa bukti, ini masyarakat nggak paham. Mas Bima dan Mas Waldo, jadi kalau kita melihat, please, kita lihat hati kita berbicara. Abang juga harus baca, Bang, hati abang mana seharusnya. Bagaimana demokrasi kita harus kita jaga bersama. Pak Presiden ngomong, Indonesia ini menjadi the last standing democratic country. Iya, tepuk tangan dulu. Dan ini, saya tidak mau bicara secara rasionalitas, tapi ilmu, Valdo. Hati kita sebagai aktivis harus didengarkan hati kita. Buktinya apa, Pak? Oke. Buktinya apa? Yang jadi pertanyaan saya sekarang gini, Mas Waldo, kan Pak Jokowi menyatakan ini demi bangsa dan juga negara. Tapi batasannya sampai mana? Nanti dijawabnya sejenak di luar. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Pancen oye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Seribuan per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar Delicious Multigrain Bar. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Hanya saya sebenarnya menyesalkan kenapa Presiden Jokowi memakai diksi cawe-cawe. Meskipun ada kata-kata demi kepentingan nasional, karena Pilpres 2024 krusial. Kata-kata lanjutan ini juga menimbulkan debat lagi. Debatnya adalah sejauh mana demi kepentingan nasional cawe-cawe diperbolehkan. Apa yang dimaksud dengan demi kepentingan nasional? Apa batasannya? Apa definisinya? Nah, apakah itu tergantung dari subjektif assessment dari seorang Presiden Jokowi, ataukah ada assessment yang bersifat objektif untuk mengatakan demi kepentingan nasional sehingga Presiden Jokowi boleh untuk cawe-cawe? Demi kepentingan nasional sehingga Joko Widodo harus cawe-cawe, tapi batasannya apa, Valdo? Pertama, di pertemuan tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden. Ketika pertanyaan ini ditanyakan juga oleh beberapa pimpinan redaksi, apa batasannya? Pak Presiden menyatakan, saya ini 5 kali ikut pemilu, menang semua. Dan saya tahu betul batasan etika bagaimana seseorang terlibat di dalam pemilu. Oke. Itu satu.
Yang kedua, bagaimana mungkin kita itu tidak bisa mempercayakan pemilu ini berjalan dengan mempercayakan kepada institusi badan kepemiluan kita. Jangan lupa kita juga mendorong Bawaslu dan KPU untuk bekerja secara imparsial, independen, dan profesional. Dan jangan lupa dalam survei terakhir, Bawaslu termasuk lembaga negara yang nomor 3 dipercaya publik, KPU juga. Jadi apabila lembaga negara kita bekerja dengan baik, mau Pak Jokowi cawe-cawe, mau tidak, itu tidak akan menjadi masalah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita nggak boleh lupa juga. Ketika kita melihat bahwa Pak Jokowi, seorang presiden, dengan level juara kelas. Ya. Pasti dia pengen penerusnya itu, standarnya itu juara kelas juga. Jadi dia punya standar yang cukup tinggi. Tapi apakah itu harus diurus sama presiden? Karena banyak pekerjaan yang harus dilanjutkan. Dia tidak terlibat dalam otak-atik gatuk pencalonan. Sekali lagi ya Pak Bima ya, disampaikan berkali-kali. Tapi ketika calon-calon sudah sampai di KPU, dia kan rakyat yang akan memilih. Dan kala itu, Pak Presiden Jokowi akan bersama dengan rakyat. Oke, saya paham. Zaki, artinya batasannya hanya etika? Ini pernyataannya kontradiktif ini. Pada saat Presiden bilang cawe-cawe, lalu Valdo bilang batasannya adalah etika. Ya udah jelas kalau cawe-cawe itu tidak beretika gitu loh. Iya kan? Itu satu ya. Saya cermati. Karena tadi sama persis Bang Burhanuddin juga menyampaikan tadi. Masalah cawe-cawe disayangkan. Karena tadi lagi-lagi diksinya itu mengandung tadi negatif. Yang kedua adalah tadi bahwa seakan-akan bukan tugas tanggung jawabnya memastikan pemilu jujur dan adil. Nah tapi saya tertarik nih terkait apa yang disampaikan oleh Bang Valdo tadi, poin ketiga. Ya kan, katanya kalau bisa akan meneruskan pembangunan selanjutnya. Terus saya juga baca di beberapa media katanya ingin agar 13 tahun tersisain katanya. Peluang untuk bisa menjadi negara maju. Nah, ini menariknya apa ya saya bilang? Ini kontradiktif juga. Kok negara maju itu, kan ciri-cirinya salah satunya ada pendapatan per kapitanya minimal 11.000 US dollar. Nah, kita flashback nih. Pak SBY 2004 diwarisi oleh Ibu Mega itu 1.100 US dollar. Setelah 10 tahun, Pak SBY berhasil meningkatkan menjadi 3.500 sampai 3.600. 3 kali lipat. Kalau track yang sama, progres yang sama, tren yang sama ini dilanjutkan oleh Pak Jokowi, wah nggak nyampe 13 tahun lagi udah jadi negara maju kita. Tapi sekarang di mana posisi negara kita? Silahkan dicek adik-adik data-data. Mahasiswa ini kan, 4.300 sampai dengan 4.400. Naiknya hanya 700 sampai 800 US dollar dibagi. Berarti nggak nyampe 1 kali lipat. Artinya? Lalu gini, lalu bisa-bisanya Bang Valdo bilang, Pak Jokowi ingin agar punya hak untuk memilih pemimpin selanjutnya biar pembangunannya tidak berantakan. Loh, pembangunan di era Pak SBY yang 10 tahun udah sukses itu, per kapitanya tinggi, melesat. Sama era Pak Jokowi 8 tahun ini malah jadi berdek gitu loh, kayak apa mobil mogok ya, apa gimana caranya bicaranya itu apa majunya sedikit sekali. Lalu bagaimana bisa Pak Jokowi bilang bahwa saya mau memilih pemilih yang pemimpin yang melanjutkan saya, yang prestasi juga bisa bagus. Saya takut nanti ujung-ujungnya malah hanya 5.000 aja nih selama 10 tahun gitu, ya kan? Justru yang perlu dipahami oleh kawan-kawan dari Demokrat dan PKS bahwa fondasi 10 tahun Indonesia sentris ini, Jokowi ini akan menggunakan dengan cara kereta bukan yang tradisional tapi kereta cepat. Kereta cepat itu pertumbuhan ekonomi, itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotif. Nah selama ini pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur yang belum ada itu seperti ibarat satu loko menarik 12 gerbong. Nah, Jokowi dengan Indonesia-sentris itu pertumbuhan infrastruktur dengan fondasi infrastruktur baik itu jalan tol, jalan trans, pelabuhan, bandara, telekomunikasi, listrik. Ingin bahwa pertumbuhan Indonesia-sentris itu tidak epicentrum lagi Jakarta atau Jawa, tapi epicentrum di kabupaten, kota, provinsi ini ibarat kereta cepat itu setiap gerbong itu sekaligus lokomotifnya. Jadi kecepatan inilah yang dia melihat bahwa fondasi 10 tahun ini membangun Indonesia yang lebih produktif, baik itu di sektor kelautan, pertanian, perkebunan, begitu juga sumber daya alam serta pariwisata. Ini nggak bisa lagi dengan gaya kereta senja utama yang 12 gerbong ditarik satu lokomotif dari Jakarta. Justru yang akan diteruskan itu infrastruktur yang berkembang di seluruh wilayah Indonesia ini nanti akan muncul gerbong-gerbong yang sekaligus lokomotif. Maka untuk itu perlu sustain justru visi kenegaraannya Pak Jokowi. Kalau pemerintahan ke depan kemudian putus kembali gaya pikirnya Zaki maupun PKS seperti Pak SBY kemarin, itu adalah suatu kemunduran.
inilah yang kemudian dia berpikir, tadi dulu, dia berpikir presiden ke depan dia memiliki visi dan misi bagaimana ideologi tentang teknokratik Indonesia yang lebih adil, Indonesia lebih berkemanusiaan, ini diwujudkan secara teknokratik. Nah, inilah kenapa bahwa dia ikut cawe-cawe dalam skup tugasnya sebagai seorang negarawan. Ini bukan ingin intervensi atau ingin campur tangan memenangkan seorang kandidat, saya kira itu. Pak? Ya, ini masuk pada isu ekonomi ya. Saya karena background saya juga ekonomi, saya melihat infrastruktur misalnya, infrastruktur di era Presiden Joko Widodo, ICOR-nya, Incremental Capital Output Ratio, itu adalah indikator untuk melihat apakah infrastruktur itu efisien atau tidak. Jadi Anda menolak adanya infrastruktur pembangunan Jokowi? 6,5. Enggak, ini saya melihat, ini kita melihat kritik secara rasional kan, dan ini para ekonom sudah melihat infrastruktur yang dibangun itu tidak efisien atau boros. Ini adalah penilaian objektif dari pembangunan infrastrukturnya atau konsepsi infrastrukturnya. Jadi konsepsi. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Saya Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur policy-nya itu boros, tidak efisien. Sehingga harusnya infrastrukturnya dibangun adalah inklusif, lebih kepada logistik, bagaimana menurunkan cost ekonominya. Itu adalah fungsi dari infrastruktur. Karena kita membangun infrastruktur, itu adalah menurunkan cost ekonomi kita, mempercepat logistik kita dan sebagainya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan kita di Koalisi Perubahan. Jadi jalan kita ingin membangun infrastruktur yang lebih inklusif. Itu tidak menurunkan loss logistik. Ini kita melihat, kita akan melihat bahwasanya cost ekonomi itu tetap masih tinggi. Ini kita bicara tentang data di sini. ICOR itu 6,5, artinya masih tinggi di situ. Saya lanjutkan ya Pak ya. Yang kedua ini saya lihat nih ICOR-nya nih. Kenapa salah satunya adalah secara ekonomi kita bermasalah, itu adalah masalah namanya indeks persepsi korupsi. Saya tidak akan membuat opini, ya, tapi saya membawa data dari Transparansi Internasional. Itu bicara infrastruktur atau transparansi? Ada kaitannya, karena kita bicara governance di sini. Governance itu tata kelola. Tata kelola ini berdampak kepada ekonomi, kepada hukum dan sebagainya. Kalau kita lihat dari Transparansi Internasional, data menunjukkan bahwa di era Presiden SBY di tahun 2004 itu 20 basis point. Di 2014 naik menjadi 34 basis point. Nah, di era Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 itu diwarisi dengan angka 34 basis point dan di 2022 tetap 34 basis point. Ini Pak going nowhere. Bicara soal Pak kepuasan Jokowi publik. ngapain aja nih gitu? Going nowhere. Nah di sini saya ingin menunjukkan bahwa kita bicara dengan by data. Saya ngomong data boleh ya? Silakan. Kita boleh ngomong data ya? Pertama, ketika zaman PSBY itu beda game. Ekspor komoditas. Hari ini Pak Jokowi itu 3 ideologi pembangunannya. Pertama infrastruktur, yang kedua debirokratisasi, dan yang ketiga penegakan hukum. Nah itu clear sekali. Nah kita lihat di kala itu ketika zaman PSBY ekspor komoditas lagi tinggi. Dan strategi itu nggak mungkin sama sampai dunia hari ini. Bang Khalid ekonom pasti tahu sendirilah. Bagaimana hari ini kita melihat dunia lagi demam. Bicara tentang korupsi, kita tahu banget bahwa seandainya hari ini dunia mengalami democratic backsliding. Ya kan? Dimana banyak negara mengalami ketidakpercayaan pada institusi demokrasi. Tapi kita perlu bersyukur di Indonesia ada Bapak Presiden Jokowi yang berusaha untuk menahan ini semua, tetap mencapai kepuasan berapa Pak Rebima? 82%. Aduh manis sekali angkanya itu. Nah, sehingga itu berbeda banget. Dan seluruh lembaga survei Lado. Jangan dikira nanti kita dibilang kita lembaga survei berbayar. Berbeda banget bos, sama periode sebelumnya nih, maaf nih. Makanya dulu ketika Pak Jokowi maju narasi perubahan jadi relevan. Karena angka survei dan kepuasannya tidak setinggi hari ini. Hari ini kita perlu bicara soal keberlanjutan. Terima kasih. Nah, yang kemudian jadi pertanyaan. Berarti saya nih ya, saya ya habis ini ya. Saya nih. Ya kan? Zaki, kepuasan publiknya berapa Zaki? 85% kita pernah Pak LSI Ya, kita coba di SMRC. Masa akhir SBY kepuasan publik itu berapa? Ini udah Tepuk tangan dulu untuk semua narasumber saya. Usai jeda, saya akan buka data yang juga akan dihasilkan Litbang Kompas sebetulnya seberapa besar publik atau responden mengharapkan netralitas presiden di Pilpres mendatang. Tapi usai jeda di dua arah.
gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulen bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Fitbar. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update. Sebuah rumah panggung di Maros, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat pemilik rumah membakar sampah di bawah rumah. Dari video amatir warga, terlihat sejumlah warga berusaha memadamkan kobaran api menggunakan peralatan seadanya. Rumah panggung yang terbuat dari kayu membuat kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Kebakaran diduga terjadi saat pemilik rumah sedang membakar sampah kering di bawah rumah. Terima kasih telah menyimak Kompas Update. Saya Vidi Batlolone. Selamat malam, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Entrasol, baru Fitbar Cheese Delight dengan multigrain dan keju cheddar berkualitas. Fitbar, delicious multigrain bar. Duh, badan suka gampang pegal dan lelah. Bisa jadi ada masalah di otot, tulang, dan jantung, mah. Nah, minum Entrasol dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Bisa tetap aktif berdua. Entrasol. Baru bangun, kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Yang sekali seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Lagi hunting makanan, lupa bawa uang cash. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Bayarnya tap aja, dapetin makanannya. Tinggal tap Visa, dapat semuanya. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal reda, aktivitas. Oh yeah. Capek kurang ion, stop. Tarik nafas, minum Isoplas Koko, baru seenak kelapa Thailand, plus 7 ion, menghidrasi sempurna. Bikin badan fit kembali excellent. Isoplas Koko, baru excellent hydration dari Wings Food. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, bener. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru Mayora Milven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, minyak lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru
yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Bersama kami di Dua Arah, Jokowi cawe-cawe, siapa yang bakal kecele? Nah, ketika Presiden Jokowi menyatakan cawe-cawe, ini bersamaan dengan survei Litbang Kompas yang merilis soal bagaimana responden menginginkan netralitas Presiden. Kita akan lihat ini dia. Seberapa penting Presiden bersikap netral di pemilu 2024? 90,35% responden menilai sangat penting Presiden menjaga netralitasnya di Pilpres. Mas Holid. Ya, ini saya kira ini sangat jujur dan sangat mengcapture dari psikologis suara hati masyarakat Indonesia. Dan saya pikir ini harus betul-betul didengar ya oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden dan juga para pembantunya untuk memastikan agar penyelenggaraan itu berjalan dengan luber, jurdil ya, netralitas aparat, netralitas pejabat itu benar-benar dipastikan. Karena memang dalam undang-undang pemilu itu ada secara spesifik diatur terkait netralitas pejabat. Tapi Presiden memastikan akan netral kok, betul nggak Mas Arya? Gini loh, kalau soal itu nggak usah bikin pernyataan lah. Ya. Saya ini tim ses Presiden sejak 2014-2019. Oke. Kenaikan Pak Jokowi di periode pertama 2014 ke 2019 Pilpres itu hanya 0,6. Kalau Pak Jokowi mau cawe-cawe dalam pengertian memaksakan kehendak dengan menggunakan instrumen pemerintahan seperti misalnya saja polisi atau kejaksaan atau mengintervensi KPU kan, itu kenaikannya bisa 30%. Ini dalam soal netralitas, Pak Jokowi ini betul-betul menjadi keteladanan. Dia seorang presiden yang masih ingin menang lagi di 2019, kenaikan Pak Jokowi dengan 2014 itu hanya 0,6. Ini menunjukkan bagaimana Pak Jokowi ada seorang presiden yang juga kepala negara yang bertanggung jawab pelaksanaan pemilu itu secara jujur, adil, dan dia tidak menggunakan kekuasaan itu. Apalagi sekarang yang dia sudah tidak lagi mencalonkan diri. Jadi menyangkut cawe-cawe ini betul-betul bagaimana cawe-cawe ini harus dimaknai bukan masalah campur tangan untuk memaksakan kehendaknya Pak Jokowi, tapi tetap bagaimana di masa akhir pemerintahan Pak Jokowi ini dia punya program-program strategis untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, untuk generasi muda ini. Kalau sampai itu dirubah dengan antitesa jagonya Mas Zaki seperti Anies Baswedan, emang udah solid Pak ini? Ya nggak akan jalan. Itulah kemudian cawe-cawe di sini jangan diinterpretasikan seolah-olah ikut campur tangan memenangkan salah satu kandidat. Mas Zaki. Udah nih, udah ya, udah selesai ya, biar gantian saya gitu, ya kan? Gini, ya kan? Yang menariknya adalah tadi ya ada logical fallacy. Apa hubungannya kalau emang nggak mampu berebut hati rakyat pada saat pemilu lalu menyalahkan lawan atau pihak lain, kan nggak begitu gitu loh. Masalah netralitas ya itu bisa dilihat dari komitmen dulu pertama. Lah sekarang udah sibuk ngomong cawe-cawe. Wajar dong kemudian masuk banyak teks ya. Kemudian bertanya, ini bagaimana nih Pak? Apakah kemudian bisa jadi ada capres yang dijegal, ada capres yang di-endorse? Ya itu banyak kekhawatiran masyarakat loh gitu loh. Kemudian yang kedua, jangan-jangan ada partai yang berusaha dibegal, kayak Demokrat misalnya gitu, ya kan? Jelas-jelas nggak punya KTA, bukan anggota partai, bukan pengurus, namanya Muldoko, katanya kepala staf presiden atau KSP. Kita pikir dia kepala staf pembegal partai tadi, ya kan? Tapi dibiarkan saja oleh Pak Jokowi. Tapi Anda tadi bilang ada yang di-endorse, ada yang dijegal. Anda merasa calon Anda dijegal? Oh ya jelas dong. Demokrat ini, bayangkan, Pak Muldoko ini ada di sebelah Pak Jokowi. Kok tahu-taunya bukan kader, bukan pengurus, lalu mau maksa-maksa terus masuk ke jalur hukum. Katanya datang ujuk-ujuk mau ngambil Partai Demokrat. Ini lebih hebat Said Iqbal loh, ketua Partai Buruh. Dia capek-capek bangun partai dari bawah, punya kantor DPC seluruh Indonesia, DPD, dan kemudian juga DPP. Nah, tetapi maksud saya begini, saya nggak bilang bahwa Pak Jokowi itu, ya Pak Jokowi itu punya campur tangan terkait dengan kasus Demokrat yang kayak Pak Arabima tadi sampaikan. Tetapi sangat kita sayangkan kalau beliau bilang ingin cawe-cawe agar pemilu jujur dan adil. Lah ini Pak ada peserta pemilu sah diganggu sama
orangnya Bapak ini kan. Terakhir nih, Mbak. Yang lucunya ini, yang lucunya apa coba? Dia menggugat ke MA, yang digugat siapa? Yang digugat adalah Kemenkumham, yang anggotanya Pak Jokowi juga sama-sama di kabinet. Ya Oke, Allah, Mas Waldo, ya silakan Robby. dikonfirmasi. Ini ada mismanajemen apa ya di kabinet ya? Kalau sama anggota kabinet berantem semua gitu. bisa diatur-atur, sering otak-atik gatuk batkuatur, ya kayak gitu perspektifnya tuh. Bahwa Menkumham jelas posisinya, tidak diterima. Pak Muldoko melanjutkan langkah hukumnya. Jika seandainya Partai Demokrat, silakan tunjukkan buktinya dan mari kita sama-sama menghormati hukum. Ya, Presiden Jokowi tidak mau juga mengintervensi hukum. Itu clear. Yang kedua, bicara soal penjagalan pencalonan. Yang jegal siapa? Ya, ada buktinya enggak? Yang bahkan lebih jauh nih, emang udah pasti jadi calon. Kayak di sana nggak putus-putus deh itu. Ya, kanan kiri senggol sana, senggol sini. Untuk exit strategi kali ya. Biar ini kalau seandainya tidak jadi, ada yang disalahkan. Dan jangan lupa dia diam-diam malam-malam datang ke istana. Nah, ini gimana tuh? Nah, itu ini diam-diam malam-malam datang itu memang diam-diam. Karakterisasi sembunyi. Demokrat udah jawab. Memang ada disembunyikan. Demokrat udah jawab. Jadi dalam derajat tertentu, kita juga perlu ya, masyarakat pasti bisa melihat ini beneran nggak sih mereka? Nggak ada kita ketemu Presiden kita Jokowi. Kita dituduh pencegalan. Calon itu 3 lah sekarang misalnya kan. Calon 1 Pak Ganjar, calon 2 Pak Prabowo, calon 3 Mas Anies. Emang udah pasti jadi calon? Ya belum, wakilnya aja belum ada. Ya kan? Ya, ini mana? Dan yang teriak, ini satu klarifikasi nih. Klarifikasi. Santai-santai aja gitu loh. Oke. Jadi klarifikasi jelas-jelas. Yang bilang mau ketemu malam-malam. Mohon maaf. Mohon maaf Bang Faldo. Enggak Mas Zaki, yang jadi Tuhan itu apa? Oke, Mas Zaki. Garis bawahi aja. Mohon maaf Bang Faldo. Malam-malam bayangkan Mas AHY ketemu Pak Jokowi terakhir itu 9 Maret. Pak Khalid juga ngomong ya? Enggak, gantian. Kan tadi Pak Khalid udah, gantian saya. Jadi 9 Maret 2021 ketemu di Istana Bogor. Karena apa? Pak Jokowi yang memanggil, meminta ketemu, mau menjelaskan bahwa tidak terlibat dalam urusan Muldoko. Enggak, dengar dulu kan dong. Jawabannya dengar dulu dong. Tidak mengintervensi. Makanya, jangan kemudian berupaya melontarkan ke arah assassination seakan-akan kita ketemu istana malam-malam. Iya kan? Presiden ngomong apa? Presiden ngomong apa? Ini. Presiden ngomong apa? Jangan gitulah, jangan gitu. Presiden ngomong saya tidak kalau ada yang bicara smoke and fire, kerjaannya melontar hoax, kita tahu sumbernya dari mana. Nah, minta ketemu malam-malam udah salah, Mbak. Presiden ngomong apa? Itu udah membuat persepsi yang keliru gitu. Kita buka survei selanjutnya. Oke, Mas. Kita buka survei selanjutnya. Saya kira sebagai kepala negara. Tepuk tangan dulu, ayo surveinya buka yuk. Satu lagi Mbak, satu lagi nih, ada yang belum selesai nih. Netralitas tadi, netralitas. Iya. Kok nggak dibuka datanya sih? Santai. Ini kita mau buka netralitas, kita buka dulu netralitas. Pendapat publik mengenai netralitas. Iya, ini kita mau buka Mas Zaki. Tadi saya udah bilang soal survei. Yuk dibuka yuk, surveinya mana? Udah selesai nih. Tepuk tangan dulu dong, survei. Mana surveinya nggak keluar? Ini surveinya. Ini kita lihat ya, Presiden sudah netral di penyelenggaraan pemilu 50,5% sudah netral Mas Zaki. Tapi memang ini angka cukup tinggi Mas Faldo, lihat dulu ya. Ini cukup tinggi, 39,3 ditambah 6,1. Kalau kita bicara belum netral dan tidak netral, jadi sekitar 45%, hampir setengahnya. Meskipun memang masih unggul di sudah netral di 50,5%. Dan jangan lupa, terima kasih survei Bang Kompas, tepuk tangan dong survei Bang Kompas nih. Apresiasi, Bang Kompas top terbaik. Ya. Bayangin pemilih Pak Jokowi yang waktu itu 55%. Ya Allah. Yang percaya netral aja hanya 50,5%. Berarti ada pemilihnya beliau juga yang nggak percaya. Sedih sekali kita gitu. Loh, jadi Bang jangan Zaki, kaget itu kalau jangan oposisi. diotak-atik angkanya sama pemilih Pak Jokowi, gimana cross-stepnya itu? Loh, kan itu kan dasarnya berbeda. Loh, jelas-jelas 50,5%. Kapan? Bukan, Pak. 50,5%. Ini kan belum ada tahapan pemilu untuk capres. Jadi ini. Enggak, pemilunya kapan? Ya, Bang Khalid, kasihan deh. Pemilunya kan belum ada. Jadi soal netralitas dan tidak itu kan dinilai pada saat tahapan pemilu, khususnya urusan capres-mencapres ini ada tahapannya. Kok sudah dinilai soal netralitas pada saat ini kan pemilu persepsi capres publik. gimana? Ini persepsi publik. Tenang. Mas Walid. Ya, kalau kita lihat ada segmen-segmen di mana Presiden Joko Widodo secara eksplisit menunjukkan dukungan itu. Misal di event seperti Musra, itu beliau melakukan mobilisasi massa begitu luar biasa. Dan disinilah yang kemudian kita harus melihatnya. Masyarakat ini bisa membaca hal yang tampak, yang tidak tampak. Mereka bisa merasakan public mood. Ini yang harus di public address. Mood publik inilah yang harus kita tahu. Bahwasanya ini bagaimana demokrasi ini
kok begini amat gitu loh. Oke, tapi yang harus jadi kita pertanyaan gini, lakukan bagaimana gitu. kemudian Mas Bimo Kita harus menjaga selesaikan. netralitas Pak Jokowi di Pilpres mendatang? Tapi dijawab Ini dulu hal tidak yang- di dua arah. Kita teaser. Iya. Di PHP gitu. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. 1000-an per liter. Masa sih? Wah, benar. Bisa dapat air minum berkualitas. Walau perlu banyak di rumah, galon ini cukup. Gak nyampe deh. Aqua. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kakek muda gitu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda. Aktivitas. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Diciptakan oleh alam, 100% murni air mineral pegunungan. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Di balik potret dunia kepada Indonesia, there is a big trust. Kalau semua melakukan itu, insya Allah kita akan tetap dapat menjadikan Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Selama presidensi kita tahun lalu memberikan pelajaran baru yang sangat banyak. But at the same time, kita tidak mudah didikte oleh siapa. Daulat Nusantara, menjaga kedaulatan bangsa di mata dunia. Sabtu 3 Juni pukul 6:30 malam di Kompas TV. Tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan, gitu. Kita lindungi hak-haknya, jadi tidak ada penjegalan. Oke, itu dari pernyataan Pak Mahfud untuk Pak Anies Baswedan bahwa nggak usah khawatir untuk dijegal pemerintah. Jangan sampai dijegal internalnya sendiri. Mas Zaki? Wah, kalau menurut kami pernyataan Prof. Mahfud ini sangat bagus gitu. Mungkin ini bisa membantu menetralisir pernyataan yang keliru dari Presiden Joko Widodo yang bicara mengenai cawe-cawe. Karena bagus dong. Ini ada komitmen dari Menko Polhukam, orang profesor hukum tata negara, berikan jaminan tidak akan ada intervensi. Ini yang kita tunggu. Harusnya Presiden juga dengan tegas bicara tidak akan ada intervensi, capres manapun memaju silahkan. Oke, tapi kan tadi ini kan bagus nih. Tapi kan tadi sudut pandangnya gini, ketika Pak Mahfud bilang gini, oh tenang aja kalau pemerintah tidak akan intervensi, tapi jangan sampai kemudian nanti dijegal internalnya sendiri. Nah itu dia, sangat disayangkan Prof. Mahfud mendadak ada tambahan kalimat.
Loh, kalau namanya koalisi, itu kan urusannya parpol. Oke. Kok pemerintah ikut-ikutan gitu? Ada apa ini? Mohon maaf, misalnya PSI sibuk mau dukung Ganjar, tapi ditolak mulu, nggak dianggap sebagai partai pendukung. Nah itu kan urusan PSI dong sama PDIP. Jangan ada intervensi dong, jangan ada intervensi. Hak partai politik kok. Ya, silakan Pak. Gesekan di internal pemerintahan ini kan harus diatasi Jokowi sebagai presiden. Di dalam kabinet sendiri ada dari Pak Erlangga juga calon-calon presiden. Kemudian Muhaimin juga ada, kemudian Pak Prabowo juga ada, dari PDI Perjuangan Pak Ganjar Pranowo. Jadi menurut saya bahwa dalam kaitan seorang presiden yang menyampaikan ke publik secara terbuka, dia tahu persis mana porsi dia sebagai presiden dan mana dia sebagai Jokowi ya. Oke. Di Partai Demokrat dulu sewaktu Pak SBY menjadi presiden, ada kak konvensi kok. Konvensi dilakukan, dibuka oleh Pak SBY, itu tidak cawe-cawe, ya kan? Dia memang menyiapkan kandidat, syukur-syukur nanti kandidatnya itu bisa meneruskan jalannya pemerintahan, program-program Pak SBY. Jadi sangat proporsional sekali menurut saya. Masuknya presiden dalam urusan capres-capres ini masih dalam koridor konstitusi. Masih dalam kewenangan-kewenangan yang terukur. Tapi sekali lagi, bahwa kalau sampai presiden intervensi di dalam tahapan pemilu, yang ini belum ada loh ya, tahapan pemilu capres, ini siapapun tidak setuju. Ya. Termasuk PDI Perjuangan. Kita ingin bahwa presiden dalam menyiapkan seseorang misalnya dengan PDI Perjuangan, dengan menyiapkan Pak Ganjar Pranowo, dengan hal-hal yang menyangkut kehendak untuk ke depan itu tetap dalam hal-hal yang menyangkut program-program strategis yang itu sangat terukur demi kepentingan negara dan kepentingan bangsa, saya kira itu hal yang masih sangat Tapi artinya Pak Jokowi menjamin netralitasnya nanti? Bukan menjamin lagi, memang hal-hal yang terkait dengan netralitas itu sudah sangat diatur oleh undang-undang. Seberapa besar pengaruh seorang presiden, seorang gubernur, seorang kepala daerah, ini sudah ada rambu-rambunya. Dan siapa yang nyemprit, ya, siapa yang hal-hal yang terkait pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh seorang presiden sampai kepala daerah dalam aturan-aturan netralitas itu sudah diatur oleh undang-undang. Dan percaya selain undang-undang, sekarang ini Pak Zaki juga bisa langsung itu seluruh anggota Demokrat untuk bagaimana mengglorifikasi dan mengamplifikasi di dalam era digital media saat ini. Saya melihat bahwa transparansi juga bagaimana media saat ini yang sangat cepat mengupload hal yang negatif. Percayalah bahwa seorang Jokowi tetap akan pada posisi untuk menjaga netralitasnya. Mas Walid. Silakan Bang Walid. Saya pikir secara normatif dan ekspektasi kita sama. Kita berharap Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan ya tidak melakukan intervensi dan cawe-cawe dan sebagainya. Saya menyarankan tidak mudah. Saya menyarankan kepada tim yang mengelilingi Presiden Joko Widodo melakukan public address yang tone-nya atau nuansanya itu positif gitu. Sampaikan kepada para aparat, sampaikan kepada PLT kepala daerah, sampaikan kepada seluruh aparatus yang bertugas, kepada kabinetnya dan sebagainya untuk netralitas, untuk tidak melakukan cawe-cawe dan sebagainya. Karena diksi cawe-cawe yang kemudian dipakai, itu message-nya itu justru menjadi tidak bagus buat beliau sebagai seorang kepala negara. Kalau tidak dan bagus, kepala mungkin disampaikan secara terbuka. Inilah yang kemudian, nah ini masukan yang tulus nih dari kami. Di depan pimpinan redaksi dan dipersilakan untuk mempublish. Suasana demokrasi kita itu berjalan dengan baik. Sehingga keadilan, sense of justice dari masyarakat kalau cawe-cawe punya agenda terselubung, justru tidak disampaikan. Kita melihat bahwasanya Presiden Joko Widodo, beliau ini sudah tinggal beberapa bulan lagi ya untuk menuju pemilu dan 1,5 tahun untuk menjadi seorang presiden. Kita mengharapkan beliau di akhir pemerintahannya, beliau dikenang sebagai seorang pahlawan demokrasi, seorang yang bisa memberikan legacy luar biasa kepada rakyat Indonesia, bukan menjadi endorser atau tim sukses. Kita ingin beliau memberikan teladan dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan kebijakan, sehingga rakyat itu percaya generasi milenial, generasi Z, generasi anak muda yang begitu banyak jumlahnya ini, mereka adalah generasi yang pandai-pandai, generasi yang cerdas, bisa melihat apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Saya berharap pemimpin kita memberikan keteladanan dalam kata dan tindakan. Terima kasih. Mari kita jawab bersama-sama apa yang disampaikan Bang Khalid dengan berbicara dengan
Amin ya robbal alamin. Amin. Jadi semua yang Mas Khalid sampaikan tadi insya Allah akan tercapai. Amin. Karena Dan kita percayalah tahu, pada percayalah Jokowi. pada Pak Jokowi. Ya, mudah-mudahan ini bukan karena datang malam-malam loh Bang ya. Percaya kepada Tuhan. Terus habis Pak itu, Presiden. habis itu kita jangan lupa kita punya kepuasan Presiden 80%. Kita sama-sama menjaga demokrasi ini, melanjutkan pembangunan bangsa ini. Pak Jokowi clear bahwa pencalonan urusan parpol tidak ada penjagalan Pak Anies, semuanya diajak bicara. Amin. Bahkan diajak malam-malam juga. Amin. Ya, mungkin Bang Khalid belum cerita, gimana ceritanya? Nah, inilah ini kita Jadi dalam Karena hal begini, ini menurut saya ada semacam seolah framing atau karakter assassination di situ. Saya pikir membangun komunikasi publik itu hal yang biasa saja. bicara kan. Dan tidak perlu dibuat Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Makanya oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga. Partai politik silakan bentuk koalisi. Bahkan PDIP sendiri juga menyatakan dengan sangat keras kalau seandainya ada cawe-cawe akan mengkritik Pak Jokowi, dan begitulah tugasnya harus partai politik. Ya. Jadi mari kita serahkan pada masyarakat yang 80% kita puas berharap kepada begitu, Pak Bang Jokowi. Faldo. Kita berharap begitu, harapan kita begitu besar, ya, begitu besar kepada Bapak Presiden Joko Widodo bisa meniru, ya, tadi ada teladannya Ibu Mega di 2004. Pak SBY di 2014. Nah, harapan kami juga Pak Jokowi bisa soft landing. Beliau waktunya kurang dari 1,5 tahun, mungkin bisa lebih baik fokus pada bagaimana kemiskinan bisa diturunkan. Karena kan kok Pak SBY kemiskinan di Ibu Mega 36 juta, di era Pak SBY 10 tahun bisa jadi tinggal 27 juta. Sedangkan di era Pak Jokowi bolak-balik 24 sampai 28 juta. Nah, ini kita menyampaikan, maksudnya kita itu yang dibutuhkan, karena jangan bolak-balik nanti kita berbuat pembangunan. Kepuasan publik Pak SBY terakhir 33 di masa akhir jabatannya. Nah, justru itu yang sangat menarik, Mbak. Kalau Pak SBY sibuk bagaimana kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, Pak Jokowi disibukin bagaimana angka kepuasan publik tinggi gitu. Ini beda pola pikirnya memang. Pola pikirnya beda. Kita untuk rakyat, bukan kepuasan pribadi presiden atau maka masyarakat tidak akan untuk rakyat. Jangan pas mau survei sebelum dibagi bansos, ya tinggi lah gitu loh. Itu kan tuduhan. Kita juga tahu kalau kan tuduhan. Ya, jadi ini kalau jangan lupa bahwa fokus buat rakyat aja, Bang. 1,5 tahun. Oke, tepuk tangan. Kita dukung Bang Faldo. Luar biasa Pak Jokowi Widodo. Menutup suara untuk rakyat pemerintahan Indonesia. Jokowi tinggal 17 bulan lagi. Alih-alih sibuk mengurusi kontestasi, akan lebih baik jika Presiden memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai harapan tanpa hambatan dan juga kecurangan. Juga memastikan semua program pembangunan sudah dicanangkan berjalan dan tuntas sesuai dengan tenggat yang diberikan, guna memastikan tak ada pekerjaan rumah yang ditinggalkan saat Jokowi meletakkan jabatan pada bulan Oktober tahun depan. Saya Liviana Charlisa, sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV independen terpercaya untuk mengikuti perkembangan selanjutnya. Sampai jumpa minggu depan.